Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Kusnul Asyaifah in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Sampang Police holds unitary test. The gist of the member of the Sampang Police carried out a student urine test after running a morning rally of the local police headquarters on Monday 28, 2022 in the morning. This activity is a follow-up to the suspension of the National Police Chief and the East Java in the police have to the increased drug trafficking, especially with Indonesia National Police themselves. So it was a follow-up by the Sampang police officer, starting with the head of the police Muaka in the all PCR sampling police. The captains of the Sampang Police, its implementation member of the previous source, and the Permamida were directly escaped about the outside and the inside with the bottom where the taking urine sample. The Sampang Police Adjutant Senior Commissioner of the Police Arman said, the three were around 50 Sampang Police in the personnel who had to take a standard urine test. As a result, 3 is one member with the initial ES been test of the false positive for the methamphetamine. So that is the near future strict action will be taken. As a follow-up to the chief of the police, Mr. Idris Japa, is southward to proceed to the disciplinary hearing to the court of the ethnic. The implementation of the urine test this time was secured dramatic considering that head of the Sampang Police Adjutant Senior Commissioner of the Police, Arman was waiting for one of his member who had difficulty taking urine sample. After the urine and come out within 30 minutes with the result are negative but fine. Not only that, the professor or the pickup one of the member this resident because he was not present for this pickup. He made sure the pack urine test on the Sunday. The next news is Truck enters abyss in Silahat Lawi. The following is popular Padang news that has been broadcast for the last 24 hours on the tribunpadang.com. There was some news about the truck entering the gorges. Its search and rescue team said the drive was not fun and a search was carried out. The Padang Search and Rescue Office sent H officer looking for the truck driver to the enter 100-meter ribbon. The head of the Padang Class Search and Rescue Office, Abdul Malik, the head of the Padang Class A Search and Rescue Office, Abdul Malik, when contacted by the tribunpadang.com, confirmed this incident. According to him, temporary information is that 35-year-old driver, Dapat Dede Supriyadi from Palembang, was reported missing in this incident. This driver was missing during the incident because the truck has been found, however, the person does not exist. Abdul Malik said, they dispatched his officer to search for the truck driver.
The Padang Class A Search and Rescue Office dispatched officers to search for the missing truck driver in the Padang City, West Sumatra Province. One truck failed to drive into the Silver Slawi area in Daraung, Lubuk Kilangan District, Padang City, West Sumatra. This incident occurred at around 1 a.m. and that a truck driver was reported missing and the joint search was carried out. The head of the Padang Class A Search and Rescue Office, Abdul Malik, said the victim had not been found so far. They reached him at report around 3 a.m. and immediately dispatched each officer to the scan, said head of the Padang Class A Search and Rescue Office, Abdul Malik. He said that we are several upset at the location of the incident, such as difficult internal access and depth of the river estimate at 100 meters. His body did not know type to the truck the entered and driven. Due to difficulty in discussing communication at the scam, there was already an officer at the location from the Lubuk Kilangan Police, Koramil Ida 7 Padang TRC Padang City, and the Skrum and the community. Abdul Malik hoped that the more elements involved can be speed up to the discovery of the truck and the driver was reported missing. The next news is Jokowi's 7 volunteer team will sell cheap vegetable in the H district of the West Java. Jokowi's 7 volunteer team plan to sell cheap vegetable in English Subda sub-district in this West Jakarta area on the Thursday in tomorrow. This vegetable will deliberately distributed by the Jokowi's volunteer team to east of the burden on the community in the East Burden community due to increase in vegetable prices in the market. But today, his body is tracking to the vegetables before they are distributed in the public. Sudiro, chief executive of the Chief Vegetable, with the Jokowi Trees volunteers team. There's explained that this party buy vegetable directly from the farmer in the Bandung and Sukabumi West Java. He admitted that the buying vegetable to the farmers at the normal prices and the selling the pack in the community in the chapter than traditional or the modern market prices. There are several kinds of the vegetable that are ready to be sold out to the public, such as cartons, tomatoes, pumpkins, comfreys, cleats, long beans, potatoes, onions, beans, and several other vegetables. The cheap vegetable activity only lasts one at the H Point West Jakarta district. Today we are packaged to the prepare from the tomorrow distribution to the public, totally 20 in package of the cheap vegetable. According to him, the distribution of the vegetable we are not a right target because there's permitting system use a coupon. Regional representatives have the local data from the community so in that people who cannot afford this cheap vegetable can get it. So target in this statement of the densely population resident. Today we have distributed coupon to the receipt of the cheap vegetable tomorrow. The next news is exchanging country money to youth are rising in Majalengka. The dealers of the Cantonese money in the Majalengka district in the regency shall become the suspects. Both of the initial EP, 20 years old, and E, 21 years old,
from the Terisi district in Indramayu Regency. They were present at the press conference held by the Majalengka Police on the Monday, 28, 2022. Majalengka said Adjutant Commissioner Police Edwin Effendi, accompanied by the head of Criminal Investigation Unit, Febri Samosir, said the model of the circulating contouring money for the EP&E was a delivery by the cigarettes at the stall. They used to take 100,000 notes to get their money back. At the time, he said the shop owner, namely Eki, suspicious of the money given by the perpetrators. The shop owner cast a look and the perpetrators was wheel in front of the shop. Initially, the perpetrators denied and the country's money was not there and did not know if the rupiah was confided. It was because residents around the location arrived. The police said that two perpetrators were finally arrested. The resident took the perpetrators to Jati 7 police station for the further investigation. Meanwhile, in the continued Edwin, the country's money was obtained from the key resident of Terisi sub-district in Indramayu Regency and has now been included to the Western DPO. The rest are still looking for him. From the hand of the perpetrators, officer confided one motorbike, 6 packages on the cigarettes, original cash 2005 pieces of the fake rupiah been counted in the Chinese thousand denomination. Previously reported resident of Biawa village in the 7th district Majalengka Regency called to you to suspend of the circulating conference money by the buying circulation using the 1,000 rupiah bills on Wednesday. The next news is Bulukan resident petitir live hedging over the river. Residents of Ella Batu Sub-District West Susuran, Regency, Maluku, were forced to rise their life hedging from the ropes through the river. They did a dangerous activity because the route, which is the only access for the residents to get out between village, was damaged after being hit by a flood. Residents expect serious attention from the government immediately take action to improve. This route and only link between the 5 villages, namely Samit, Pasinarau, Ahiolo, Watui, Huku Kecil, and the Abio village. It can be seen from several videos given by the UP Bitlights, the head of the Huku small village, to the tribunambon.com on the Saturday night. Since some of the residents who want to cross into the village have no hedging or roof and has been tied to a tree. The next news is the suspect is a murder from the female body found in the Gimalanuk to the victim girlfriends. The police managed to operate to the suspect and EMS murder based on information obtained from the Dires Kurupolda Bali, commission of the one suspect in the victim girlfriend. The Bali Police Response from the Sud Lampung Police Response at the suspect in the murder of female corpse found Gimalok on the Saturday, 27 August 2022.
To suspend with the initial NSP and R were denied the police in the Lampung area. Evacuation process of the female body found in the Kimalamu. Perpetrators have been arrested in the Lampung. NSC fight team girlfriend were arrested. Furthermore, the head of the public relations of the Bali Police, Commissioner Police Station Bayu Setianto said that the suspects were on the way to Bali Police. Satake Bayu Setianto, when contacted by the Tribun Bali by telephone on the Saturday, previously a female corpse in a Sawer bus on the Denpasar Gili Manuk Highway, a cause of fear among residents. This day, August 2022. The body was found in residence looking for the grass. Currently, the Jembrana police have evacuated and will continue to investigation. It was because it's not the corpse died because of what, according to the information obtained prior to the discovery of the woman's body. The traffic flow, the crime scene on the Pancar Sembrangi area in the Malay maintenance normally. In the Widen wife who driving the motorbike want to go too far to the Lucrez cattle feed. Unexpectedly, when he checked to check it from his motorbike, White saw a corpse in the shower at the moment, and he saw his prone position. At the first, White also the suspect a doll, but discreetly he tried to make sure and turned it to be upon a corpse, and he was surprised and walked away out from the fear. Receiving this information, officer immediately went to scan in the suspected location, and furthermore, the Jembrana police now system to also correctly evacuate the body, which was about 20 tall. Bali Police Director General Indi Surawan, accompanied by the Bali Police Head of the Public Relations Satake Bayu, confirmed that. The case includes the joint team with the Bali Police Directorate General and the Jembrana Police Criminal Investigation Unit. The next news is Ferdi Sambo private home after disgraceful dismissal from the police. The private house of the former head of the Perubahan Police Inspection General Ferdi Sambo, located at the Guling 3 Road, Bidang Komplek Duren 3 Pancoran, Jakarta, looked disturbed on the Sunday. According to TribunNews.com, to monitoring at the location. The first house not far from the scan of the shooting of the Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat or Brigadier G. However, a man wearing a woolen shirt pants entered the count's house belonging to the police academy graduate. From information, Ferdi Sambo is the suspect in the forbidden murder case against Brigadier G at the official residence Duren 3 complex. Based on Ferdi Sambo, his wife Putri Chandra Wiyati is also suspended pre-body murder case in the determination of the suspect confided directly by the Ilsung in the Polres Agung Budi Mariodo. According to him, Putri was named as suspect after investigation concluded a case. Well, I think those all the news for today with me, Kusnul Ashefa. Thank you for watching and have a nice day.
Halo Tribuners, saya Dea Mita kembali hadir menemani Anda di program Live Update Tribun News Siang edisi Selasa 30 Agustus 2022. Sejumlah peristiwa teraktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan, inilah Live Update selengkapnya. Kita menuju informasi pertama di Jawa Timur, Tribuners. Potongan video asusila anggota DPRD Pasuruan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, berinisial IY belakangan beredar luas di media sosial. DPP PKB menjatuhkan sanksi tegas dengan memecat keanggotaan IY dari partai karena dinilai telah mencoreng marwah dan wibawa partai. Dan untuk laporan lengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung bersama rekan Yusron Naufal Putra, reporter dari Tribun Jatim. Silakan dengan informasi Anda. Halo, rekan Naufal. Iya, selamat siang Dea dan Tribuners. Ya, jadi selama beberapa hari terakhir atau belakangan ini, sebuah potongan video asusila berdurasi sekitar 10 detik viral dan menjadi buah bibir di media sosial. Diduga video tersebut dilakukan oleh oknum kader Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB yang berada di Pasuruan atau DPRD Pasuruan berinisial IY. Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa pun telah mengambil sikap dan tindakan tegas kepada saudara IY, yakni dengan mencabut keanggotaan IY dari Partai Kebangkitan Bangsa. Berdasarkan penjelasan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur, Anik Maslaha, sanksi tegas itu diberikan partai kepada IY yang telah dinilai mencoreng marwah dan nilai-nilai perjuangan partai serta institusi wakil rakyat. Sanksi itu diberikan setelah Dewan Pimpinan Pusat lewat tim khusus yang dibentuknya melakukan pendalaman atau investigasi atas viralnya video asusila yang diduga dilakukan pada saat kunjungan kerja ke luar kota tersebut. Ya, sejauh ini memang PKB telah resmi memecat IY dari keanggotaan partai berdasarkan penjelasan ini dengan sejumlah pertimbangan. Di antara pertimbangan yang paling utama adalah IY dinilai telah mencoreng marwah partai atau wibawa partai serta marwah wakil rakyat. Dea. Baik, terima kasih rekan Yusron Naufal di Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polres TTS Unit Tipidiksus berhasil mengungkap pekerja seks komersial atau PSK terselubung melalui aplikasi di NTT. Dalam penggerbegan di sebuah hotel Kabupaten Timur Tengah Selatan, aparat mengamankan seorang muncikari dan 5 orang PSK. Untuk informasi lebih detailnya, kami sudah terhubung dengan reporter dari Posko Pang, ada rekan Adi Dini. Silakan dengan laporan Anda. Baik, Tribuners, saya melaporkan langsung dari SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Aparat Polres TTS melalui Satreskrim Polres TTS Unit Tipidiksus berhasil menangkap 1 muncikari dan 5 orang PSK pekerja seks komersial. Pelaku prostitusi online ini melalui aplikasi micet ditangkap di 2 hotel berbeda di Kota SOE, Kabupaten TTS pada Jumat 27 Agustus 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah. Kapolres TTS AKBP I Gusti Putu Sukaarsa mengatakan kegiatan praktik prostitusi online ini sudah berlangsung lama dan terselubung di Kota SOE Kabupaten Timur Tengah Selatan. Penggerebekan di 2 hotel tersebut dipimpin langsung Kanit Tipidiksus Satreskrim Polres TTS Ibda Robi Yanli bersama anggotanya. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menetapkan AB sebagai tersangka karena perannya sebagai mucikari, sebagaimana diatur dalam pasal
506 KUHP dan pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 1 tahun 4 bulan. Kapolres Gusti mengatakan pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap pihak yang berperan untuk mempermudah bisnis haram keempat SK yang lain. Sekian. Baik, Tribuners, rekan Adit ini juga sudah mendapatkan keterangan dari Kapolres TTS AKBP I Gusti Putu Suka Arsa, berikut liputannya. Jadi untuk kita pembongkaran adanya sindikat atau kasus prostitusi online di Kabupaten TTS itu berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa Maret terjadi kasus prostitusi secara online di wilayah TTS, khususnya di Kota Soe. Nah, berdasarkan informasi tersebut, saya memintakan Kasateskrim untuk melakukan penyelidikan. Nah, setelah melakukan penyelidikan, ternyata memang betul ada indikasi prostitusi online di wilayah Kabupaten TTS. Dan akhirnya kita dapat menggerbangkan di salah satu hotel di Kabupaten TTS atau Kota Soe. Jadi kita temukan ada 5 orang yang diduga PSK dan 1 muncikari yang kita amankan saat ini. Begitu juga ada barang bukti berupa uang kurang lebih sekitar 9 juta, HP dan alat kontrasepsi. Mereka sudah berapa lama beroperasi? Polisi berhasil menangkap 3 pelaku aksi penganiayaan seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri atau UIN Raden Mas Said, Surakarta, Jawa Tengah. Para pelaku itu memukuli dan memaksa korban meminum air dari kloset toilet. Kini ketiganya juga sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus penganiayaan sesama mahasiswa. Informasi lebih detailnya terkait pasal apa yang menjerat ketiga pelaku, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Tara Wahyu, reporter dari Tribun Solo yang akan menyampaikan. Silakan rekan Tara. Baik, selamat siang rekan Dea dan selamat siang Tribuners. 3 mahasiswa berhasil ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan mahasiswa di Universitas Islam Negeri UIN Raden Mas Said, Jakarta. Seperti diberitakan sebelumnya, Dea dan Tribuners, ratusan mahasiswa sempat menggeruduk UIN Raden Mas Said pada hari Kamis lalu. Penggerudukan itu dikarenakan adanya salah satu mahasiswa bernama AFS dianiaya oleh 3 orang mahasiswa dari UIN Raden Mas Said. Kronologis kejadiannya tersebut bermula dari AFS di mana mendatangi UIN Raden Mas Said untuk penutupan perkenalan mahasiswa baru, di mana AFS ini bertemu dengan mantan pacarnya berinisial ADP. Pada saat bertemu itu, AFS sempat mengutarakan permintaan maaf karena kejadian pada tahun 2018 di mana AFS diduga melakukan pelecehan terhadap ADP. Namun karena tidak mendapatkan respon dari permintaan maaf itu, AFS kembali ke rumah dan melakukan untuk meng-DM melalui Instagram dan direspon oleh ADP untuk datang ke kampus. Namun pada saat AFS datang ke kampus, AFS bukannya bertemu dengan ADP, melainkan bertemu dengan SA, di mana SA ini adalah pacar dari ADP sekarang. Saat bertemu dengan SA sendiri, AFS korban diminta untuk membuat video klarifikasi. Namun setelah pulang, korban ini malah dianiaya oleh SA dan kedua temannya. Selain dipukuli, AFS juga dipaksa untuk meminum air dari kloset. Atas perbuatannya tersebut, SA dan kedua temannya yang juga masih mahasiswa UIN Raden Mas Said dijerat dengan pasal 170 ayat 1 KUHP junto pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Seperti itu kan ya. Baik, terima kasih rekan Tara Wahyu untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya.
Hendak mencari cacing untuk memancing, warga Kecamatan Sukamakmur, Nagan Raya, Aceh kaget lantaran malah menemukan sebuah granat nanas. Bahan peledak ini diduga peninggalan masa konflik ditemukan di kebun milik warga Gampong Lueng, Baro, Kecamatan Sukamakmur. Dan selengkapnya terkait penemuan granat ini, Tribuners akan dilaporkan rekan Rizwan, reporter dari Serambi News. Silakan rekan. Terima kasih rekan Dea. Selamat siang rekan Tribun News. Dapat kami laporkan bahwa seorang warga Desa Lumbaru, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, pada Senin pagi menemukan sebuah bom jenis granat di kebun pohon pisang di belakang rumah mertuanya. Warga tersebut sedang mencari cacing menggunakan cangkul untuk memancing ikan. Lalu penemuan bom jenis granat yang juga bekas konflik Aceh lalu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian terdekat. Lalu polisi melaporkan kasus penemuan bom yang masih aktif tersebut ke Brimob Polda Aceh di Kabupaten Nagan Raya. Dan saat Komandan Batalion C Pelopor Kompol Usman mengatakan bahwa hasil pengamatan dan melihat bom tersebut hingga kini masih aktif dan daya ledak bom tersebut juga sangat tinggi. Namun bom tersebut telah diamankan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat ini bom tersebut juga sudah diamankan di Brimob Polda Aceh di Kabupaten Nagan Raya. Iya, rekan Raya, dia. Baik, terima kasih rekan Rizwan untuk laporan Anda dari Aceh. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Nusa Tenggara Barat, Tribuners. 3 anggota Dewan Kabupaten Kota Bima diduga melakukan korupsi dana kredit usaha rakyat atau KUR di BNI sebesar 39 miliar rupiah. Kasus dugaan korupsi ini melibatkan anggota dewan tersebut. Kini ditangani oleh Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Polres Bima Kota di BNI. Dan selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Lombok. Silakan dengan laporan Anda rekan Atina. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat siang Tribuners. Dapat saya laporkan dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana saat ini unit Tipikor Polres Bima Kota sedang menyidik sebuah kasus dugaan korupsi yang yaitu kredit usaha rakyat yang dikucurkan oleh Bank BNI kepada kurang lebih 1.634 warga di Kabupaten Bima. 1.634 warga ini adalah jumlah keseluruhan warga yang mendapatkan kucuran kredit usaha rakyat di Bank BNI, yang mana dari kucuran anggaran ini memiliki 12 koordinator yang membantu para pengaju kredit untuk mendapatkan dana KUR dari Bank BNI. Sayangnya dari 12 koordinator ini terdapat 3 anggota DPRD Kabupaten Bima yang juga menjadi koordinator. Disinyalir temuan awal yang diselidiki oleh pihak Tipikor Polres Bima Kota, ada dugaan pemotongan yang dilakukan oleh koordinator. Tidak semua koordinator ini adalah penegasan dari Polres Bima Kota. Tidak semua koordinator melakukan pemotongan, namun dari 12 orang ini ada yang melakukan pemotongan, termasuk 3 anggota DPRD Kabupaten Bima. Hingga tadi kami masih melakukan konfirmasi ke Polres Bima Kota siapa saja termasuk dari partai mana 3 orang ini, namun belum disebutkan karena kasus ini baru saja naik dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Polres Bima Kota memastikan akan segera memanggil siapa saja koordinator yang diduga melakukan pemotongan dana KUR tersebut. Ada total anggaran dana KUR ini sebesar 39 miliar dan dugaan kerugian negara yang muncul akibat pemotongan ini dia sebesar 4 miliar rupiah. Besaran potongan yang dilakukan oleh para koordinator nakal tersebut berbeda tergantung dari jumlah dana KUR yang diterima oleh pengaju kredit dan juga termasuk peran dari 3 orang anggota DPRD Kabupaten Bima masih belum dijelaskan oleh pihak Tipikor Polres Bima Kota karena baru naik penyidikan. Namun dipastikan 3 orang anggota DPRD ini termasuk bagian dalam koordinator yang diduga melakukan pemotongan dana KUR dari pihak Bank BNI. Dan
dapat saya laporkan terakhir juga pihak BNI juga belum mengeluarkan pernyataan apapun untuk soal ini, dan termasuk juga kapan pihak Tipikor akan melakukan pemanggilan terhadap 3 anggota dewan yang dimaksud. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Atina untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tim khusus Polri saat ini tengah menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hingga saat ini rekonstruksi juga masih berlangsung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling dan Kompleks Polri Duren 3. Kelima tersangka memeragakan secara langsung 78 adegan sejak dari Magelang hingga hari eksekusi korban pada 8 Juli 2022 lalu. Dan untuk informasi lebih detailnya terkait bagaimana pelaksanaannya Tribuners, kami sudah bergabung bersama kami ada rekan Ikman Ibrahim, reporter Tribun News di lokasi yang akan melaporkan. Silakan rekan. Ya benar rekan Dea, memang proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J telah dimulai sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Rencananya ada 75 adegan reka ulang yang akan diperagakan dalam kegiatan tersebut. Pantauan Tribunus tadi proses rekonstruksi yang baru diselesaikan merupakan reka ulang dengan adegan yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Di sana memang tadi ada beberapa tersangka yang dihadirkan, diantaranya ada istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, kemudian juga ada Barada Richard Eliezer atau Barada E. Selain itu ada pula asisten rumah tangga Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Bribka Rizal dan Brigadir J yang digantikan pemeran pengganti. Total ada 16 adegan yang diperagakan oleh para tersangka. Memang adegan yang diperagakan dimulai aktivitas di dalam rumah hingga persiapan perjalanan dari Magelang menuju Jakarta. Dalam adegan itu salah satunya terlihat Bribka Riki menyerahkan senjata api kepada Barada E. Lalu senpi itu diletakkan oleh Barada E ke dalam mobil minibus berwarna hitam. Setelah itu Barada E juga terlihat duduk di dalam mobil atau tepatnya di samping pengemudi. Selanjutnya tersangka Kuat Ma'ruf tampak juga menjadi sopir. Terlihat pula Putri Chandrawati dan asisten pribadinya tampak duduk di posisi belakang mobil kemudi, dan sedangkan Bribka Riki dan Brigadir J tampak tidak berada di dalam mobil yang sama dengan Putri saat pulang dari Magelang. Memang hingga saat ini proses rekonstruksi masih terus berlangsung, dan tadi memang Irjen Verdi Sambo sudah ditampilkan di depan umum dan memakai baju tahanan. Kali ini juga memang sekarang proses rekonstruksi sudah mulai yang diperagakan berupa peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo yang terjadi di Jalan Saguling di Jakarta Selatan. Nanti memang proses rekonstruksi ini ada 35 adegan yang akan diperagakan. Setelah itu baru para tersangka melakukan rekonstruksi di rumah dinas Verdi Sambo yang terletak di Duren 3 Jakarta Selatan. Demikian rekan dia. Baik, terima kasih rekan Ikman Ibrahim, selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya Tribuners. Samuel Huta Barat, ayah dari mendiang Brigadir Yosua, menyaksikan proses rekonstruksi pembunuhan anaknya dari kediaman di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar Muaro, Jambi. Samuel terlihat menyaksikan sendiri proses rekonstruksi ini tanpa didampingi keluarga lain. Sementara itu, sang ibu masih dilarang untuk menyaksikan proses rekonstruksi karena ditakutkan akan kembali terguncang mengingat sosok Brigadir Yosua. Untuk laporan lengkapnya akan disampaikan rekan Danang Noprianto, reporter Tribun Jambi di sana. Silakan rekan Danang. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat saya laporkan bahwa Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua, menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi ulang kasus pembunuhan yang merenggut nyawa anaknya melalui kanal YouTube. Hal ini tidak seperti biasa karena kondisi di Sungai Bahar sempat ada pemadaman listrik, sehingga keluarga tidak dapat menyaksikan melalui tayangan televisi. Meski begitu, ia menyaksikan secara serius adegan rekonstruksi yang dilakukan di rumah Verdi Sambo di Saguling. Sementara itu, ibu dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, tidak terlihat ikut menyaksikan proses rekonstruksi ulang ini. Rosti dilarang oleh Samuel menyaksikan rekonstruksi ini karena ditakutkan akan kembali terguncang mengingat sosok anak tercintanya. Samuel berharap rekonstruksi ini dapat berjalan dengan baik, terutama setiap adegan perlu dicermati
sesuai dengan BAP atau pernyataan dari semua tersangka. Dengan adanya rekonstruksi ini, harapan dari keluarga dapat membuka secara jelas kasus ini dan semakin terang benderang. Sementara itu, tadi kita saksikan bahwa pengacara keluarga Kamarudin Simanjuntak dan tim dilarang untuk menyaksikan secara langsung proses rekonstruksi. Menanggapi hal ini, Samuel mengatakan ini telah diserahkan kepada pihak pengacara, dan pengacara merasa memang sangat kecewa dengan hal ini karena sebagai utusan keluarga di Jakarta. Dapat saya informasikan juga update terbaru bahwa setengah jam lalu, listrik di Sungai Bahar sudah hidup dan ayah Brigadir Yosua dapat menyaksikan melalui tayangan televisi, dan hingga saat ini ayah dari Brigadir Yosua masih terus menyaksikan proses rekonstruksi dengan seksama melalui tayangan televisi. Dan juga dapat saya saksikan juga, dapat saya informasikan kembali bahwa ibu dari Brigadir Yosua yaitu Rosti Simanjuntak juga turut serta ikut menyaksikan dengan ayah Samuel. Namun memang ayah dari Brigadir Yosua ini melarang, namun ibu dari Brigadir Yosua, Rosti Simanjuntak, masih bersikukuh untuk terus ikut serta menyaksikan dan menguatkan hati untuk bisa mengawal kasus ini hingga selesai. Begitu rekan dia. Baik, terima kasih rekan Danang Noprianto untuk informasi Anda di Jambi. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah berhasil menyita sejumlah uang bernilai fantastis hingga triliunan rupiah dalam penyidikan kasus korupsi bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi. Jampitsus memperlihatkan langsung tumpukan uang tunai lebih dari 5,1 triliun rupiah selama penyidikan kasus korupsi penyerobotan lahan sawit milik PT Duta Palma Group. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Fandi Permana, reporter dari Tribunnews. Silakan rekan Fandi. Baik, terima kasih Dea di studio. Tribuners, selamat siang. Melaporkan langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta bahwa beberapa menit yang lalu telah dilangsungkan konferensi pers terkait dengan update pengembangan kasus korupsi senilai 78 triliun dengan tersangka Surya Darmadi alias Apeng dalam pengungkapan kasus penyerobotan lahan sawit milik PT Duta Palma Group. Dan dalam update hari ini tadi, dalam hal ini Jaksa Agung Muda Pidana Khusus yang menangani kasus Surya Darmadi telah menyerahkan hasil dari pengungkapan sekaligus juga penyitaan barang bukti berupa uang tunai senilai kurang lebih 5,1 triliun rupiah. Penyitaan itu sudah dilakukan sejak penyelidikan kasus ini berlangsung selama 2 pekan sejak kepulangan dari buronan Kejagung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi itu beberapa pekan lalu. Dan tadi dikatakan oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Febri Adriansyah bahwa uang tersebut masih dalam pengembangan dari tim penyidik Jampitsus untuk diungkap lebih detail lagi terkait dengan aliran dana korupsi bos PT Duta Palma Group. Dan juga tadi uang senilai 5,1 triliun telah diserah terimakan secara simbolik kepada Himpunan Bank Negara atau Himbara, dan tadi secara simbolik diserahkan kepada pihak Bank Mandiri untuk dititip selama kasus ini bergulir. Dan sementara itu Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedena juga mengatakan bahwa dalam hal ini Kejagung juga melibatkan BPKP untuk mendalami terkait dengan aset-aset yang selama ini masih belum terlacak, dan juga aliran dana dari Surya Darmadi dipergunakan di mana saja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena memang pengembangan kasus ini masih berlanjut di Jampitsus Kejagung, sehingga pendalaman atau perburuan aset untuk diamankan terkait dengan kasus korupsi 78 triliun ini diperlukan dengan koordinasi pihak-pihak terkait, dalam hal ini BPKP. Dan Ketut juga mengatakan bahwa untuk nilai perekonomian dari kerugian kasus ini mencapai 100 triliun lebih. Dan ini juga didapatkan berdasarkan dengan penyidikan yang dilakukan oleh Jampitsus, bahwa ternyata banyak aliran dana yang belum tersentuh
dan juga aset-aset tak bergerak yang saat ini terus masih diburu oleh pihak Kejaksaan Agung, diantaranya ada lahan sawit di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, kemudian juga ada di Sumatera Utara, dan juga beberapa gedung perkantoran, yakni Menara Palma di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Tak hanya itu, juga ada penyitaan 2 hotel di Provinsi Bali yang sudah dalam penguasaan pihak Kejaksaan Agung, dan rencananya dari hasil penyitaan tersebut akan dikembangkan lebih lanjut lagi sejauh mana aliran dana yang diduga merugikan negara, baik dari total penyitaan aset dan juga nilai perekonomian yang telah disidik oleh pihak Jampitsus. Dea. Baik, terima kasih rekan Fani Permana untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Aksi tolak kenaikan harga BBM oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Kendari di kantor DPRD Sulawesi Tenggara berujung ricuh. Mereka membakar ban sambil berorasi di atas mobil kap terbuka lalu mengarah ke kantor DPRD Sultra. Masa kesal karena tak kunjung ditemui oleh anggota dewan hingga memaksa masuk ke dalam gedung. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami reporter Tribun News Sultra. Silakan dengan laporan Anda rekan Fadli Aksar. Iya, baik Dea, baik Tribuners. Himpunan Mahasiswa Islam Kota Kendari menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin siang kemarin. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik yang sudah dinaikkan oleh pemerintah. Aksi tersebut dimulai dari lampu lalu lintas di XMTQ Kendari, Jalan Tebau Nunggu, kemudian di Jalan Abdullah Sidondai di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi demonstrasi ini dimulai dengan berorasi di perempatan lampu merah Kejaksaan Negeri Kota Kendari dan orasi juga diikuti dengan aksi bakar ban tersebut. Kemudian mereka mengarah ke dalam gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Namun setiba di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, para mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam ini tak ditemui satupun perwakilan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga mereka pun masuk ke dalam aula gedung kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Setiba dalam dihalau oleh aparat kepolisian dan sejumlah pegawai Provinsi Sulawesi Tenggara. Aksi itu kemudian memicu kericuhan karena para mahasiswa ini kesal tak dibiarkan masuk dan tak ada satu perwakilan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara pun yang menemui mereka. Aksi adu mulut hingga bersih tegang pun tak terhindarkan. Aksi unjuk rasa ini menurut Ketua HMI Cabang Kendari merupakan bentuk penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Menurut mereka, kenaikan harga BBM ini sangat menyulitkan masyarakat, terutama rakyat kecil. Tak hanya itu juga, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara, mereka menuntut para distributor bahan bakar minyak di Sulawesi Tenggara agar mengutamakan para sopir dan masyarakat kecil, karena di Sulawesi Tenggara menurut mereka khususnya di Kota Kendari terjadi kelangkaan solar ataupun bahan bakar minyak yang lain, di mana banyak atau di sejumlah SPBU terjadi antrian yang cukup panjang, sehingga antrian ini mengganggu pekerjaan para sopir dan para masyarakat kecil di Kota Kendari. Selain itu juga mereka meminta aparat kepolisian untuk memberantas mafia BBM, di mana menurut mereka solar penyebab kelangkaan itu karena stok solar yang dibawa atau diduga dikirim ke area pertambangan. Demikian dia. Baik, Tribuners rekan Fadli Aksar juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua HMI Cabang Kendari, Enggi Saputra Indra. Berikut liputannya. Kalau sikap dari HMI sudah jelas bahwa dari pengurus besar
itu sudah mengeluarkan surat instruksi bahwa menyerukan untuk seluruh jajaran Batko se-Indonesia, cabang se-Indonesia, dan tingkat paling bawah itu komisariat se-Indonesia untuk turun aksi serentak pada hari Senin ini. Terkait sikap yang kami bawa di kantor DPRD Provinsi siang hari ini adalah, yang pertama, kami menolak terkait kenaikan BBM. Yang kedua, Himpunan Mahasiswa Islam juga secara keseluruhan menolak tarif dasar listrik. Yang ketiga, kami minta kepada pemerintah untuk segera memberantas mafia-mafia migas maupun mafia pertambangan yang kemudian hari ini merugikan masyarakat banyak. Khusus di Sultra, kami dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Kendari ada tambahan satu poin, yaitu terkait kelangkaan BBM jenis solar. Kasihan Pak supir-supir truk mengantri tiap hari di BBM Pertamina sana. Kasihan supir-supir mobil yang tiap hari mengantri, yang itu membuat mereka terhambat kerjaannya gara-gara kelangkaan BBM jenis solar ini. Dan itu kemudian yang kami serukan dan bawa di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Gerbang kantor DPRD Indramayu roboh dijebol mahasiswa saat aksi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Sebelum menjebol pagar, puluhan mahasiswa yang berdemo sempat menyanyikan yel-yel soal tuntutan mereka. Masa kemudian nekat merobohkan gerbang lantaran kesal tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Handika Rahman yang akan menceritakan kronologi kejadian ini. Selengkapnya silakan rekan. Baik, terima kasih rekan Dea, dapat kami informasikan ya. Gerbang DPRD Indramayu roboh dijebol mahasiswa saat aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi pada Senin 29 Agustus 2022 kemarin. Pantauan Tribun Cirebon Edukasi jebolnya gerbang tersebut memang ya dikarenakan mahasiswa sudah terlanjur kesal. Mereka mengingat tidak ada satupun anggota dewan yang menemui mereka pada aksi demonstrasi tersebut. Di sisi lain, semua anggota DPRD Indramayu sendiri diketahui saat itu tengah berada di Jakarta untuk melakukan kegiatan kedinasan. Sebelum menyebol pagar, puluhan mahasiswa yang hari tersebut berdemo sempat menyanyikan yel-yel soal tuntutan mereka ya. Sebanyak 3 mahasiswa juga bahkan terlihat menaiki gerbang lalu loncat ke dalam dan diikuti aksi dorong-mendorong gerbang oleh mahasiswa yang berada di luar hingga akhirnya gerbang DPRD Indramayu tersebut jebol. Petugas kepolisian pun tampak siaga ya mengawal aksi unjuk rasa tersebut agar mahasiswa tidak semakin anarkis. Aksi demonstrasi pun akhirnya kembali tenang setelah perwakilan staf DPRD Indramayu datang menemui masa aksi. Dengan membawa gadget, perwakilan staf dewan tersebut menyambungkan agar para mahasiswa bisa berbicara langsung dengan Ketua DPRD Indramayu melalui sambungan video call. Dalam percakapan tersebut, Ketua DPRD Indramayu menjelaskan alasan tidak ada satupun anggota DPRD yang datang menemui massa karena memang ada kegiatan kedinasan ya di Jakarta. Sebagai gantinya, pihak DPRD Indramayu berjanji akan menemui mahasiswa di gedung DPRD pada Rabu 31 Agustus 2022. Menurut keterangan dari Ketua HMI Cabang Indramayu, Robi Saputra, kedatangan mahasiswa hari ini yakni untuk mendesak DPRD Indramayu agar ikut mendukung penolakan yang mereka lakukan terhadap kenaikan harga BBM ke pemerintah pusat. Selain soal BBM, mahasiswa juga menyoroti soal kenaikan tarif listrik hingga mafia migas. Ada 3 tuntutan ya yang dituntut oleh para mahasiswa tersebut. Pertama, mereka menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM yang belum sepenuhnya pulih akibat paparan pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik. Dan terakhir, ketiga, mahasiswa mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor migas, minyak, dan gas, serta pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu hingga ke hilir. Demikian laporan langsung dari Indramayu. Dia dikembalikan ke studio. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan juga keterangan dari Ketua HMI Cabang Indramayu, Robi Saputra selengkapnya. Kesepakatan dari anggota dewan gitu.
Rencana akan ada aksi lagi atau bagaimana? Rencana kita juga akan melakukan aksi ke depannya gitu kan. Kalaupun memang respon hari ini tidak direspon baik dengan oleh Dewan, tentu kita juga akan melakukan aksi besar. Harapannya apa Mas? Harapan saya pribadi dan juga kawan-kawan HMI tentunya aksi ini dapat diterima gitu kan, ditemui langsung oleh pihak DPRD. Untuk kemudian pihak DPRD ini melayangkan surat begitu kan, melayangkan surat Bapak Presiden, kementerian terkait untuk membatalkan rencana kenaikan aksi BBM. Pandangan dari mahasiswa sendiri dengan kenaikan BBM seperti apa sih Mas? Kalau dari saya pribadi, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi banyak sekali multiplier effect begitu kan. Yang pertama mungkin terkait tingginya nilai inflasi, kemudian juga daya tawar atau daya beli masyarakat ini ditakutkan berkurang, menurun. Kemudian efek lain juga ditakutkan menimbulkan atau meningkatkan angka kemiskinan begitu. Seorang karyawan toko elektronik di Manado tewas setelah jatuh dari lantai 3 kantornya karena lift yang ia naiki rusak. Selesai korban mengantar barang dan hendak kembali ke lantai 1, lift tiba-tiba mengalami kerusakan hingga terjun ke lantai dasar kantor. Bagaimana kronologi kejadian lengkapnya akan dilaporkan rekan Nelton Durado, reporter dari Tribun Manado yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan. Baik rekan Dea, pada Selasa tanggal 29 Agustus 2020, pada Senin 29 Agustus 2022 kemarin, ada kecelakaan kerja terjadi di salah satu toko elektronik di kawasan Megamas Manado. Dan kecelakaan kerja itu terjadi saat korban yang bernama Melki Turindatu hendak mengantarkan satu buah alat barang elektronik ke lantai 3 dengan menggunakan lift barang. Namun pada saat dia berada di lantai 3, lift tersebut mengalami kerusakan dan korban jatuh terjun bebas dari lantai 3 hingga lantai 1 dan tewas di tempat. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 13.00 WITA, dan sampai saat ini sudah beberapa saksi telah diperiksa oleh Polresta Manado. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Sugeng Dwi Santoso mengatakan bahwa sudah ada 3 saksi yang diperiksa terkait kecelakaan kerja yang terjadi kemarin, dan owner dari toko elektronik tersebut juga akan diperiksa oleh polisi. Belum ada penetapan tersangka terkait kecelakaan kerja hari ini, dan dari penuturan beberapa teman kerja di toko elektronik tersebut, korban diketahui sudah bekerja kurang lebih dari selama 4 tahun di toko elektronik tersebut dan dikenal ramah oleh teman-temannya. Pemilik toko dari toko elektronik tersebut juga sudah dipanggil oleh Polresta Manado dan diperiksa juga. Tapi pihak Satuan Reskrim Polresta Manado masih mendalami penyebab kematian dari korban yang diketahui terjatuh dari lift. Kasat Reskrim Polresta Manado Kompol Sugeng Santoso mengatakan bahwa ada kemungkinan jika kasus ini dikarenakan kelalaian dari pihak toko karena lift yang sudah sangat tua dan tidak pernah dirawat sama sekali. Sampai siang ini direncanakan owner dari toko elektronik tersebut akan diperiksa kembali, dan korban sendiri yaitu Melki Turindatu sudah dimakamkan pada kemarin sore. Dan kasus ini masih tetap dalam penyelidikan. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Nelton untuk laporan Anda dari Manado. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mantan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia atau SDM PT Timbah Tbk, Surawardi, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar hotel di Bangka Tengah. Pihak Polres Pangkal Pinang mengonfirmasi penemuan jenazah yang merupakan warga Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan tersebut. Untuk informasi lebih detailnya akan disampaikan rekan Rizky Irianda Palevi, reporter Bangka Pos yang sudah bergabung di sana. Silakan rekan. Iya, Dea, pada Rabu kemarin, 1 orang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel di Bangka Tengah. Dan saat ditelusuri,
terungkap identitas jenazah itu merupakan Surawardi yang berusia 68 tahun yang merupakan mantan pejabat BUMN, yakni ex Direktur SDM dan Umum PT Timah Tbk. Selain itu juga Surawardi hingga saat ini masih tercatat sebagai atau menjabat sebagai Direktur Eksplorasi PT Mitra Sania Prima atau MSP. Sebelumnya Surawardi ini ditemukan meninggal dunia berawal dari rekan kerjanya karena pada sekitar pukul 10 itu Surawardi ini diagendakan untuk melakukan meeting. Dikarenakan tak kunjung datang hingga sekitar pukul 11, rekan kerjanya ini sempat menelepon Surawardi tapi tidak ada jawaban. Lalu rekan kerja ini menelepon resepsionis untuk mengecek kondisi dari Surawardi di kamar hotelnya. Namun saat dicek pintu masih dalam keadaan tertutup sehingga dibuka oleh pihak hotel dan ditemukan Surawardi ini sudah dalam kondisi meninggal dunia. Untuk saat ini jenazah Surawardi juga sudah dibawa pulang oleh pihak keluarga ke Jakarta setelah sebelumnya sudah dilakukan visum di RSUD Depati Hamzah. Lebih lanjut dari keterangan Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra saat diwawancara mengatakan dari hasil visum ini Surawardi ini diperkirakan sudah meninggal pukul 6 pagi. Selain itu juga dari dugaan awal tidak ada tanda-tanda adanya aksi kekerasan yang dialami Surawardi, namun ada sedikit luka memar di atas keningnya dan untuk itu AKP Adi Putra mengatakan Surawardi ini diduga sempat terjatuh dan membentur meja. Selain itu juga terkait dugaan penyebab kematiannya Surawardi ini dikarenakan Surawardi ini memiliki berbagai riwayat penyakit mulai dari jantung, kolesterol dan vertigo, dan hal inilah yang menjadi dugaan awal untuk Surawardi meninggal dunia. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Rizky Irianda untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke informasi berikutnya. Unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite di Makassar mulai diserukan. Satu di antaranya dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Bersatu Sulawesi Selatan atau GMB Sulsel yang mulai bergerak menyuarakan pendapatnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Wahyudin Tamrin yang siap dengan laporannya terkait aksi ini. Silakan rekan. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kota Makassar kemarin Senin tanggal 29 Agustus 2022. Aksi unjuk rasa ini dilakukan dalam rangka menolak kenaikan harga BBM serta kenaikan tarif dasar listrik yang direncanakan oleh pemerintah. Nah, aksi ini dilakukan oleh berbagai aktivis, baik itu dari mahasiswa maupun gerakan mahasiswa. Nah, aksi dilakukan di beberapa titik seperti di flyover, di Jalan APP Terani, di depan kantor DPRD Makassar, serta di depan kantor DPRD Sulsel. Salah satunya yaitu adalah Himpunan Mahasiswa Islam, Badan Koordinasi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Nah, mereka membawa dua tuntutan yang seperti disebutkan tadi, yaitu menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dan kenaikan tarif dasar listrik. Nah, mereka menemui anggota DPRD di kantor DPRD Sulawesi Selatan. Salah satu anggota DPRD Sulsel yang menemui massa aksi adalah Andi, salah satu anggota DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional, melakukan ataupun menemui massa aksi yaitu Andi Irwandi Nasir. Di depan pengunjuk rasa, Andi Irwandi Nasir juga menyampaikan dengan tegas menolak rencana kenaikan BBM yang direncanakan oleh pemerintah. Ia menyampaikan bahwa tuntutan mahasiswa tersebut atau Himpunan Mahasiswa Islam tersebut akan diteruskan ke pusat untuk menolak rencana kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM ini dianggap berdampak sangat besar terhadap masyarakat khususnya yang menengah ke bawah karena dampaknya akan terjadi pada kenaikan harga bahan pokok serta berbagai jenis yang dilakukan oleh UMKM. Nah, demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan dari Kota Makassar.
Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin di Makassar. Selamat bertugas kembali. Kita menuju kabar berikutnya di Kalimantan Timur. Warga di Bontang Selatan digegerkan dengan mayat pria yang mengapung di kawasan perairan Berbas Pantai pada Senin 29 Agustus 2022 kemarin. Setelah dicek, identitas mayat itu berhasil diketahui, yakni pria berinisial AR 27 tahun, warga Berbas Pantai. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ismail Usman, reporter dari Tribun Kaltim yang akan melaporkan terkait penemuan mayat pria ini. Silakan rekan Ismail. Ya, baik rekan Dea, terima kasih. Dari Bontang melaporkan bahwa pada Senin kemarin, siang kemarin ditemukan warga sempat digegerkan atas penemuan mayat seorang pria yang mengapung di laut. Kondisi mayat ditemukan dalam kondisi kaku. Salah satu saksi menyampaikan kesaksian yang juga merupakan seorang maksud saya sepupu korban, yakni Nawir, menyatakan bahwa mayat tersebut merupakan seorang nelayan yang ditemukan mengapung oleh warga Berbas Pantai. Jasad pria ini bermukim di Tanjung Laut Indah, diketahui merupakan warga yang berdomisili di RT 19 Kampung Makassar Berbas Pantai. Dari keterangan keluarga korban yang sempat juga ikut mengevakuasi, jasad ini merupakan AR, pria berumur 27 tahun, turun melaut sejak hari Minggu tanggal 28 Agustus kemarin. Sebelumnya Nawir ini merupakan sepupu korban, sudah sempat mengingatkan ke AR untuk menunda niatannya untuk turun ke laut untuk beraktivitas karena kondisi cuaca saat itu tengah buruk. Nawir sedikit menceritakan pertama kali mayat keluarga itu ditemukan sekitar 100 meter dari jembatan atau jembatan dermaga pemukiman Prakla. Dia ditemukan sekitar pukul 14.40 waktu Indonesia Tengah oleh warga. Saat ditemukan, sepupu korban ini juga sempat ikut memeriksa dan mengevakuasi korban, namun kaget karena ternyata yang dievakuasi tersebut merupakan keluarganya sendiri. Dari keterangan sementara polisi, tidak ada ditemukan kekerasan di tubuh korban, bahkan tidak ada keganjalan juga atas kematian korban. Dugaan awal sementara dari keterangan polisi, kemungkinan saat melakukan aktivitas di air, korban tersengat ataupun tergigit sesuatu hewan yang berbisa di laut. Baik, terima kasih Dea. Baik, terima kasih kembali rekan Ismail Usman untuk laporan Anda dari Bontang. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali menggelar Lomba Karapan Sapi 2022 memperebutkan piala bergilir Presiden Republik Indonesia. Namun gelaran Grand Final yang semula dijadwalkan pada 9 Oktober mendatang harus diundur karena bertepatan dengan perayaan Maulid Nabi. Untuk informasi selengkapnya Tribuners terkait kegiatan ini akan disampaikan reporter Tribun Madura sudah bergabung di sana rekan Ahmad Faisal Edo. Silakan rekan. Selamat siang Dea dan pemirsa Tribuners. Memang Kabupaten Bangkalan pada tahun 2022 ini akan menjadi tuan rumah gelaran Karapan Sapi Piala Bergilir Presiden Republik Indonesia. Namun dengan kondisi awalnya dengan kondisi PMK, akhirnya gelaran tersebut ditunda. Yang awalnya dijadwalkan pada 8 Oktober, akhirnya ditunda pada 19 Oktober. Selain itu, penundaan gelaran Karapan Sapi Piala Presiden juga dipertimbangkan karena bersama dengan hari besar tradisi umat Islam, yakni Maulid Nabi. Namun pada kesempatan tahun ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan memastikan bahwa gelaran Karapan Sapi Piala Presiden 2022 ini tetap akan digelar di Kabupaten Bangkalan, hanya ditunda dalam sepekan saja. Begitu Mbak Dea sementara ini.
Baik, terima kasih rekan Ahmad Faisal untuk laporan Anda dari Bangkalan. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kepala Bidang Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bangkalan, Hendra Gemas. Liputan selengkapnya kami tampilkan. Mas Hendra, awalnya kan di Kerapan Sapi Piala Presiden kan digelar tanggal 8 dan 9 Oktober. Penundaannya kenapa dan kapan, Mas Hendra? Iya, sesuai dengan hasil musyawarah dan kemarin bersama koordinasi dengan Bakurwil dan Pakar Sakira, ternyata yang untuk Kerapan Sapi Piala Presiden ini ada penundaan yang awalnya tanggal 8 sama 9 Oktober yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan itu diundur karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu bertepatan dengan Maulid Nabi, dan yang kedua ini juga masalah tentang PMK itu. Ya, jadi agar supaya nanti mungkin adanya penundaan ini diupayakan supaya sapi-sapi ini lebih siap, karena memang kemarin pada waktu PMK lagi menyerang banyak, itu juga banyak sapi yang kurang sehat dan kurang fit. Dengan adanya penundaan ini, maka diharapkan sapi-sapi sapi kerap ini akan lebih bisa maksimal lagi, lebih optimal lagi, begitu. Jadinya tanggal berapa? Insya Allah sesuai dengan hasil surat dari Bakurwil kemarin itu akan dilaksanakan, ditunda pada tanggal 16 Oktober 2022 besok. Hanya sepekan ya penundaannya? Sepekan ya, tanggal 16. Pak, untuk venue-nya tetap ya di... Venue-nya tetap di lapangan skate Stadion RP Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan. Untuk peserta telah ditetapkan, Pak? Ya, otomatis peserta sudah ditetapkan dari tiap-tiap kabupaten itu, mengirim masing-masing wakil 6 yang sudah mengantongi tiket grand final. Sudah mengantongi tiket grand final tentunya. Dengan Mas Pak Hendra, Kepala Bidang Kebudayaan di Dispupar Kabupaten Bangkalan. Terima kasih Pak Hendra. Siap. Tribuners, kami jeda sejenak terlebih dahulu dan akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kedongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Terima kasih Tribuners karena Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi selanjutnya. Universitas Brawijaya atau UB Malang menyelenggarakan Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka atau AWMM untuk pertama kalinya. Acara ini dibuka langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo SSI, MSI PhD, di ruangan algoritma gedung Vkom lantai 2. Dari total 1.270 peserta yang ikut, terpilih 934 peserta dari 127 perguruan tinggi di Indonesia.
Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Silvianita Widiawati, reporter dari Surya Malang yang akan melaporkan secara detailnya. Silakan rekan. Ya, selamat siang Tribuners dan Dea. Dari Malang saya melaporkan tentang kegiatan Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka yang diadakan oleh Universitas Brawijaya. UB mendapatkan anggaran ini dari LPDP Kemendikbudristek, jumlahnya sekitar 6 miliar yang akan diberikan pada mahasiswa untuk merealisasikan ide bisnis yang mereka ingin ditampilkan. Dari 934 peserta merupakan dari hasil seleksi dari 1.270 peserta. Dari Profesor Widodo sebagai Rektor UB juga mendorong mahasiswa mengembangkan kompetensi di bidang wirausaha dan melalui akademi ini sebagai upaya mereka untuk merealisasikan ide-ide bisnis dan membangun koneksi di antara para mahasiswa. Jadi mereka selama 3 bulan akan berada di UB dan untuk mengikuti ini mereka akan dikonversi SKS sebanyak 20 SKS. Dari mahasiswa yang sempat saya wawancarai yaitu Septiani dari Universitas Negeri Malang, Universitas Negeri Surabaya, dia menyampaikan sudah ada 3 ide bisnis yang akan digarap oleh timnya, yaitu dari bidang kuliner, kecantikan, dan fashion. Dari kuliner katanya dia akan membantu IKM yang dengan membuat minuman teh dengan racikan yang akan dicelupkan dengan rempah-rempah. Selain itu juga untuk bidang fashion akan membuat hijab yang bisa dipakai untuk mahasiswa. Dari mahasiswa UB, dari Claudia, dia juga ingin mengembangkan ide bisnis tentang smart farming dengan model waralaba. Tentang smart farming ini katanya bersifat IoT atau Internet of Things yang bisa dikembangkan pertanian dalam skala besar. Di akhir kegiatan mereka dengan anggaran yang ada, mereka harus mewujudkan prototipe ide bisnis mereka dan selanjutnya pada November akan dipamerkan dan diharapkan dari prototipe itu bisa mengundang calon investor untuk membiayai bisnis mereka. Demikian ya. Baik, berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Septiani, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Selengkapnya. Alasan ikut kegiatan ini apa Mbak? Alasan saya mengikuti kegiatan Akademi Wirausaha Mahasiswa Merdeka di Universitas Brawijaya adalah saya ingin mengembangkan pola pikir saya dan saya ingin merealisasikan ide-ide bisnis yang saya miliki dan pastinya juga teman-teman miliki seperti itu. Ide bisnisnya mungkin bisa disebutkan Mbak? Jadi untuk ide bisnis yang akan kami realisasikan ada 3 bidang. Yang pertama ada kuliner, yang kedua ada kecantikan, yang ketiga ada fashion. Jadi untuk di segi kulinernya sendiri saya akan mendongkrak untuk membantu perekonomian dari perekonomian menengah kecil, yaitu dari masyarakat dengan membudidayakan rempah-rempah yang mereka miliki dengan saya membuat sebuah racikan dari teh celup dari rempah-rempah seperti itu. Dan itu pastinya akan saya kolaborasikan dengan teman-teman dari berbagai universitas di sini dan akan kami maksimalkan, akan kami buat sebuah produk yang luar biasa dan membantu segala bidang. Tinggal menghitung hari Tribuners, Development Working Group G20 di Belitung akan dilaksanakan. Persiapan tak hanya saja dilakukan dari kalangan pemerintah, tapi juga dari pihak perhotelan. Beberapa hotel pun dipastikan juga sudah penuh selama berlangsungnya pertemuan tersebut, terutama pada 6 hingga 9 September 2022 mendatang. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Adelina Nurmalitasari, reporter dari Pos Belitung, yang akan menyampaikan terkait hal ini. Silakan rekan Adelina. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami informasikan bahwa pertemuan G20 tingkat Menteri Pembangunan di Belitung yang dijadwalkan berlangsung pada 7 sampai 9 September
tinggal menghitung hari. Persiapan menyambut kontingen G20 juga telah dilakukan pihak perhotelan. Sebelumnya, Research Head Indonesia Hotel General Manager Association atau IHGMA, Dino Lenandri, mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Bappenas dalam menyiapkan kebutuhan kamar hotel bagi kontingen G20. Beberapa hotel pun dipastikan penuh selama berlangsungnya pertemuan tersebut, terutama pada 6 sampai 9 September 2022. Hotel tersebut yakni Sheraton Belitung Resort yang menjadi venue utama G20, kemudian juga Swiss Bell Resort Tanjung Binga, Hotel Santika Premier Belitung, Fairfield by Marriott Belitung, dan BW Suite. Kelima hotel tersebut sebelumnya juga telah disurvei Bappenas sehingga masuk dalam pilihan rekomendasi. Pemilihan tersebut berdasarkan kesiapan jumlah kamar dan ruang pertemuan. Selanjutnya, hotel-hotel lain juga akan terus terisi secara bertahap. Dino juga menjelaskan bahwa meningkatnya permintaan kamar selama momen G20 memang turut berdampak pada harga kamar. Makanya di luar kontingen G20 yang datang ke Belitung untuk keperluan pemerintahan, swasta maupun perorangan akan mendapat harga yang berbeda dibanding biasanya. Mekanisme harga ini pun mengikuti meningkatnya permintaan kamar hotel selama awal September. Dan dalam mempersiapkan kamar bagi kontingen G20, pihak perhotelan pun sudah menggaransi kamar hotel sesuai permintaan Bappenas, termasuk adanya tambahan dua negara sebagai tamu atau pengamat dalam pertemuan tersebut. Pihak hotel pun tetap mengakomodir pemesanan kamar di luar kontingen yang telah memesan jauh-jauh hari. Melalui momen G20 ini, pihak perhotelan di Belitung juga berharap pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata akan semakin cepat. Demikian laporan saya, kembali ke Anda di studio, Dea. Baik, terima kasih rekan Adelina untuk informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Tribuners. Layanan kas keliling penukaran uang rupiah baru tahun emisi 2022 di sejumlah daerah disambut antusiasme masyarakat. Tak terkecuali di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah warga menukarkan uang baru untuk dijadikan koleksi. Seperti apa dan juga bagaimana caranya? Kami sudah terhubung dengan rekan Hartati, reporter dari Tribun Sumsel yang akan melaporkan di sana. Silakan rekan. Ya, selamat siang Dea. Bisa saya informasikan bahwa penukaran uang emisi baru tahun 2022 ini disediakan oleh Bank Indonesia melalui layanan kas keliling yang dilakukan sejak 19 hingga 29 Agustus lalu di sejumlah tempat di Palembang. Lokasi yang dipilih mulai dari tempat umum, public service, dan juga di depan mall. Hal ini dilakukan karena memang minat masyarakat untuk menukarkan uang emisi baru ini cukup tinggi, jadi masyarakat dianjurkan untuk menukarkan uang ini, bisa juga melalui layanan kas keliling Bank Indonesia ataupun langsung ke bank-bank yang bekerja sama dengan Bank Indonesia. Dan untuk di bank lainnya juga masyarakat bisa menukarkan layanan ini. Namun khusus di Bank Indonesia masyarakat harus menukar layanan uang keliling ini melalui aplikasi pintar. Seperti itu ya. Dan salah satu yang terpantau di halaman Masjid Agung Palembang ini, masyarakat antusias menukar dan penukaran dimulai pukul 8 pagi hingga selesai atau pukul 12 siang. Masyarakat ini dibatasi penukaran satu orang itu 200.000 atau maksimal 1 juta rupiah. Ini per paket, jadi pecahannya mulai dari yang 1.000 hingga yang paling besar itu dalam satu paket. Nah, sementara itu hingga akhir kemarin 29 Agustus penukarannya selesai, Bank Indonesia sendiri tidak menjelaskan berapa besar uang yang sudah berhasil ditukar masyarakat uang emisi baru ini. Namun walaupun penukaran kas keliling ini sudah ditutup, masyarakat juga tetap menukar uang emisi baru ini di layanan bank-bank umum lainnya. Seperti itu dia. Salah satu masyarakat yang menukar uang ini, Zulkarnain, mengatakan bahwa ia menukar uang emisi baru ini untuk koleksi, karena memang uang baru biasanya mendapat antusias yang cukup bagus dari masyarakat. Seperti itu dia. Ya, baik, terima kasih rekan Hartati untuk informasi Anda, dan juga berikut Tribuners kami tampilkan sejumlah keterangan yang sudah didapatkan rekan kami di sana. Selengkapnya kami tampilkan. Uang rupiah ini ada tahun emisi 2016 yang masih berlaku, dan juga kita ada emisi tahun 2022. Dan masyarakat di sini bisa menukarkan uangnya ke Bank Indonesia lewat kegiatan kas keliling dan juga kepada perbankan.
Nah, pada perbankan ini sudah kita distribusikan uang tahun 2022 sejak tanggal 18 Agustus yang lalu. Di situ kan sesuai dengan apa yang sudah kita umumkan ya, Pak Sari ya, kita umumkan. Jadi satu orang itu dengan mengisi aplikasi pintar itu bisa 200 dan maksimum untuk satu orang itu 1 juta untuk penukarannya. Kenapa ikut tertarik untuk menukarkan, Pak? Pengen apa? Baru ini kan pengen tahu gitu kan. Untuk koleksi atau cak mana? Ya untuk inilah, untuk simpenan. Simpenan. Karena ini kan uang baru, jadi kita pengen tahu lah. Tadi kan beredar juga di masyarakat kan. Iya. Berapa banyak nuker hari ini, Pak? 400.000. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Tribuners, jangan lupa saksikan live update Tribun News selanjutnya pukul 4 sore dan perbaharui informasi lainnya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita, mewakili kru yang bertugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari pedangdut cantik Dewi Persik. Meski sakit hati, Dewi Persik maafkan Angga Wijaya. Dewi Persik mengaku telah memaafkan Angga Wijaya atas penggelapan uang manggung yang sempat dilakukannya. Walau demikian, Dewi Persik memang belum menerima permintaan maaf secara langsung dari mantan suaminya itu. Namun hal itu tidak dipermasalahkan karena Angga telah menyampaikan permintaan maaf melalui kuasa hukum Dewi Persik, yaitu Sandi Arifin. Sayangnya, pedangdut berusia 36 tahun ini merasa enggan untuk bertemu dengan mantan suaminya itu secara langsung setelah resmi bercerai. Dewi Persik mengaku masih membutuhkan waktu untuk bertemu dengan Angga Wijaya dikarenakan rasa sakit dan kecewa yang ia rasakan. Alih-alih meminta maaf secara langsung, Dewi Persik justru ingin Angga Wijaya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Apalagi mantan suaminya ini juga mulai warawiri di televisi maupun berbagai program podcast. Dewi Persik mengaku telah memaafkan Angga Wijaya atas penggelapan uang manggung yang sempat dilakukannya. Namun hal itu tidak dipermasalahkan oleh Dewi Persik karena Angga telah menyampaikan permintaan maaf melalui kuasa hukum Dewi Persik, yaitu Sandi Arifin. Berikut keterangan dari Dewi Persik didampingi oleh kuasa hukumnya. Gelar talak kan ketok palunya udah selesai ya, udah 2 minggu yang lalu ya Mas ya. Jadi ya alhamdulillah dipermudah semua, diperlancar semuanya. Ya udah mau gimana lagi, memang seharusnya seperti ini kan, mengikuti proses yang ada. Ya Bang Sandi, kan kebetulan memang Bang Sandi sama Mas Kris yang ngurusin semuanya. Jadi kan memang saya tidak hadir kan. Tapi perasaannya menurut sendiri seperti apa sih? Karena kan memang sudah nggak kepengen dari awal, kan memang udah nggak kepengen ribet-ribet dan pengen cepet selesai. Iya. Ya perasaannya pasti lebih lega ya Mbak. Itu cuman gimana ya, lebih lega aja gitu maksudnya. Ya harus begini, ya harus begini gitu, yang diterima nggak terima ya harus begini, ya harus siap gitu, karena semuanya ini kan pasti kan ada suara ngaji nih, hati itu gimana gitu perasaannya, lebih ke ikhlas, lebih menerima gitu, begini lagi ya gitu. Tapi berusaha move on kembali harus dong Mbak, skenario Allah atau keputusan yang tidak sesuai dengan hati harus aku terima, walaupun tidak sesuai dengan hati, namanya juga cobaan. Karena kan siap atau tidak siap diuji, ya harus siap kan gitu kayak Mas. Kan kita siap atau tidak siap untuk diuji sama Tuhan, ya harus siap. Saat ini mungkin ini lagi, bukan mungkin ya, tapi memang saya lagi diuji sama Tuhan, sekuat apa, setegar apa. Tapi ada penyesalan nggak ini gagal lagi? Yang menyesal bukan saya lah Mbak, yang menyesal ya pasti yang menggugat saya, insya Allah. Kan saya nggak selingkuh, saya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba saya digugat. Kecewa. Jangan pancing-pancing, udah ada mancing-pancing lagi. Udah dong, jangan mundur. Kecewa kenapa Mam? Kecewanya ya namanya rumah tangga itu kan nggak ada yang sempurna Mas. Banyak mencari pasangan juga pasti nggak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna ya nggak mungkin dapat. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disabar-sabarin, tidak digugat. Apalagi saya punya sahabat, punya teman yang selalu tabayun terus kayak Bang Sandi, yang selalu bikin saya itu menerima dan ikhlas gitu. Kalau niat ingin perang mah udah dari kemarin, udah emosi mulu gitu ya. Udah siap lah ya. Udah siap gitu. Tapi kan beliaunya ini sama Mas Kris selalu ngademin
ngademin hati saya gitu, bahwa oh iya ya, balik lagi bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih? Kan ibaratnya mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan setahu saya, yang saya pelajari dari keluarga saya, nggak boleh menggugat. Jadi menerima saja gitu. Dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi bukan saya menggugat tapi orangnya permisi, tahu diri gitu. Udah klarifikasi belum sih pihak sana dan minta maaf dari masalah yang kemarin ribut di IG, masalah transfer, masalah yang belum. Jadi rencananya kita akan menyampaikan seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi karena dari Mbak Neng sendiri sudah memaafkan, bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum, dan Mbak Neng sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Dewi sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, dia sudah ikhlas. Sejauh ini belum kan berarti ya? Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast ya. Tapi dari Bang Sandi juga bilang bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi Mas? Gitu. Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin-kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu, yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah gitu kan. Cuman kalau kemarin saya tuh sempat agak marah, walaupun saya ditegur sama Bang Sandi, Mbak Neng kan sudah memaafkan, ya sudah gitu. Jadi itu saya ya namanya. Berita selanjutnya datang dari Paramita Rusady yang sedang menunggu jodohnya. Artis dan penyanyi Paramita Rusady telah menyandang status janda. Paramita Rusady yang kini berusia 56 tahun itu menyandang status janda sejak 2012 lalu. Soal jodoh, saat ini Paramita Rusady hanya pasrah dan menunggu. Paramita Rusady hanya akan terus menjalani hidupnya sambil terus berkarya dengan menunggu datangnya jodoh. Paramita Rusady mulai menjadi janda setelah bercerai dengan Nenad Bago pada 10 tahun silam. Dari pernikahannya itu, Paramita Rusady dikaruniai anak laki-laki bernama Adrian Tegar Maharaja Bago. Di usia yang genap 56 tahun pada 11 Agustus lalu, bintang film catatan Si Boy 5 pada tahun 1991 tersebut hanya ingin berguna bagi banyak orang. Berikut wawancara dengan Paramita Rusady. Dengan usia yang sekarang ini, dengan usia yang sekarang ini harusnya lebih mature lagi, lebih banyak hal-hal yang kita lakukan demi kepentingan orang banyak dan berguna bagi orang banyak, itu saja. Karena kita sudah syarat dengan usia ini, sudah syarat dengan segala keberkahan dari Allah SWT yang harus kita syukuri, dan kita selalu berpedoman, selalu ingin selalu mensyukuri di dalam apapun yang kita lakukan sekarang ini. Jadi tetap menunduklah, tetap berilmu padi di dalam kehidupan ya. Saya sudah mengenal Anda kan udah lama sekali, Sukri segala ini udah sahabat-sahabat saya. Jadi ini adalah proses ya, dalam hidup kita ada berproses.
nggak tiba-tiba saja ada di satu tempat lalu untuk bicara sesuatu. Jadi ketika kita berproses itu jauh lebih enak, rasanya lebih lengkap, sempurna. Jadi proses itu adalah asam garam, kebutuhan, artinya baik dan buruk ya, bahkan ujian-ujian yang sudah kita lalui. Jadi itu saja dalam sekarang di usia yang sekarang, mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia yang lebih baik. Ibu, tapi dengan tadi mensyukuri segala apa yang sudah di asam garam lewat. Kalau untuk prosesi untuk cari jodoh juga itu apa? Salah satu juga itu kan hal yang harus kita syukuri juga ya. Diberikan atau tidak diberikan belum ya, artinya setiap manusia itu ada gilirannya. Seperti kesuksesan ya, pada saat dulu zaman saya sukses masih zaman saya berhenti tidak pernah berhenti ya, artinya tidak pernah berhenti, terus berkarya. Ada hal lain yang barangkali miss, yaitu kita harus balance dalam kehidupan ini. Ternyata kelebihan yang Allah berikan ini tetap saja ada kekurangan, tapi apapun itu, kekurangan dan kelebihan itu belum dikasih jodoh sampai sekarang lagi, jodoh lagi ya, kan udah dulu ya, jodoh lagi, itu juga merupakan hal yang penting untuk saya syukuri, dan kita lebih bersyukur atas ketentuan Allah aja. Berarti memang menunggukah atau memang ada rasa proses yang juga sih, atau trauma? Mengalir aja Mbak. Jadi artinya kalau kita terus memikirkan hal itu, kan ada banyak hal yang harus kita pikirkan. Misalnya memikirkan perdamaian dunia, memikirkan kemarin saya ikut ada kebaya Gus di UNESCO. Jadi hidup saya udah terlalu syarat dan sibuk oleh banyak hal yang saya merasa itu penting untuk ada di situ. Saya pikir nggak usah terlalu kita juga memikirkan di satu fokus yang membuat diri kita jadi nggak bersinar. Jadi kita harus bantu diri kita agar kita tetap bersinar, itu penting. Karena sinar kita ini penting untuk orang lain yang sedang gelap, orang lain yang sedang terpuruk. Lebih baik memikirkan ke situ. Kalau soal jodoh di tangan Allah, ketentuan hidup mati juga di tangan Allah. Jadi keberkahan yang Allah berikan itu juga merupakan takdir ketentuan bagi Allah ya. Dan kedekatan. Tapi jadi ya. Untuk usia sekarang lebih memikirkan pada kegiatan-kegiatan sosial. Iya gitu, karena begini, ketika Allah sudah memberikan syarat banyak sekali hal-hal kebaikan itu harus segera kita bagikan. Karena saya sendiri overload ya. Jadi kayak harus, kalau sebuah ember ya diisi air, terus air kan kebaikan ya istilahnya, berikan kebaikan, lalu syarat, lalu air itu tumpah begitu saja, mubazir, tidak bermanfaat. Nah ini jangan sampai air itu sampai tumpah, lebih baik kita salurkan ke hal-hal yang baik, yang berguna bagi orang lain. Jadi saya ingin datang ke tempat-tempat yang saya bisa bagikan ilmu saya bisa bagikan kebaikan yang Allah berikan, bagi kepada orang yang belum tahu, yang belum mengerti. Harus kita, lalu itu juga proses mengosongkan diri kembali supaya Allah bisa memberikan kita hal-hal yang baru lagi. Kalau kita terus kita simpan. Berita selanjutnya datang dari artis Angel Elga, dilaporkan ke polisi atas dugaan penggelapan uang senilai 6 miliar rupiah. Bekas pengacara Baradae Deoli Payumara mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk undangan pemeriksaan terkait laporannya kepada Angel Elga. Deoli Payumara melaporkan Angel Elga atas dugaan penipuan dan penggelapan. Deolipa sudah diperiksa dengan 15 pertanyaan. Ia menjawab pertanyaan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dengan cepat. Deolipa membawa bukti foto tangkap layar yang dicetak antaranya dan Angel Elga.
Deolipa Yumara melaporkan Angel Elga dengan kasus penggelapan uang senilai 6 miliar rupiah dan sejumlah barang mewah. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Angel Elga. Yang keras dong. Deolipa seperti apa sih Bang di Polres Jakarta Selatan? Ya sore ya teman-teman semua ya. Permasalahan laporan dia itu hak dialah melapor ya. Setiap masyarakat punya hak untuk melapor sepanjang dia punya bukti ya, sepanjang ada bukti bahwa terkoreksi haknya bisa aja dilakukan laporan polisi gitu ya. Kalau abang lihat kira-kira masuk gak sih Pak usul dilaporkan Bang? Ya kalau saya lihat ceritanya katanya dia menyerahkan uang ya. Ini benar atau tidak bahwa tujuan daripada itu untuk menaikkan rating dia? Mungkin begitu ya? Iya Bang. Akan kita belum masuk ke perkaranya. Saya berbicara sini selaku sahabat Angel ya, dan juga selaku mantan pengacara Angel. Angel sudah komunikasi dengan WhatsApp. Ini sampai detik ini masih komunikasi ya. Jadi saya bicara sini kan belum melihat surat panggilan, belum ada pemeriksaan. Tapi kalau saya lihat dengar di YouTube katanya dia menyerahkan sejumlah uang gitu ya. Ya jangan-jangan si Deolipa ini naksir sama Angel. Mungkin begitu ya. Ya wajar kalau laki-laki kita menyerahkan duit, berikan duit pada wanita atau teman atau kekasih kita, kan wajar-wajar saja. Begitu. Ya mungkin begitu juga ya. Kita kan udah tahu. Nanti kita masuk perkaranya baru tahu. Kira-kira motivasi apa dia menyerahkan uang? Katanya sampai berapa miliar itu? Berapa? 1, ya itu saya katakan tadi bahwa diduga itu adalah biaya-biaya untuk mempromosikan. Kalau mempromosikan seseorang untuk menaik ratingnya di media, kalau adanya cost itu kan bagian dari profesionalisme ya. Kan ada tim yang meng-grade sesuatu acara, men-setting seseorang untuk di bluff, ya kan? Di media massa, balik media cetak, media elektronik dan lain-lain. Gitu ya. Dan pasti itu jasa itu tidak ada standarnya. Masalah keberhasilan itu kan sangat tergantung. Bagaimana kita promosikan seseorang kan berarti ada faktor hubungan. Bagaimana kapasitas seseorang, bagaimana program itu dijalankan. Kalau kita punya kapasitas pribadinya bagus, saya rasa diekspos akan diterima masyarakat. Itu saling berkaitan ya. Dengan nilai yang hampir 6 miliar seperti itu Pak? Ya saya rasa wajar-wajar saja. Jika memang itu kita programkan untuk menaikkan rating pribadi pelapor ya, gitu. Soal itu no limit ya. Ternyata Anda mempromosikan seorang tidak ada standarnya. Oke Bang, tapi kan ini kan terlihat diberikan barang-barang mewah Bang. Buat Abang sebagai laki-laki, ada nggak kewajaran seperti itu Bang? Ya, ada tertentu gitu Bang? Ya saya rasa kita kan wajar-wajar saja kalau memberikan pada wanita kita beri tas apa segala macam, apalagi calon istri kita berikan, apalagi istri ya, calon istri kita baru naksir bisa kita kasih handphone ya kan, yang 20 juta bisa kan ya, siapa tahu ini ya. Kami juga jangan sampai Deolipa ini ada naksir sama si Angel kan, jadi ngasih tas begitu, kita kan nggak tahu begitu. Masa pengacara bilang pengacara bisa tertipu, ini kan aneh ini, saya bilang ini aneh nih. Kita kalau sudah pengacara sudah tertipu, lah bagaimana kita membela orang lain, membela klien, mempertahankan hak klien, bagaimana caranya kalau kita sendiri tidak bisa mempertahankan hak kita? Benar nggak? Tapi Angel ada cerita nggak Bang, kalau Abang bilang tadi ada cinta atau segala macam, Angel ada cerita terkait? Ini kan dugaan saya. Masih dugaan berarti Bang? Angel ya, katanya kalian bilang berikan tas sampai miliaran harganya. Lah kalau memberikan itu kalau tidak ada unsur apa? Pegawai bukan? Ya kan? Lah terus apa itu? Ya bisa juga mungkin lagi dalam PDKT bisa juga. Ya kita ini berandai-andai gitu loh. Motif apa orang menyerahkan, kalian menyerahkan sama cewek handphone aja pasti kita pertanyakan, ini bayar utang, naksir, pacar atau calon istri kan begitu. Nah sama dengan demikian ini. Bang, tapi Angel sendiri ngerinci gak Abang? Bang, saya bener nih ngasih ke media begini, terus si Deolipa ngasih cerita, ngerinci gak ke Abang ceritain gitu? Nanti mungkin besok baru saya ketemu. Besok ini komunikasi jarak jauh kemarin,
sudah sempat cerita dan saya sudah mendengar si Deolipa bicara di YouTube kan, gitu ya. Tapi artinya Angel udah tahu Bang ya kalau dirinya dilaporkan Bang ya? Oh udah tahu. Apa mungkin responnya Bang? Tadi kan Abang bilang juga udah ada cerita, mungkin boleh. Kalau respon sih pasti, kalau Angel kan yang namanya kita warga masyarakat. Berita selanjutnya datang dari presenter Irfan Hakim beli tanah untuk makamnya kelak. Irfan Hakim rupanya telah mempersiapkan kematiannya dengan membeli lahan makam untuk dirinya beserta keluarga besarnya. Inisiatifnya ini berawal dari keengganan Irfan Hakim untuk merepotkan banyak orang ketika ia dan keluarganya meninggal dunia nanti. Selain itu, pembawa acara berusia 46 tahun ini juga belajar dari pengalaman keluarganya yang harus kehilangan 2 makam dikarenakan tidak memperpanjang kontrak sewa. Kedua makam tersebut adalah makam adik kandung dan kakak ipar Irfan Hakim. Tak sembarang tanah, lahan makam berukuran ribuan meter persegi itu terletak di sebuah gunung. Bahkan Irfan Hakim dan keluarganya telah memutuskan letak ataupun urutan makam masing-masing jika kematian menjemput. Selain lahan makam, ayah dari 5 anak ini juga telah menyiapkan kain kafan serta penutup keranda yang disimpan rapi. Penutup keranda ini dibeli Irfan di Arab ketika sedang beribadah berupa kain beludru hitam dengan benang berwarna emas. Berikut wawancara dengan Irfan Hakim. Juga tamu tuh datang kondisi tubuh. Jadi sering banget misal selain gue berkegiatan kan sekarang tuh kan dari 5:30 aja gue udah ada acara secara langsung bareng Mama Dede, acara religi. 7:30 sampai 9:30 ada acara infotainment. 9:30 sampai 10:00 ada acara talk show. Siangan dikit ada syuting yang lainnya buat TV lain, ada yang taping. Belum lagi ngonten. Malamnya acara dangdutan gitu. Itu bisa sampai jam 1, jam 2, jam 5 udah bangun lagi, udah bukan bangun lagi, udah berangkat lagi gitu. Jadi ya udah kita nikmatin aja dan kadang-kadang nih kayak lagi ngonten gitu. Misal ada tamu ke rumah. Jadi di rumah pun kok puas pulang misal dari jam 12 sampai jam 5 kosong. Dan gue terima tamu, gue kayak dukun. Untungnya disamperin ke sulap merah juga. Tamu tuh datang pergi. Jadi kok ada tamu tuh sampai gue gini dulu. Ntar ya, gue tidur dulu ya. Jadi udah, aduh nggak kuat. Minta izin tidur setengah jam, bangun segar lagi, terima tamu lagi gitu. Jadi ya gitulah. Di mobil itu paling nikmat. Jadi kalau ditanya tidurnya kapan, yang paling kualitas tidur bagus itu kok buat gue dan mobil. Di mobil itu benar bisa hilang. Tapi kalau di tempat tidur bukan erup-erup sih, jadi kayak takut kesiangan, takut nggak ada yang bangunin. Kalau dia takut bablas, tapi kalau di mobil tuh pasti akan dibangunin ketika sudah sampai tujuan. Bahkan kalau di mobil itu udah kayak pakai alarm, masuk tidur sebelum nyampe tempat, gue udah bangun duluan, bangun, turun, syuting. Kadang-kadang kalau udah nggak kuat lagi kerja nih, present penyanyi, gue nanya lagunya berapa menit, 5 menit, ya udah, gue bisa tidur 3 menit di backstage. Tidur kasih tahu asisten, gue cuma bisa nih kayak gini nih. Ini bisa tidur nyenyak. Dibangunin misal 30 detik setelah lagu mau selesai, bangun, ambil mikrofon. Oke, gitu. Orang ada yang tahu di belakang gue kenapa. Kayak gitulah. Gue lagi pesan ke restoran, pesan makanan lama, tidur. Bisa banget. Dan keluarga gue, istri gue, anak-anak gue udah pada tahu. Apalagi kalau ngajak anak-anak gue gini, kita nonton bareng, nonton bioskop. Udah semuanya popcorn, semuanya udah oke. Capek gak sih kayak gitu? Nikmat. Kenapa ngoyo banget? Nggak ngoyo, jadi ya itu dia. Gue kalau kata orang nyari duit gitu banget. Itu kalau duit itu menjadi efek. Karena kalau efek bukan tujuan. Jadi tujuan utama gue adalah mengisi waktu buat bisa bermanfaat kepada banyak orang gitu. Jadi misal ketika gue agak lemas ya, gue juga manusia ya, gitu. Gue langsung ingat makhluk-makhluk yang harus gue bahagiakan. Makhluk-makhluk karena tidak hanya manusia, binatang juga, tumbuhan juga, para pekerja gue, keluarga gue. Jadi gue oke, ya seneng aja sih, nggak tahu. Nih ada asisten gue nih, kalau gue libur. Oh ini kan gue lagi jumpa ya. Pernah nggak mandi nggak sih? Pernah nggak mandi nggak sih? Kalau sibuk
Saking waktu nggak waktunya 20. Pernah, tapi jadi gini, kan gue tuh hobi banget juga kalau waktu kosong gue naik gunung, keluar hutan, masuk hutan gitu. Sering banget gue dari gunung langsung ke backstage, paling ya walaupun nggak mandi gue cuci muka, yang penting kan seger, yang penting fresh. Dan gue tuh habis liburan seneng. Jadi kalau gue seharian ada beberapa acara, semua acara gue akan semangat. Tapi kalau misalnya seharian kosong, mulai baru malam udah gue yang loyo, karena panasnya lama gitu. Jadi ya udah nikmat banget kalau buat gue tuh nikmat. Dan ketika capek gue tuh sangat mengharamkan diri untuk ngomong capek. Gue selalu share gitu. Jadi kalau ketika gue capek gue ngatain napas, wow, itu efeknya positif. Jadi buat teman-teman nih kalau lagi capek misal ngomong gini, aduh capek, ya udah jadi capek jadi tapi kalau udah lagi capek terus ngomong gini, wow, positif, terus alhamdulillah udah seger. Berawal tuh dari jam berapa sih aktivitas sampai dari jam 5 tuh udah harus di jalan, karena bukan jam 5, setengah 5, karena jam 6 udah live. Sampai balik lagi ke rumah itu jam 1 itu baru closing, nyampe rumah tuh jam setengah 2, jam 2 belum mandi dan lain-lain. Ya udah tidurnya gini dong. Kehilangan momen anak-anak perhatian ya sih. Nah untungnya di sela-sela itu tuh gue suka menyempatkan ketemu anak. Misal kayak tadi gue bilang, yuk ketemu di mall mana, nonton bareng atau makan, mereka pulang gue pergi kerja lagi, atau gue libatin mereka di kerjaan gue, di konten gue, atau berkegiatan berkuda bersama gue. Jadi hobi gue sama binatang juga tersalurkan, olahraga tersalurkan, ada kebersamaan anak-anak juga ada gitu. Jadi harus lah, kalau anak mah gak mungkin dilupakan gitu. Nah kalau vitamin gue nggak minum vitamin kayak jadi gini, gue vitamin itu diminum kalau udah mau drop gue vitamin. Kalau lagi belum drop mah ya udah hajar aja dulu gitu. Akan cari duit 24 jam gitu bisa dibilang gitu. Tapi untuk kesehatan takut nggak sih? Banyak juga kan para selebriti yang habis uangnya hanya untuk. Gue bukan mencari duit. Berita selanjutnya datang dari presenter Feni Rose, dilaporkan mantan pengacara Baradae terkait kasus pencemaran nama baik. Pengacara Deoli Payumara melaporkan presenter Feni Rose di Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Deolipa saat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut disertai dengan bukti-bukti adanya dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Feni Rose. Bukti yang telah dilimpahkan diantaranya berupa pesan singkat melalui WhatsApp di mana Feni Rose diduga telah melakukan pencemaran nama baik terhadap Deolipa melalui percakapan lewat Tatalim. Laporan tersebut telah terdaftar. Berikut wawancara dengan Deolipa. 2021/8 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan Polda Metro Jaya. Sama di Payumara melaporkan saudara Feni Rose atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Pada hari ini tanggal Senin 29 Agustus 2022 pukul 9.40. Di samping saya ada saudara Tata yang sudah mengangkat kuasanya, yaitu saudari Berbi Kumalasari. Jadi saya sendiri ada pelapor dan korban, dan Tata juga korban, cuman Tata nggak mau saya sebagai pengacaranya, dia nggak bisa bayar, jadi dia pakai Mbak Berbi Kumalasari sebagai sarjana hukum, sebagai pengacaranya Tata. Jadi kalau nanya Tata langsung ke pengacaranya, ya kan, saya sendiri. Oke? Bukti yang dilampirkan adalah chatnya dari si Feni Rose kepada Tata Lim yang melalui tabur juga, yaitu ini dia. Sari ini adalah sekretaris pribadinya kreatifnya si Feni Rose. Karena kita juga kenal dia, kita kenal juga Mbak Feni Rose. Ya, Sari ini teleponnya dipakai oleh Feni Rose untuk melakukan chatting dengan Tata. Isinya Bang? Isinya adalah, hai Tata Lim, apapun tuh talent lo yang ngaku-ngaku pengacara, nyebut-nyebut produser rumpi, terima duit. Nama lo Tata Lim udah blacklist ya di Trans TV dan semua artis lo di masa depan. Nggak tahu diri lo,
ini nggak tahu diri Tatalin tuh, kayak nangis dia nggak tahu diri. Ini kan artis lo atur deh. Jadi Tatalin ini diblok untuk masa depan di Trans TV. Kemudian saya dianggap ngaku-ngaku pengacara. Saya sampaikan, saya sudah jadi pengacara hampir 22 tahun. Kemudian semua kawan-kawan petinggi negeri ini, polisi-polisi kenal saya kenal mereka. Tahunnya saya memang pengacara, asli. Tapi saya juga seniman. Dari tahun 2000 saya sudah seniman, jadi artis, ya kan? Kemudian Tatalin juga adalah manajer artis, sudah lama dia dari tahun 2000-an juga jadi manajer artis. Saya kenal 2003 sudah kenal juga. Oke. Persoalannya si Feni Rose ini akan memblok Tatalin dan semua artisnya si Tatalin di masa depan di Trans TV. Oke, itu permintaan dia ini selanjutnya. Oh, iya. Harapan kami adalah kami akan membuat sebaliknya. Feni Rose yang akan diblok di semua TV. Ya. Feni Rose yang lu segini dia yang akan diblok di semua TV nantinya. Apalagi sudah kita laporkan ke pencemaran nama baik. Jadi mungkin karena masuk penjara ya diblok, masuk TV. Otomatis yang blok dia bukan TV, tapi besi penjara, ya kan? Jeruji besi penjara yang akan blok dia. Saya nggak boleh main. Undang-undang ITE ya bang ya? Undang-undang ITE kan udah 5 tahun. Pasal bang? Ya pasalnya gampang-gampang aja kalau pasalnya. Handphone. Ya oke. Handphone boleh pak? Apa yang baca? Oh ini. Laporannya. Iya. Biar jelas. Ini dia. Dibacakan aja. Kalau kita kadang-kadang pengacara ini tidak perlu pasalnya, tapi pencemaran baik melalui media elektronik itu udah ada pasalnya otomatis. Di undang-undang ITE udah ada pasalnya. Jadi ini. Lalu tidak salah, KTP saya selalu dianggap Islam. Ya, biasa itu, typo. Pak Tata, di IG beberapa waktu lalu ada tulisan dari AL soal lebih baik gua ngasih makan anjing daripada bencong-bencong. Itu gimana kata saya? Kalau itu ya kan saya bilang, saya tidak pernah malu masa lalu saya ataupun siapa saya ya. Siapa saya sebenarnya saya tidak pernah malu gitu loh. Jadi saya dibilang kaum minoritas. Bentar, masa lalu apa sih kata ini? Masa lalu saya bisa pakai apa sih? Ya dibilang saya kaum minoritas, saya nggak pernah malu. Agamanya tulisannya itu minoritas apa-apanya? Minoritas. Perilaku saya. Perilakunya minoritas. Tapi ingat di seluruh Indonesia dan seluruh dunia ini ya, kaum minoritas itu kan manusia. Jadi berarti kami ini lebih rendah dari anjing. Gitu. Nah ini kan sebenarnya pelajaran banget ya buat seorang kalau berkata-kata di sosial media itu harus juga. Itu aja. Karena saya pikir gini, kaum minoritas ya apapun yang kita sebut ada kaum LGBT atau apapun, kami ini manusia gitu loh. Dan kalian juga kenal saya gitu loh. Jadi berarti saya lebih rendah daripada anjing dan semua kaum minoritas lebih rendah daripada anjing. Nah saya pikir ya sudahlah. Tidak perlu membuka aib. Tuhan aja menutup aib kita kan. Tapi ketika seseorang membuka. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribun lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.
Halo, selamat sore Tribuners. Hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Selasa 30 Agustus 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, bagi Anda yang berada di Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, ada rekomendasi wisata alam menarik di sana, yakni Bukit Karaeng Longka Kasepekang, Tribuners. Tempat wisata yang ada di dataran tinggi ini menyuguhkan pemandangan gunung yang dipadu dengan persawahan. Selain itu, di tempat ini juga menyediakan beragam fasilitas yang cocok untuk bermalam atau camping, Tribuners. Nah, seperti apa tempat wisata ini akan disampaikan oleh rekan Said Zulfadli dari Tribun Timur. Silahkan rekan Said. Ya, terima kasih Ariska. Di Kabupaten Goa sendiri, Sulawesi Selatan itu memiliki beragam destinasi wisata alam. Salah satunya yakni Karaeng Longka Kasepekang yang berada di salah satu dataran tinggi di Kabupaten Goa, atau tepatnya di Desa Desa Majanang, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Di lokasi ini atau di lokasi wisata ini, Anda atau para wisatawan bisa camping bareng di lokasi tersebut, di mana bagi para wisatawan tidak perlu lagi untuk membawa tenda. Pasalnya di Bukit Kasepekang ini telah disiapkan penyewaan tenda bagi para wisatawan. Dan jaraknya juga terbilang terjangkau dari Kota Makassar. Hanya bisa menempuh sekitar 2,5 jam lebih, atau sekitar 70 km dari Kota Makassar. Para wisatawan juga disajikan dengan pemandangan memukau, dan tempat ini sangat bagus untuk bagi keluarga maupun para wisatawan. Di sini Anda bisa menikmati kesejukan dataran tinggi di Kabupaten Goa dan pemandangan sawah dan gunung di sekitarnya. Demikian, Rizka. Untuk anunya sendiri, biayanya untuk masuk itu biayanya itu gratis. Pasalnya destinasi wisata alam Karaeng Longka Kasepekang ini dikelola oleh BUMDes, dan anggarannya pun dari anggaran dana desa. Jadi bagi para wisatawan tidak perlu lagi untuk membayar masuk, cukup hanya membawa bekal dan lain-lainnya. Begitu, Rizka. Baik, rekan Said Zulfadli dari Tribun Timur, terima kasih atas informasi Anda. Selanjutnya kita akan menuju ke Lampung, Tribuners. Di sana ada desa wisata Pulau Pahawang yang cukup populer dan kerap menjadi tujuan wisata. Tepatnya desa wisata Pulau Pahawang ini berada di Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Dan untuk mengetahui keseruan berkunjung ke desa wisata ini, kita sudah terhubung dengan rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang telah diinformasikan, kami melaporkan dari Kota Bandar Lampung. Ada satu desa yang bernama Desa Pulau Pahawang ya. Desa ini merupakan destinasi wisata yang cukup populer dan juga ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara di Lampung. Jadi Desa wisata Pulau Pahawang ini lokasinya ada di Kecamatan Margapunduh, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Perlu diketahui, Desa Pahawang telah masuk nominasi 50 besar di ATWI atau Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Wisatawan di sana mengaku menyukai dengan suasana yang ada di pulau tersebut ya. Desa wisata Pulau Pahawang ini mengandalkan keindahan destinasi berupa panorama alam dan juga panorama bawah laut yang mempesona. Selain itu, desa ini juga memiliki pusat oleh-oleh, souvenir dan juga homestay, dan kemudian ada juga
camping ground apabila Tribuners ingin camping di sana. Kemudian ada gazebo, lalu ada juga kantin dan juga toilet umum. Desa wisata ini juga menggalakkan aktivitas kerajinan tangan seperti kerajinan tangan berupa aktivitas seni dan juga budaya ya. Aktivitas seni yang bisa dijumpai seperti tari dan juga permainan anak, lalu pencak silat. Panorama alam di desa wisata Pulau Pahawang ini lebih asik dinikmati dengan melalui aktivitas menyenangkan seperti snorkeling, diving, explore hutan mangrove, lalu aktivitas penanaman terumbu karang dan juga camping. Kemudian terkait souvenir, wisatawan bisa melihat aktivitas juga untuk para warga desa yang berprofesi sebagai pengrajin ya. Jadi mereka juga membuat miniatur kapal dan kerajinan tangan bambu yang menghasilkan berbagai jenis buah tangan seperti alat tangkap ikan dan lain-lain. Wisatawan juga bisa mencicipi beberapa kuliner unik dan khas dari para pelaku UMKM Desa Wisata Pulau Pahawang. Jadi kuliner oleh-oleh tersebut yang bisa didapat di sana ada dodol mangrove, ada juga cake mangrove, kemudian ada juga keripik mangrove dan seruit sotong, lalu ada fresh singgulan atau bulu babi ya. Kuliner masakan laut juga bisa dipesan bila menginap di homestay. Kemudian khusus untuk homestay, ada banyak pilihan Tribuners. Homestay di Desa Pulau Pahawang ini berjumlah kurang lebih 42 unit ya. Homestay yang ada di Desa Wisata Pulau Pahawang tersebut memiliki ada yang memiliki arsitektur bergaya rumah panggung khas masyarakat Lampung. Kemudian homestay di Desa Pulau Pahawang ini mayoritas memiliki fasilitas lengkap berupa kamar mandi, kasur, meja hias, cermin, meja dan tempat bersantai yang nyaman tentunya. Sementara bila ingin menginap sembari menyatu dengan alam, terdapat lahan camping yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Kemudian toilet umum di Desa Pulau Pahawang juga difasilitasi dengan WC jongkok, keran yang mengalir, dan bak penampungan air bersih. Kemudian toilet dikenakan tarif sebesar Rp3.000 untuk buang air, kemudian Rp5.000 untuk buang air besar, dan juga Rp10.000 untuk mandi. Lanjut, untuk tarif naik perahu menuju ke Pulau Pahawang atau Pulau Jelarang sekira Rp30.000. Namun kemudian untuk sewa snorkeling sekira Rp50.000 dan untuk menyewa penginapan di Pulau Pahawang ini sekira Rp500.000 yang dapat digunakan hingga 9 orang. Jarak perahu yang bisa dipilih di sana ada berbagai jenis, ada perahu kecil, ada juga perahu sejenis semi pinisi, ada juga perahu kapal boat ya agar lebih cepat untuk sampai. Jarak tempuhnya apabila menggunakan perahu kecil itu kurang lebih sekitar 1 jam. Namun apabila Tribuners menggunakan perahu boat atau kapal boat, Tribuners bisa sampai hanya dalam waktu kurang lebih setengah jam atau 30 menit ya. Perjalanan ditempuh tersebut tentunya tidak akan terasa membosankan karena bisa melihat pulau-pulau dan juga panorama laut yang ada di Teluk Lampung tersebut. Baik, sekian Ariska. Baik, rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, Desa Bido menjadi salah satu wisata Morotai yang cukup populer. Di sana ada kelapa Bido yang menjadi perhatian banyak orang Tribuners. Sebab pohon dari kelapa ini memiliki ukuran yang pendek namun berbuah lebat. Karena keunikannya ini, kelapa Bido disebut-sebut sebagai penunjang pariwisata di sana. Lantas, bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Fisri.
Oke, terima kasih Ariska, dapat saya laporkan di Kabupaten Pulau Morotai bahwasanya saat ini untuk Kabupaten Pulau Morotai hampir rata-rata menanam kelapa bido, di mana kelapa bido ini asalnya di salah satu desa namanya Desa Bido di Kecamatan Morotai Utara. Di Desa Bido sendiri hampir rata-rata sekampung menanam kelapa bido, dan saat ini sudah menjadi salah satu destinasi di pulau tersebut. Nah, bagaimana ketika ada di tempat-tempat wisata yang saat ini sudah dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai maupun Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Morotai, jadi sehingga belum kemarin ada tim dari Kementerian Pertanian yang dimana tergabung dalam pertanian provinsi, pertanian kabupaten, dan juga salah satu tim peneliti kelapa. Mereka mengaku bahwasanya salah satu desa yang dimana saat ini menjadi destinasi Pulau Morotai juga, Desa Ngele-Ngele, terdapat ratusan pohon kelapa bido yang ditumbuhi, dan mereka meyakini bahwa tempat tersebut atau pulau tersebut merupakan salah satu destinasi wisata Pulau kelapa bido, karena ada di sana ada ratusan kelapa yang ditanam, sehingga ini bisa menjadi daya tarik untuk wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dan saat ini juga mereka melakukan penelitian ini atau pengembangan kelapa bido atau bibit, sehingga untuk kedepannya di tahun 2023 nanti semua masyarakat petani kelapa yang ada di Kabupaten Pulau Morotai akan mengembangkan kelapa dan akan menjadi salah satu wisata yang di Kabupaten Pulau Morotai. Mungkin itu Ariska dapat saya laporkan. Saya kembalikan. Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Fisri Nurdin dari Tribun Ternate. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan peneliti kelapa Konservasi Nasional Meiti Tulato. Berikut liputannya untuk Anda. Untuk penilaian dan penetapan sumber benih kelapa bido. Karena kelapa bido ini dia punya karakter yang khas, kelapa yang pertambahan tingginya lambat, kemudian produksi buahnya tinggi, ukuran buahnya besar. Ini sangat diminati saat ini, dan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan pengembangan di Pulau Morotai saja itu belum cukup, karena untuk dijadikan benih dia harus berasal dari pohon induk terpilih yang sudah dinilai berdasarkan deskripsi dan sudah ada SK sebagai pohon induk terpilih sebagai sumber benih. Maka itu kami tim turun saat ini untuk menilai pohon-pohon yang ada di Morotai ini yang masuk dalam kriteria sebagai sumber benih atau pohon induk terpilih. Karena sejak kelapa bido ini dilepas, pohon induk yang tersedia masih 113 PIT di Desa Bido, di desa asal ini, dan saat ini sudah ada banyak yang berproduksi kelapa-kelapa yang asalnya dari Bido juga dulu, dan itulah yang saat ini kami nilai. Berarti Ibu masuk di semua desa, beberapa desa ya? Jadi kami masuk di beberapa tempat sesuai yang sudah mengusulkan ke dinas. Jadi lewat dinas kami mendapat informasi, itu dinilai apakah sudah layak atau tidak layak. Karena sekalipun itu satu lokasi yang isinya kelapa bido, ada kriteria tertentu untuk dijadikan pohon induk. Jadi tidak semua dalam satu hamparan itu menjadi sumber benih. Hanya pohon-pohon yang terpilih sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Kepmentan. Beli semua di Shopee, gratis ongkir. Selanjutnya kita beralih ke Lampung, Tribuners. Di sana ada Asyafa Batik Tulis Lampung. Sesuai dengan namanya, Asyafa Batik Tulis Lampung ini menjual batik tulis dengan harga mulai dari Rp250.000 saja, Tribuners. Adapun yang dijual, yakni mulai dari batik tulis, seragam batik tulis, hingga beragam aksesoris khas Lampung. Dan untuk mengetahui cara produksi batik tulis ini, kita sudah terhubung dengan rekan Rizky Martairega dari Tribun Lampung. Silakan rekan Rizky. Oke, baik rekan Ariska. Di sini saya menginformasikan bahwasannya ada salah satu produk UMKM yang ada di Bandar Lampung nih, yaitu bernama Asyafa Batik Tulis Lampung.
Seperti namanya rekan Ariska, bahwasannya di sini menjual beberapa jenis batik Lampung, batik tulis maupun seragam batik tulis dan aksesoris batik tulis lainnya. Nah, di sini mulai Syafa ini sendiri memulai bandrol dengan harga Rp250.000 saja. Nah, untuk ukurannya sendiri itu berbeda-beda. Jadi untuk ukuran maupun pola itu tergantung dengan tingkat kesulitannya nih teman-teman Tribuners. Nah, jadi semakin susah polanya atau sulit, nah itu akan semakin mahal. Jadi di Asyafa Batik Tulis Lampung ini menjual dan membandrol dari harga Rp250.000 hingga Rp1.200.000. Adapun Asyafa Batik Tulis itu sendiri sudah mulai produksi dari tahun 2019 ya teman-teman Tribuners. Nah, jadi udah cukup banyak untuk proses produksinya. Nah, adapun tahap-tahapnya nih kita ketahui bahwasannya batik tulis Lampung ini nih ditulis dulu polanya, lalu dicating hingga akhirnya diwarnain dan dikeringin. Nah, kalau di Asyafa ini sendiri ada beberapa jenis juga menggunakan pewarna alami maupun menggunakan pewarna tekstil nih. Nah, jadi menggunakan pewarna alami itu bisa kita tahu bahwasannya bisa dari daun, bisa dari pohon maupun dari akar. Nah, kalau untuk yang dibanderol dari untuk pewarna alami itu di Asyafa Batik Tulis ini nih mulai dari harga Rp650.000-an. Nah, jadi ada beberapa jenis juga tergantung dengan yang saya sebutkan tadi rekan Ariska, bahwasannya semakin dia polanya semakin sulit, maka tingkat harga yang dibanderol juga akan semakin mahal. Nah, kita lihat tadi rekan Ariska ada tas batik tulis itu hanya dibanderol 200.000-an saja. Nah, seperti itu informasi dari saya rekan Ariska. Baik rekan Reski Mertarega dari Tribun Lampung, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mencicipi sate Marangi di Kabupaten Pangandaran. Yang meski khas Sunda, sate Marangi ternyata juga cukup populer di Pangandaran, Tribuners. Sate ini memiliki rasa yang enak serta daging yang empuk. Di Pangandaran, Anda bisa menikmati 10 tusuk sate ini dengan harga Rp40.000 saja, Tribuners. Dan bagaimana kelezatan sate Marangi ini akan disampaikan oleh rekan Patna dari Tribun Jabar. Silakan rekan Patna. Baik Ariska, saya melaporkan langsung dari Pangandaran ya. Tribuners, ternyata di Pangandaran sendiri ya, saat ini sudah berjalan 2 tahun, sudah ada sate Marangi ya. Nah, sate Marangi ini dekat Ohui ya, waktu kemarin di alun-alun Pamprokan yang mengikuti festival Sikling The Jabar saat penutupan di wilayah alun-alun Pamprokan Pangandaran ya. Dan sate Marangi ini yang tadinya berjualan di wilayah Purwakarta, saat ini sudah 2 tahun karena pandemi berjualan di wilayah Kabupaten Pangandaran, tepatnya di wilayah Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi. Dan sate Marangi ini, Tribuners, perlu diketahui tidak kalah enaknya dan tidak kalah empuknya dengan sate Marangi yang berada di Purwakarta. Dan dia memiliki khas untuk postur dagingnya juga dia memiliki khas yang sangat empuk, serta rasanya untuk saat ini ya, yang kemarin saya dapatkan informasi untuk sekarang khasnya khas Pangandaran ya. Jadi memang saat ini selain rasa yang khas sate Marangi, dagingnya yang empuk ini tidak kalah dengan sate Marangi yang ada di Purwakarta. Kemudian untuk harganya, Tribuners, sate Marangi ini dibanderol dengan harga Rp40.000 per 1 porsi plus nasi ya itu. Dan isinya 1 porsi ini sebanyak 10 sate ya, maaf, yang sudah disediakan oleh Ibu Umi, salah satu warga di wilayah Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi. Kemudian Tribuners, jika Tribuners akan ke Pangandaran ya, atau sekalian mengunjungi objek wisata, bisa mampir di wilayah Desa Karangbenda, Kecamatan Parigi di Kabupaten Pangandaran. Dan tentu rasanya pas banget ya buat dicicipi oleh kalangan masyarakat, mulai dari anak hingga sampai dewasa. Dan Tribuners,
Mungkin seperti itu yang saya dapat sampaikan. Sate Marangi khas Pangandaran ya, yang sudah ada selama 2 tahun ini. Oke, terima kasih Tribuners. Saya kembalikan ke Ariska di studio. Baik, rekan Patna dari Tribun Jabar, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Kita beralih ke Kabupaten Donggala, Tribuners. Di sana terdapat banyak potensi wisata yang belum terekspos dengan baik. Satu di antaranya ada Pantai Enu, Tribuners. Pantai yang satu ini terletak di sebelah utara Kota Palu, tepatnya di Desa Enu, Kecamatan Sindwe, Kabupaten Donggala. Untuk mengetahui keindahan pantai ini, kita sudah terhubung dengan rekan Alan Syahrir dari Tribun Palu. Silahkan rekan Alan. Baik, Tribuners, Desa Eno yang terletak di Kecamatan Sindwe ini memiliki pantai yang menghadap ke arah Selat Makassar. Ini menawarkan keindahan khas pesisir dan yang akan membuat Tribuners betah berlama-lama di lokasi ini. Pantai Enu berjarak sekitar 40 km dari Kota Palu dan dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Lokasi ini dikelilingi hutan dan pohon kelapa serta dekat dengan rumah penduduk warga Desa Enu. Tak hanya menawarkan panorama sunset yang indah, Pantai Enu juga memiliki air laut yang jernih serta menjadi lokasi yang tepat untuk melakukan snorkeling di area pantai. Selain itu, Pantai Enu merupakan pantai berpasir halus dengan spot batu karang berukuran besar di beberapa titik lokasinya. Tribuners dapat dengan mudah menemukan beragam ikan dan terumbu karang serta bintang laut saat melakukan snorkeling di Pantai Enu. Pantai Enu kini telah mengalami banyak perbaikan, terutama di sekitar pantai yang telah dibangunkan beton-beton untuk mencegah terjadinya jalanan amblas kembali dan dapat digunakan untuk sekedar bersantai menikmati sunset yang tenggelam di Selat Makassar. Di sekitar area Pantai Enu terdapat beberapa warung yang menjual kuliner khas Kaili. Apabila Tribuners berencana membawa perlengkapan atau konsumsi sendiri, sebaiknya Tribuners menyiapkan penampungan sampah karena fasilitas tersebut masih belum memadai di area Pantai Enu. Kembali rekan Rizka. Baik, rekan Alan Syahrir dari Tribun Palu, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Tribuners, Pemkot Surabaya akan menata ulang ekslokalisasi Doli menjadi salah satu wisata baru di Kota Pahlawan. Penataan ulang ini tak hanya akan dilakukan pada 1-2 bangunan saja, Tribuners, melainkan perombakan secara menyeluruh yang dimulai dari ex-Wisma New Barbara, di mana gedung lantai 6 ini nantinya akan dilengkapi dengan coworking space, kafe, studio film, hingga tempat pameran UMKM. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Bobby Kolowai dari... Silahkan rekan Bobby. Gimana tadi promonya, ada apa aja? Jadi gini Pak, awalnya pas mau pulang, ada maling nyasar. Yes! Ya, Rizka. Ya, silakan informasi Anda, rekan Bobby. Baik, Ariska dan Tribuners dimanapun berada, jadi pemerintah Kota Surabaya pada tahun ini rencananya akan menghidupkan kembali kawasan Doli, yang mana ini nanti akan menjadi salah satu pusat wisata di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya rencananya akan menambah pusat UMKM, kemudian coworking space, hingga wisata religi yang nantinya akan bisa dijujuk oleh para wisatawan baik dari Kota Surabaya maupun dari luar Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya menjelaskan bahwa ada sejumlah aset yang rencananya akan digunakan sebagai objek wisata tersebut, diantaranya 3 bangunan milik Pemkot Surabaya yang merupakan bekas wisma, tempat lokalisasi yang sebelumnya digunakan sebelum ditutup ya. Jadi saat ini aset tersebut telah menjadi milik Pemkot Surabaya dan saat ini masih belum digunakan. Rencana Kesenan Ampel. Rencananya berbagai terobosan tersebut, Ariska.
Baik rekan Bobby Kolowai dari Surya dan Tribuners, rekan Bobby juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Berikut liputannya untuk Anda. Tapi semua tahu ini jatuh bergerak, no. Nah, kita manfaatkan bahwa rumah-rumah ini untuk bergeraknya ekonomi. Apa sih sebenarnya? Ketika tempat ini akan dikembangkan, itu maka tempat ini harus menjadi jujukannya orang. Orang mau datang. Nah, ketika orang itu mau datang, secara otomatis maka ekonominya bergerak. Jadi bukan buat taman, bukan dibuat mudah. Tapi ini bagaimana tamannya ada, terus tempat lainnya ada, tapi tempat jujukan. Jadi orang tetap ekonominya bergerak. Ini yang kita lakukan. Karena tadi saya mau menata tempat ini di sini loh, kita punya anak-anak muda Surabaya yang bergerak di bidang perfilman. Ya sudah, kita lantai barbaran 456 ternyata masih kosong. Itu bisa dipakai oleh teman-teman anak muda-muda coding space untuk membuat film. Nah, film itu bisa dikembangkan terkait dengan Doli saiki, Doli Bien, wong cerita ya apa. Terus yang di bawah bisa digunakan untuk tempat kembangkan WhatsApp seperti tempat ini. Tempat ini kan gak sepatu, lagi lek mau ngapain jadi tempat wisata. Juga begini, produksinya harusnya nggak di sini, mungkin di atas. Yang bawah bisa dibuat kafe di sini sambil menampilkan produk-produknya. Kan asik toh, jadi nyambung. Kalau yang melbungi ini gambar, koyoknya di suasananya kan gak iso. Tribuners, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memberikan informasi terkait penurunan harga tiket pesawat. Tak tanggung-tanggung, penurunan harga tiket pesawat kali ini mencapai 15% Tribuners. Sandiaga mengatakan tentu hal ini menjadi angin segar bagi industri pariwisata. Selain itu, Sandiaga juga mengungkapkan bahwa penurunan harga tiket pesawat ini tak lepas dari upaya dan kerja keras Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN Tribuners. Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi upaya tersebut. Sandiaga Uno juga berharap beberapa maskapai bisa menambahkan jumlah armada dan rute menjelang musim liburan. Tak hanya itu saja Tribuners, Sandiaga Uno pun mendorong adanya penambahan rute penerbangan baru. Sebab menurutnya kenaikan harga tiket pesawat sebelumnya dalam kurun waktu yang cukup lama berpotensi menurunkan kunjungan wisatawan. Dan kini penurunan harga tiket pesawat ini bisa dimanfaatkan sebagai momentum kebangkitan pariwisata. Tribuners, Taman Impian Jaya Ancol kembali menghadirkan sensasi liburan yang berbeda, yakni menghadirkan Dufan at Night Tribuners. Melansir dari tribuntravel.com, acara ini akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang. Sama seperti namanya, Dufan at Night ini menawarkan sensasi menikmati beragam wahana di Dufan saat malam hari. Meski digelar pada bulan September mendatang, namun tiket Dufan at Night ini bisa Tribuners dapatkan sejak tanggal 10 Agustus lalu. Adapun harganya, tiket reguler Dufan at Night ini bisa Anda dapatkan dengan harga Rp200.000 per orang Tribuners. Pembelian tiket Dufan at Night bisa Anda lakukan secara online melalui laman www.ancol.com. Adapun cara pemesanan tiketnya, Tribuners bisa membuka laman www.ancol.com dan klik pesan sekarang. Apabila sudah memiliki akun Dufan, Anda bisa login dengan memasukkan identitas serta pemesanan. Namun jika belum memiliki akun, Anda bisa klik masuk dan buat akun Tribuners. Lalu masukkan alamat email dan klik lanjutkan. Setelah selesai, Anda bisa masukkan nomor verifikasi yang telah dikirimkan pada alamat email yang masih aktif. Kemudian isikan password, nama lengkap, nomor ponsel yang masih aktif, dan identitas lainnya, kemudian klik simpan dan lanjutkan. Langkah terakhir, Anda bisa lakukan pemesanan dan transaksi pembayaran secara online Tribuners. Tribuners, pekan depan rencananya Dieng Culture Festival 2022 akan digelar dengan meriah. Tepatnya tanggal 2 hingga 4 September mendatang di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Tribuners. Untuk menonton gelaran tahunan ini, Anda harus membeli tiketnya terlebih dahulu secara online. Setelah membeli tiket dan mendapatkan bukti pembayaran, Anda bisa melakukan penukaran dengan kartu ID dan souvenir sebelum masuk ke Dieng Culture Festival. Penukaran bukti pembayaran ini bisa Anda lakukan pada tanggal 2 hingga 3 September mendatang, Tribuners.
Namun sebelum melakukan penukaran bukti pembayaran Dieng Culture Festival 2022 dengan kartu ID dan souvenir, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan. Di antaranya Anda harus memastikan bukti pembayaran Anda, Tribuners. Sebab tiket Dieng Culture Festival 2022 terdapat 3 jenis, yakni bundling homestay, bundling camping ground, dan bundling personal atau individu. Untuk pembelian bundling homestay, souvenir Dieng Culture Festival akan dikirim ke masing-masing homestay. Jadi saat penukaran, peserta hanya akan mendapatkan invoice dengan ID card saja. Sementara untuk pembelian secara rombongan, penukaran invoice bisa diwakilkan oleh satu orang yang identitasnya tercantum dalam invoice. Apabila identitas pemegang invoice tidak sesuai dengan identitas yang tercantum di invoice, panitia berhak untuk menolak invoice tersebut. Penukaran invoice ini bisa Anda lakukan mulai pukul 8 hingga 16 dan pukul 19 hingga 21 waktu Indonesia Barat, Tribuners. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan saya Rizka Khairina, beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sada Sirait, inilah live update selengkapnya. Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan dalam proses reka ulang atau rekonstruksi tewasnya Brigadir J, para tersangka akan memperagakan total 78 adegan. Adapun adegan itu dimulai dari kondisi saat di Magelang, rumah pribadi Verdi Sambo, hingga akhirnya ke rumah dinas Verdi Sambo yang juga merupakan tempat kejadian perkara atau TKP tewasnya Brigadir J. Untuk informasi selengkapnya terkait rekonstruksi pembunuhan Brigadir J akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Rizky Sandi Saputra. Silakan rekan Rizky. Ya, selamat sore Mei dan juga Tribuners. Bisa disampaikan bahwa pada hari ini, tepatnya tadi pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tim penyidik dan juga tim sus dari Mabes Polri menggelar reka adegan atau rekonstruksi terkait dengan tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J di rumah pribadi dari mantan Kadif Propam Polri yakni Verdi Sambo. Tadi maksud saya Kadif Humas Divisi Mabes Polri yakni Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa total akan ada 78 adegan yang akan dilakukan oleh para tersangka yang terlibat dalam insiden penembakan terhadap si Brigadir Joshua ini. Sedangkan update-nya Mei untuk saat ini proses rekonstruksi di rumah pribadi yang diketahui memang ini TKP pertama dari kejadian baku tembakan, maksud saya penembakan terhadap Brigadir ini sudah selesai dilakukan, sudah tuntas semua. Total tadi ada dari 78 adegan, 51 diantaranya dilakukan di rumah pribadi Verdi Sambo, di mana ini merupakan gabungan juga adegan yang berlangsung di Magelang begitu. Jadi untuk rekonstruksi kasus yang ada di Magelang semuanya digabung di rumah pribadi Verdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3, Duren 3, Kalibata, Jakarta Selatan. Sebagai informasi Mei dan juga Tribuner, saat ini seluruh rekonstruksi atau gelaran rekonstruksi masih terus dilakukan, dan saat ini tim sus dan juga penyidik sudah mulai bergerak ke TKP penembakan atau tempat kejadian perkara penembakan itu di rumah dinas dari Verdi Sambo begitu, yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Mungkin nanti akan bisa disampaikan lagi untuk perkembangannya. Untuk sekarang bisa disampaikan seperti itu dulu, Mei.
Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangan untuk Anda. Akan meliputi 78 adegan. Di rumah Magelang sebanyak 16 adegan yang meliputi peristiwa tanggal 4, tanggal 7 dan tanggal 8 Juli. Di rumah Saguling sebanyak 35 adegan meliputi peristiwa tanggal 8 dan pasca pembunuhan Brigadir J. Kemudian di rumah Komplek Duren 3 sebanyak 27 adegan terkait peristiwa pembunuhan Brigadir J. Ya, saya minta rekan-rekan untuk bersabar. Setiap informasi yang sudah seizin penyidik, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka saat rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun rekonstruksi digelar di dua lokasi, yakni rumah pribadi di Jalan Saguling 3 dan rumah dinas di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan 78 adegan tersebut terdiri dari 3 bagian. Lalu di 35 adegan di rumah pribadi di Jalan Saguling yang mana kejadian itu terjadi pada 8 Juli lalu. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Ramadan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rama. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya informasikan bahwa rekonstruksi baru saja selesai seperti itu di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran Jakarta Selatan sekitar pukul 14:45. Dan sebanyak 4 mobil taktis seperti itu membawa pengacara dan rumah dinas Ferdi Sambo yang ada di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran Jakarta Selatan. Dan berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri Irjen Dede Prasetyo mengatakan bahwa memang sebanyak 78 adegan diperagakan oleh para tersangka di TKP di Jalan Saguling 3, Duren 3, Pancoran Jakarta Selatan. Dan rekonstruksi digelar sekitar pukul 10 pagi dan adapun rekonstruksi yang digelar di rumah pribadi di Jalan Saguling ini terdiri dari 2 bagian seperti itu. Yang pertama, saat kondisi di Magelang, Jawa Tengah ada sebanyak 16 adegan dan sebanyak 35 adegan saat berada di rumah pribadi Ferdi Sambo yang ada di Jalan Saguling seperti itu. Dan saat ini terpantau rekonstruksi berlangsung saat ini di rumah dinas Ferdi Sambo yang ada di Jalan maksudnya di Kompleks Polri Duren 3, Pancoran Jakarta Selatan. Dan nantinya pihak kepolisian akan memberikan keterangan terkait hasil dari rekonstruksi yang berlangsung pada hari ini. Namun belum diketahui secara pasti kapan rekonstruksi ini akan selesai seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Rama atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kadif Humas Mabes Polri. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengawas eksternal juga hadir dari Komnas HAM juga sama melihat adegan per adegan dan juga dari Kompolnas. Ya. Berarti dipastikan nanti akan tatap muka ya Pak, Baradae dan juga Ferdi Sambo. Ya, yang namanya rekonstruksi 5 tersangka yang dihadirkan nanti akan merekonstruksikan seluruh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan yang terjadi di 2 TKP tersebut. Oke, itu dulu teman-teman. Nanti lagi. Hingga pukul berapa nanti rekonstruksi? Jam 10. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa?
Sampai apa? Sampai jam berapa, Pak? Jam berapa? Berapa lama? Ya ngerti tuh. Kita ikutin dulu. Kawal Brimob itu ya? Apa? Kedatangan FS itu yang di Kawal Brimob tadi. Iya. Ya, oke. Tadi mobil apa, Pak? Ada rekonstruksi di Magelang juga, Pak. Itu berjalan bersamaan jam 10 atau gimana, Pak? Apa? Yang di rekonstruksi yang di Magelang. Hari ini jam 10 juga atau gimana? Iya, hari ini juga. Ya, nanti penyidik akan menginformasi hari ini juga. Kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat Johnson Panjaitan mengaku rekonstruksi yang berlangsung hari ini tidak transparan, sehingga apa yang disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit, Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam soal transparan rekonstruksi hanya omong kosong. Ia meminta awak media untuk terus mengawal kasus ini dan jangan sampai terjadi peradilan yang sesat nantinya. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang kini sudah terhubung bersama kami. Baik, rekan Mei, bisa saya jelaskan tadi sekira pukul 9.30 atau pukul 10.00 tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat tiba di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat datang, tim kuasa hukumnya langsung dikawal oleh Provos dan juga aparat kepolisian lainnya untuk diarahkan ke rumah pribadi dari Irjen Verdi Sambo yang berada di Saguling, Jakarta Selatan melalui pintu belakang. Artinya dari kompleks Duren 3 ini bisa tembus langsung ke Saguling. Kemudian setiba di sana, di Saguling, tim kuasa hukum Irjen Verdi Sambo tidak diperbolehkan untuk menyaksikan secara langsung, sehingga ia menilai ada yang ditutup-tutupi sehingga tak transparan dalam rekonstruksi yang berlangsung hari ini di dua tempat. Kemudian juga Johnson Panjaitan selaku tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua mempertanyakan dari transparansi Kapolri Jenderal Listio Sigit dan juga Presiden Joko Widodo serta Komisi 3, sehingga ia rencananya akan melaporkan sikap dari Firtipidum yang sempat mengusir tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua Huta Barat di Saguling, Jakarta Selatan. Dan saat tadi juga sempat Johnson terlihat marah-marah karena memang rekonstruksi hari ini, sejak dari prarekonstruksi sampai rekonstruksi hari ini tidak diizinkan untuk melihat secara langsung, padahal dia merupakan orang yang di BAP saat peristiwa itu terjadi di Duren 3 ini. Dan pada prarekonstruksi memang dia menilai tidak diperbolehkan masuk karena untuk menggolkan kasus pelecehan seksual dan juga tembak-menembak yang dikarang oleh Irjen Verdi Sambo. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Munir atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Brigadir Yosua Huta Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita dari perjuangan rakyat sama cara kerja kalian melihat ini semua. Ya, kami tidak mau menghalang-halangi proses hukum. Ya. Karena bisa saja seperti kasus-kasus lain ada yang mancing-mancing nanti malah persoalannya jadi berbelok. Ya, tapi sekali lagi Presiden, Menko Polhukam, Kapolri selalu bicaranya transparan. Oh, itu lihat kasih dong ke masyarakat semua. Kalian di sini aja udah diskriminatif, apalagi kami yang pelapor yang pernah diperiksa. Anda bisa bayangkan bagaimana rasa keadilan keluarga korban di sana yang kami wakili itu. Bagaimana? Ya. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teknis, kan rekonstruksi ini kan sebenarnya untuk memastikan, tapi ini mau memastikan apa? Mau memastikan kelanjutan obstruction of justice yang di sini dilanjutkan ke sana. Lantas pertanyaan Anda, saya harus hadir di sini semua, begitu? Baru itu transparan dan ada keadilan. Ngomong kosong.
Polisi tim Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara kembali meringkus pelaku judi di beberapa lokasi di Kabupaten Bulungan. Direktur Reskrimum Polda Kaltara Kombes Pol John Wesley Aritonang, Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara kali ini berhasil mengungkap kasus perjudian di Bulungan pada Rabu 24 Agustus lalu. Sebelum pengungkapan, Jatanras Polda Kaltara mendapatkan informasi di Jalan Poros Bulungan, Desa Binai, sedang berlangsung kasus perjudian togel. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Georgie Santana Silalahi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Georgie. Baik, selamat sore Tribuners, selamat sore Mei. Benar, tim Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltara yang kurun waktu 1 malam kembali berhasil mengamankan 3 tersangka pelaku judi di Kabupaten Bulungan. Bahwasannya polisi tim Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum di Trimsus Polda Kaltara, di mana kejadian ini mengungkap kasus perjudian pada Rabu 24 Agustus 2022 lalu, yang berhasil mengungkap kejahatan perjudian dalam 1 malam, dan juga 3 orang tersebut tersangka pelaku perjudian ini ada di 3 lokasi berbeda-beda di Kabupaten Bulungan. Sebelumnya pengungkapan Jatanras Polda Kaltara ini mendapat informasi salah satu saksi yang ada di Jalan Poros Bulungan Berau, kilometer 56 RP 12, Desa Binai, Kecamatan Tanjung Palas Timur sedang berlangsung kegiatan kasus perjudian togel. Pada pukul 20 lebih 10 malam, tim Jatanras mengamankan 1 orang bernama MR alias Bali, seorang perempuan usia 60 tahun. Saat diinterogasi, pelaku mengakui bahwa memasang judi togel untuk melalui seseorang bernama MB yang usianya 49 tahun, merupakan bos dari pelaku MR. Tak ingin kehilangan jejak juga, kata Kombes Pol John Wesley Aritonang, tim Jatanras di Trimum Polda Kaltara berpakaian preman ini pun kembali bergerak menuju ke tempat tinggal MB yang dimana yang beralamat di Jalan Pantai Indah RT 05 Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, yaitu sekitar pukul 23 hari Rabu 24 Agustus. Tersangka MB 49 tahun ditemukan dan mengakui sebagai pemasang judi togel menggunakan akses internet melalui handphone miliknya. Adapun aktivitas judi online ini ingin memasang nomor togel bisa melalui pelaku dengan cara memasang melalui WA ataupun langsung datang memberi kertas, angka togel dan uang pasangannya. Kemudian penangkapan ketiga yaitu tak lama MB 49 tahun diamankan, ada pesan WA masuk ke handphone MB yang berasal dari RB 33 tahun untuk memasang angka. Bahwasannya tim Jatanras berhasil menangkap RB beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara RT 24 RW 08 Selimau 2 Kelurahan Tanjung Selor Timur, dan RB pun diamankan pada pukul 12 malam. Dan juga MR dan RB ini bertugas memungut angka nomor togel dari orang-orang yang beli, dan uang pasangan togel kemudian disetor kepada MB. Lebih lanjut, kata Kombes Pol John Wesley Aritonang, adapun barang bukti yang diamankan dari tangan MR berupa uang sejumlah 503.000, 1 handphone Oppo A9 2020 warna hitam, Oppo A5 2020, 1 Vivo 1920 warna hitam biru, dan 2 buku rekapan nomor togel. Adapun juga barang bukti lainnya juga, kata Kombes Pol John Wesley Aritonang, berhasil mengamankan. Harapannya dari hasil tangkapan dari tim Jatanras Polda Kaltara ini, para pelaku nantinya akan mendapat hukuman sanksi dan tentunya jerat pasal berlapis, yang dimana pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP subsidi 303 ayat 1 ke 2 KUHP tentang tindak pidana perjudian
bahwasannya para pelaku 3 perjudian ini, 3 tersangka judi togel ini yang di Kabupaten Bulungan menjadi atensi utama untuk para masyarakat agar tidak melakukan hal-hal merugikan keamanan ketertiban masyarakat di sekitar Kabupaten Bulungan. Demikian Mei yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Georgie atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI pada hari ini Selasa 30 Agustus menggelar sidang pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu 2024 yang dilakukan oleh KPU. Sidang dengan agenda tersebut yakni untuk 2 laporan, masing-masing dari Partai Kedaulatan Rakyat dan Partai Bhinneka Indonesia. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Danang Tri Atmojo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Danang. Ya, baik, terima kasih Mei. Ya, dalam sidang pertama untuk laporan Partai Kedaulatan Rakyat atau PKR, pelapor menjelaskan bahwa masalah mereka adalah saat pendaftaran di KPU pada 11 Agustus 2022, data mereka dinyatakan tidak terdaftar dalam sipol sehingga berkas pendaftaran PKR dikembalikan oleh KPU. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2022 atau hari terakhir pendaftaran, PKR menyambangi helpdesk KPU untuk pencocokan data dokumen yang diklaim terkendala teknis. Namun data dokumen PKR yang ada dalam flashdisk tidak terbaca di layar KPU. PKR kemudian membuat surat permohonan secara tertulis agar pembacaan data dilakukan menggunakan gawai milik PKR dengan disaksikan oleh pihak Bawaslu. Alih-alih merespon surat permohonan tersebut, KPU justru langsung menerbitkan surat pengembalian berkas pendaftaran milik PKR. Oleh karena itu, PKR mengadukan permasalahan ini ke Bawaslu dengan petitum agar Bawaslu menyatakan surat pengembalian berkas dari KPU tidak berkekuatan hukum. Sementara dalam laporan Partai Bhinneka Indonesia atau PBI, mereka mengaku sangat dirugikan oleh KPU khususnya pada tahapan pendaftaran partai politik serta pemilu. Bentuk kerugian tersebut yakni lantaran PBI telah mengunggah data keanggotaan parpol dalam sipol, di mana syarat kepengurusan provinsi menurut mereka telah terpenuhi seluruhnya. Namun data dalam sipol alami kendala sehingga data keanggotaan PBI yang menurut mereka seharusnya sebesar 216.000 anggota hanya tercatat dalam sipol sebesar 80.000 anggota. KPU selaku terlapor juga telah menyiapkan jawaban atas tuduhan-tuduhan tersebut. Anggota KPU RI Muhammad Afifuddin menyampaikan bahwa tuduhan PKR mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum. KPU menyebut data dokumen PKR dalam flashdisk yang diperiksa lewat laptop milik pelapor ternyata diubah oleh pelapor itu sendiri. Selain itu ternyata berdasarkan hasil pengecekan, data milik PKR juga tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat. Berkenaan dengan fakta tersebut, KPU menilai cukup bagi Bawaslu untuk menolak aduan pelapor. Sementara soal tuduhan Partai Bhinneka Indonesia, KPU menyatakan laporan pelapor tidak jelas. Pelapor juga dipandang tidak punya legal standing untuk membuat laporan ke Bawaslu. Adapun untuk sidang pembuktian terhadap 2 laporan yang sama, saat ini masih berlangsung. Sidang tersebut digelar dengan agenda pembuktian dari pihak pemohon. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Danang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tanpa kasus positif COVID-19 dan masuk zona hijau. Setelah bertahan 1 kasus selama hampir sepekan terakhir, pasien positif COVID-19 di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dinyatakan sembuh pada Sabtu 27 Agustus kemarin. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terus menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap peningkatan kasus baru. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Rian Nong yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rian. Baik Mei, Tribuners dapat saya laporkan dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur. Saat ini kondisi Kabupaten Sumba Timur sudah kembali ke zona hijau setelah pasien terakhir COVID-19 sembuh pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus yang lalu. Tribuners sudah saya sampaikan selama beberapa hari terakhir tidak ada tambahan pasien positif, yakni sejak hari Sabtu
hingga hari Senin yang lalu tidak ada tambahan kasus positif baru berdasarkan pemeriksaan terhadap sampel COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur, Tinus Curumbaha mengatakan bahwa dengan tidak adanya kasus baru, maka kasus terakhir di Kabupaten Sumba Timur berjumlah sebanyak 7.618 kasus dengan 7.482 kasus sembuh dan 136 kasus meninggal dunia. Angka positif rate di Kabupaten Sumba Timur sendiri menjadi 9,01%, sementara angka kesembuhan mencapai 98,21%, dan angka kematian bertahan pada posisi 1,79%. Tribuners, saat ini pemerintah kabupaten juga terus menggalang vaksinasi, dan hingga saat ini vaksinasi di Kabupaten Sumba Timur dari 199.718 sasaran, dosis pertama telah diterima oleh 179.892 orang atau setara dengan 90,05%. Dosis kedua diterima oleh 127.417 atau setara 63,80%, dan juga dosis ketiga telah diterima oleh 25.028 orang atau 12,53%. Tribuners, dapat saya laporkan Bupati Sumba Timur sendiri, Dr. Andus Christopher Praing, menghimbau masyarakat agar tetap taat protokol kesehatan meskipun kondisi wilayah Sumba Timur sudah ke zona hijau menyusul tidak adanya kasus baru. Bupati menghimbau masyarakat agar tetap taat prokes dan juga tetap melakukan vaksinasi sehingga situasi di Sumba Timur dapat berjalan dengan baik dan ekonomi dapat dipulihkan pasca COVID hampir berlangsung selama lebih dari 2 tahun. Demikian, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Rian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Sumba Timur. Berikut tayangannya untuk Anda. Masyarakat, aktivitas masyarakat kita berharap kembali normal, tetapi dengan catatan tetap waspada untuk melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Ya, kita berharap dengan zona hijau ini geliat ekonomi sudah semakin baik, dan kita berharap pasca COVID ini mudah-mudahan saja Sumba Timur ini akan lebih baik dari sebelumnya ketika COVID itu sendiri. Dukungan atau intervensi pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi seperti apa pasca COVID ini, Bapak? Ya, tentu menjadi tak terhindar bagi kita oleh karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengalokasikan beberapa persen untuk COVID itu sendiri. Itu sudah menjadi komitmen kita. Pada saat yang sama kita juga menghimbau pada dunia usaha dan masyarakat sipil mengambil bagian juga dalam pasca COVID ini. Itu kita mengeluarkan. Gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara mulai dikerjakan. Pengerjaan tahap pertama gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara ini menelan anggaran 27 miliar rupiah. Dari pantauan tampak sejumlah pengerjaan memasang dinding pembatas lokasi proyek. Suatu alat berat ekskavator juga terlihat membersihkan pepohonan yang berada di area belakang gedung kantor Gubernur Sultra tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Sultra, Laude Ari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Laude. Terima kasih rekan Mei. Selamat sore Tribunes. Hari ini saya melaporkan terkait kondisi pembangunan gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang kemarin mulai dilakukan pengerjaan di belakang kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari pantauan yang kami lakukan di lapangan, tampak satu alat berat ekskavator melakukan pembersihan yang berada di belakang kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang menjadi lokasi akan dibangunnya gedung baru kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang setinggi 22 lantai.
Nah, kemudian di area pengerjaan itu jadi sementara dilakukan pemasangan dinding pembatas yang menjadi area atau lokasi pengerjaan yang saat ini masih terus berlangsung. Dan kemudian untuk pengerjaan gedung baru Provinsi Sulawesi Tenggara ini, gedung baru kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ini, Pemprov mengucurkan dana sebanyak 22 miliar rupiah. Dari keterangan Dinas Cipta Karya mengatakan bahwa anggaran ini merupakan anggaran tahap pertama untuk pengerjaan gedung baru kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk pengerjaan ini akan dimulai saat di Oktober mendatang. Untuk pengerjaannya sendiri, kata dari pihak Dinas Cipta Karya mengatakan bahwa untuk pengerjaannya saat ini masih akan dilakukan pemancangan tiang untuk menjadi fondasi gedung setinggi 22 lantai yang akan digunakan untuk Pemprov Sulawesi Tenggara itu. Kemudian dari keterangan Dinas Cipta Karya, gedung ini saat ini akan untuk alat pengerjaan yang akan digunakan untuk membangun gedung ini akan dibawa dari Surabaya yang saat ini dengan menggunakan sistem injeksi, artinya bahwa selama proyek pengerjaan gedung baru kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara ini tidak akan mengganggu proses pekerjaan yang ada di kantor gedung lama kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kemudian dari keterangan Dinas Cipta Karya mengatakan untuk pengerjaan tahap pertama ini diproyeksikan akan selesai hingga di 2023 mendatang, kemudian akan dilanjutkan dan direncanakan selesai hingga tahun 2024 mendatang. Demikian rekan Mei yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Laude Ari atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinas Cipta Karya Sultra. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kita laksanakan tentunya bagian kalau konstruksi disebut substruktur itu fondasi semuanya, kita akan perancangan fondasi bawah sampai dengan kolom-kolom, ada sebagian lantai satu kolom sudah berdiri. Lantai satu. Anggaran dana yang tersedia. Ini pengerjaannya dimulai tadi sampai kita pekerjaannya kontraknya itu sudah mulai minggu lalu. Jadi ini sekarang sudah sementara pembersihan, persiapan untuk pemancangan. Alat pancang itu rencana datang sekitar tanggal 30 tanggal 1 sudah tiba di Kendari. Untuk pengerjaannya berapa ini yang dikucurkan? Sekarang anggaran sekitar 27 miliar tahap pertama ini. Tahap pertama 27 miliar itu. Ini dikerjakan, proyeknya diselesaikan sampai bulan. Kalau sesuai harapan Bapak Gubernur diselesaikan 2024 sudah berdiri semua konstruksi 22 lantai. 22 lantai tinggi itu sekitar 100 berapa ya? 100. Puluhan sopir truk di Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat pada Senin 29 Agustus. Mereka yang tergabung dalam sopir truk angkutan khusus pelabuhan atau Angsuspel ini mendatangi kantor Wakil Rakyat untuk mengeluhkan terkait beberapa persoalan yang dialami, di mana mereka mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar jenis solar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Cepi Marlianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Cepi. Baik, rekan Mei dan pemirsa Tribuners dimanapun berada, memang tepat pada hari Senin kemarin atau tanggal 29 Agustus tahun 2022, puluhan sopir truk di Kota Pangkal Pinang mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ataupun DPRD setempat, di mana para sopir angkut yang tergabung dalam organisasi angkutan khusus sopir truk angkutan khusus pelabuhan atau Angsuspel ini mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengeluhkan terkait beberapa persoalan yang dialami oleh para sopir truk di Kota Pangkal Pinang ini sendiri, terutama ya ini persoalan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak jenis solar, di mana memang dalam beberapa pekan terakhir khususnya bahan bakar minyak jenis solar di Kota Pangkal Pinang memang cukup banyak peminatnya, di mana memang hal itu mengakibatkan sejumlah antrian sopir truk di sejumlah SPBU yang ada di Kota Pangkal Pinang. Selain itu juga para sopir truk tersebut mengeluhkan terkait
pengurusan uji kendaraan bermotor ataupun uji kir, di mana untuk tes kelayakan jalan kendaraan itu disampaikan kepada legislatif setempat, yang hal itu disambut langsung oleh Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Abang Herja. Sementara berdasarkan keterangan dari Ketua Angsuspel, Rahmat, mengatakan memang dalam hal itu terdapat dua tuntutan yang disampaikan oleh para sopir angkot. Pertama terkait kelangkaan BBM jenis solar dan proses pengurusan kir, di mana memang dengan sulitnya mendapat BBM jenis solar, para sopir truk bahkan mengalami kerugian yang cukup besar, di mana memang rata-rata para supir truk tersebut merupakan supir truk ekspedisi khusus pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Balam, di mana memang mereka mengirimkan pasokan bahan pokok penting dan sayur-sayuran. Selain itu juga beberapa bahan barang-barang untuk kegiatan ekspor dan impor dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan ke luar negeri. Sementara itu memang dalam audiensi tersebut, dalam pelaksanaan uji kir juga para sopir ingin pada uji kelayakan kendaraan tersebut dapat dipermudah, di mana seperti diketahui sampai saat ini terdapat beberapa syarat yang dinilai membebankan para sopir tersebut, sehingga memang para sopir sendiri mengajukan untuk adanya perubahan proses untuk tes kir itu sendiri. Kemudian Ketua DPRD Kota Pangkal Pinang, Abang Herja, sendiri berjanji akan menindaklanjuti semua keluhan dari para sopir tersebut, di mana memang untuk pelaksanaan uji kir sendiri, hal tersebut akan segera disampaikan kepada Dinas Perhubungan setempat. Dan DPRD sendiri meminta para sopir truk untuk tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan, di mana sesuai dengan peraturan tentang uji kir sendiri yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan setempat. Begitu juga penyusuan tarif dan lain sebagainya, terutama tarif angkut dan bongkar muat di pelabuhan yang memang sudah lama tidak disesuaikan. Sementara itu untuk kelangkaan BBM jenis solar sendiri, pada rapat tersebut juga DPRD setempat sempat memanggil pihak dari PT Pertamina, khususnya perwakilan Pangkal Balam, di mana memang berdasarkan keterangan dari berdasarkan keterangan dari pihak PT Pertamina sendiri, meminta para sopir truk untuk didata ulang, terutama para sopir truk yang tergabung dalam Angsuspel ini, di mana memang mereka nantinya akan diprioritaskan untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar, di mana memang seperti yang diketahui dalam beberapa pekan terakhir kelangkaan BBM jenis solar terjadi di Kota Pangkal Pinang, di mana dengan adanya hal itu juga pihak Pertamina sendiri telah menyanggupi untuk mengirimkan sekitar 2,5 ton BBM jenis solar di satu SPBU yang berada di kawasan Kelurahan Air Hitam. Begitu rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Cepi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dua warga yang sempat hilang di Sungai Mahakam, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat pada Minggu kemarin akhirnya berhasil ditemukan oleh unsur petugas gabungan yang terdiri dari BPBD, Satpol Air, Polres Kubar, dan masyarakat setempat. Kedua korban ditemukan pada Selasa dini hari tadi di sekitar pesisir Sungai Mahakam. Saat ditemukan, keduanya sudah dalam kondisi meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Zainul, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zainul. Di sini saya akan melaporkan kembali peristiwa naas yang menimpa dua orang pria di Kabupaten Kutai Barat, yaitu warga di Kecamatan Tering, Kampung Tering Ulu, Kabupaten Kutai Barat, mengalami insiden yang sebelumnya hilang saat pergi memancing di kawasan Sungai Mahakam. Jadi kedua korban tersebut merupakan mertua dan menantunya sendiri, di mana mertuanya bernama Alfonsius Satup, usia 54 tahun, dan
menantunya sendiri bernama Rizky Saputra yang baru berusia 21 tahun. Jadi menurut keterangan petugas BPBD dan unsur tim SAR gabungan yang melakukan evakuasi terhadap korban, bahwa kronologi peristiwa hilangnya korban berawal dari ketika korban hendak meminta izin kepada pihak keluarga untuk mencari ikan di pesisir Sungai Mahakam di Kampung Tering Ulu, Kecamatan Tering, Kabupaten Kutai Barat pada hari Minggu kemarin, tanggal 28 Agustus 2022. Di mana saat itu korban pergi memancing menggunakan perahu kayu atau yang sering disebut perahu ketinting. Saat itu juga biasanya korban pulang dari memancing yang memang aktivitas atau mata pencarian keseharian mereka adalah melaut atau memancing, ya, nelayan begitu. Di mana saat itu sudah sekitar pukul 5 sore, namun korban belum juga pulang ke rumah. Ketika dihubungi oleh pihak keluarga juga tidak tersambung. Karena panik dan khawatir dengan kondisi korban, pihak keluarga pun akhirnya melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian melalui Polsek Tering. Dan oleh petugas kepolisian selanjutnya melakukan koordinasi dengan pihak Polres Kutai Barat melalui Satpol Airut dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya mereka melakukan penyisiran di sekitar pesisir pantai, sungai, dan dibantu oleh unsur pemerintah kecamatan setempat. Dan setelah dilakukan upaya pencarian selama kurang lebih 2 hari, korban akhirnya ditemukan sekitar pukul 02.14 WITA Selasa dini hari tadi. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Saat ini jenazah korban sudah diserahkan oleh petugas gabungan kepada pihak keluarga korban. Kemudian untuk dugaan sementara, korban memang murni tenggelam dan dari tubuh jenazah kedua korban dalam kondisi utuh. Demikian untuk sementara, kembali ke teman-teman. Baik, terima kasih rekan Zainul atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mobil PCR Pemkot Manado senilai 8,7 miliar rupiah mubazir. Mobil tersebut diadakan pada tahun 2020 atau di masa pemerintahan Vicky Lumentut dan Mor Bastian dengan fasilitas yang mewah. Di saat angka COVID-19 melandai, mobil itu teronggok di parkiran pemerintah Kota Manado. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Arthur Rompis, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arthur. Ya, selamat sore Mei dan Tribuners. Jadi bisa saya laporkan keadaan mobil PCR yang dibanderol dengan harga 8 miliar. Namun kondisinya kini sudah terabaikan, di mana mobil tersebut teronggok di parkiran kantor Pemkot Manado. Jadi mobil tersebut berpindah-pindah posisinya. Awalnya di tempat parkiran motor, kemudian saat ini berada di tepi jalan. Jadi Tribuners, mobil PCR ini diadakan pada tahun 2020 atau pada saat kasus COVID sementara di Kota Manado. Kemudian fasilitasnya sangat luar biasa, sesuai dengan harganya yang 8 miliar. Jadi di situ bisa memeriksa hingga 300 hingga 700 sampel PCR setiap harinya. Namun pada pengoperasiannya terjadi kendala teknis sehingga mobil ini tidak bisa difungsikan, dan kendala tersebut bermacam-macam. Awalnya tidak tersedia regen, kemudian kendala-kendala lainnya hingga kini
di era pemerintahan baru mobil tersebut tidak digunakan lagi karena memang sudah tidak ada kasus COVID. Jadi memang pembelian mobil ini agak mubazir karena tidak pernah digunakan, dan dari pemerintah Kota Manado saat ini sementara melakukan kajian tentang bagaimana baiknya dengan mobil tersebut. Jadi ada solusi untuk memindahkan peralatan-peralatan di dalam mobil itu ke lab. Namun di sini juga ada kendala bahwa memang keadaan di lab tidak sesuai dengan keadaan di mobil itu. Hingga ini masih dikaji bagaimana ke depannya mobil ini, karena memang kasus COVID juga sudah melandai dan tidak ada lagi pembatasan sosial. Jadi ini masih dalam kajian pemerintah Kota Manado untuk bagaimana ke depan mobil ini. Terima kasih, Nih. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polda Jambi dan Polres jajaran berhasil meringkus 133 tersangka pemain judi online dan offline hasil operasi sejak 2 pekan terakhir. Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori mengatakan para tersangka diungkap oleh Cybercrime Polda Jambi, Polresta Jambi, dan Polres Muaro Jambi, di mana hasil pengungkapan terdapat 62 tersangka judi online dan 71 tersangka judi offline, mulai dari judi togel dadu dan tembak ikan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jambi, Aryo Tondang, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aryo. Baik, terima kasih Mbak, dan selamat sore untuk Tribuners. Kami informasikan memang dalam 2 pekan terakhir, Polda Jambi dan Polres jajaran gencar melakukan razia dan patroli terhadap jaringan-jaringan atau situs-situs judi online untuk cyber. Kemudian ada judi offline, ada di antaranya dadu, kemudian judi tembak ikan dan togel. Nah, dalam kegiatan ini, Mei, sebanyak 133 orang diamankan, dan ini masih sebagai pemain. Dan keterangan daripada Direskrimum Polda Jambi, mereka akan menindak dan menelusuri mendalami daripada tersangka ini. Jika kemudian ada ditemukan aliran dana ke atas, maka pihaknya akan langsung menindak dan mengejar para bandar-bandar judi di Jambi. Keterangan sementara itu untuk judi online sendiri, Mei, keterangan Direskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Kristiantori, di mana pihaknya mencatat ada 1000 website judi online yang dipakai oleh pemain di Provinsi Jambi. Dan ribuan situs judi online ini hasil dari patroli cybercrime Polda Jambi tercatat servernya itu berada di luar negeri, mulai dari Amerika, Hong Kong, kemudian Vietnam, serta di Kanada. Sehingga pihaknya telah berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan pemblokiran kepada ribuan situs judi online yang saat ini tercatat dimainkan oleh para pemain di Jambi. Sementara itu, Mei, untuk di Jambi sendiri keterangan Tori tidak ditemukan bahwasanya ada server dari website judi online yang dimainkan. Nah, ini merupakan hasil kegiatan dari Polda Jambi, kemudian Polresta Jambi, dan Polres Muaro Jambi. Kita dapat lihat seperti yang dapat video, ada puluhan tepatnya yang dapat dihadirkan, namun sementaranya itu berada di Polres masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Mike. Terima kasih rekan Aryo Tondang atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jambi. Berikut tayangannya untuk Anda. Press release terkait masalah kegiatan penindakan terhadap aktivitas perjudian yang ada di wilayah Provinsi Jambi. Judi ini kita bagi 2, yaitu kegiatan judi online dan judi offline atau konvensional. Dan dari 2 minggu terakhir ini, ya, jajaran Polda Jambi telah melakukan penindakan terhadap para pelaku judi, baik judi online maupun judi offline atau judi konvensional. Hal ini dilakukan tindak lanjut dari perintah Bapak Kapolri kepada seluruh jajaran Polri yang ada di kewilayahan. Kemudian kita laksanakan sesuai dengan perintah Bapak Kapolri dan perintah dari pimpinan kami, Bapak Kapolda Jambi. Subdit Jatanras Ditreskrimum
Ditreskrimum Polda Bengkulu pada Jumat 26 Agustus lalu menangkap 4 orang penjual dan pembeli chip Higgs Domino. Dari 4 orang ini penjual atau bandar berinisial SD kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan 3 lainnya menjadi saksi. Penangkapan pemain dan penjual Higgs Domino ini membuat kebingungan dari pemain, termasuk apakah kedepannya semua pemain akan ditangkap polisi. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bengkulu, Romi Juniandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romi. Ya, baik. Selamat sore Mei dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan pada hari Jumat 26 Agustus 2022 lalu, Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu menangkap 4 orang yang diduga menjual dan membeli chip Higgs Domino. Penangkapan ini Tribuners dilakukan di salah satu kelurahan, yakni Kelurahan Lingkar Barat di Kota Bengkulu. Dari tangan pelaku pada saat penangkapan, petugas mengamankan uang bukti sejumlah Rp8.800.000, kemudian ada juga CCTV, kemudian kalkulator dan buku rekap penjualan chip Higgs Domino ini. Nah, Tribuners, menurut keterangan kepolisian, dari 4 orang tersangka ini, kemudian dari 4 orang yang ditangkap ini, kemudian satu orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu berinisial SD, berKTP Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Dari SD ini ditetapkan tersangka karena dia adalah bandar atau penjual dari chip Higgs Domino ini. Kemudian benar, pihak kepolisian menetapkan tersangka penjual atau bandar Higgs Domino berdasarkan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Dan hasil dari koordinasi ini disebutkan bahwa penjual dan pembelian chip domino ini sudah masuk dalam kategori judi, sehingga bisa dijerat dengan pasal 303 ayat 1 tentang perjudian. Kemudian dari keterangan SD, dia mengatakan bahwa dirinya mengepul, istilahnya mengepul, yaitu mengumpulkan chip Higgs Domino yang dijual oleh masyarakat seharga 60.000. Kemudian dijual lagi kepada masyarakat yang ingin membeli seharga 65.000, sehingga dalam 1/1 bilion chip itu keuntungannya adalah Rp5.000. Dan SD ini atau tersangka ini beroperasi dari pagi hingga tengah malam dengan keuntungan perharinya bervariasi antara 200 hingga Rp500.000. Dan dari pihak kepolisian juga Tribuners mengatakan bahwa penjual atau pembelian atau peredaran dari chip Higgs Domino ini tidak lagi diperbolehkan. Jadi pihak kepolisian mengimbau seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kota Bengkulu untuk tidak melakukan jual beli atau transaksi untuk chip Higgs Domino ini. Kemudian muncul juga pertanyaan, apakah semua pemain dari game Higgs Domino ini akan nanti kedepannya akan ditangkapi? Nah, menjawab keraguan atau pertanyaan tersebut, Direktur Ditreskrimum Polda Bengkulu, Kombes Pol Teddy Suhendiawan Sarif juga telah menegaskan bahwa di dalam game Higgs Domino ini ada beberapa game yang masih bisa dimainkan oleh masyarakat, seperti permainan biasa, bermain di kamar biasa yang tidak perlu top up chip dan tidak perlu melakukan pembelian chip yang di toko resmi itu berharga Rp125.000, dan jika ke bandar-bandar chip yang ada di masyarakat berharga Rp65.000 per 1 bilion. Jadi jika masyarakat masih bermain secara normal tanpa chip dan juga tanpa membeli chip, maka masih akan diperbolehkan. Demikian Mei dan juga Tribuners, laporan dari Bengkulu, kembali ke Mei. Baik, terima kasih rekan Romi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tersangka Direktur Ditreskrimum Polda Bengkulu serta Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu. Berikut tayangannya untuk Anda. Bang, abang jawab aja bang, abang mulai main itu sejak kapan? Awal tahun. Awal tahun ini. Itu tahunya dari kawan atau memang dari teman? Dari teman juga. Nah, abang mulai menjual itu sejak kapan? Ditambahkan dalam sejak awal tahun. Awal tahun. Oh, jadi sudah mulai main, dapat itu jual ya? Berapa bang keuntungannya bang kita jual main itu? Per hari. Per hari. Perputaran uangnya bang. Keuntungan tuh tergantung yang jual juga dengan kita ya. Kepada masyarakat yang berada di Bengkulu, khususnya yang untuk memiliki konter handphone, jadi tidak ada lagi yang menjual untuk chip ya. Saya ulangi lagi,
ulangi lagi tidak ada yang menjual chip ya berupa permainan domino. Karena apa? Ini sudah melanggar daripada hukum ya. Kita akan kenakan pasal 303 ayat 1 ya untuk undang-undang perjudian ya. Jadi ancaman hukumannya 10 tahun penjara dengan denda 25 juta. Baik itu yang pemilik daripada counter handphone yang menjual chip maupun pembeli ya. Jadi satu dealernya 125. Kalau toko kan mahal, toko aplikasinya. Iya pasti kita. Tapi makanya dia main sendiri, ya kan? Nah, disinilah kreativitasnya di sini, bermain sendiri, sesama komunitas, ya kan? Nah, dia bisa, dia berperan sebagai toko juga, tapi dia sendiri dia pemain juga, dia juga berlayar. Oh, itu makanya dia. Itu kan apa di sini pasangan judi ada pertaruhan di situ yang sesuai dengan pasarnya. Nah, jadi ada menarik keuntungan. Oh, ya, jadi itu Pak. Kepolisian Resor Pasangkayu berhasil membongkar praktik prostitusi di wilayah hukum Pasangkayu pada Senin 29 Agustus. Tersangka berinisial J diungkap dalam press release Operasi Pekat Marano 2022 di lapangan Apel Corona Mapolres Pasangkayu. Menurut Kasat Reskrim, tersangka J diduga seorang mucikari. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sulbar, Egy Sugianto yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Egy. Ya, Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada, memang baru saja kepolisian Resor Kabupaten Pasangkayu baru saja merilis hasil tangkapan operasi Pekat Marano 2022 di Kabupaten Pasangkayu. Ya, Tribuners, dalam pengungkapan tangkapan hasil operasi Pekat ini, salah satunya polisi berhasil mengungkap kasus prostitusi di Kabupaten Pasangkayu, di mana tersangka yang sudah diamankan di Polres Pasangkayu ini berinisial J adalah warga Pasangkayu. Untuk modusnya sendiri, Tribuners, dapat kami laporkan bahwa tersangka yang diduga mucikari ini memasarkan seorang perempuan lewat fasilitas telepon seluler, di mana ketika ada yang memesan kemudian dibawa ke hotel, dan setiap transaksi ini tersangka D mendapat keuntungan Rp100.000. Nah, dalam pengungkapan kasus ini, Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, Ibtu Ronald Suhartawan Hadipura menyampaikan bahwa tersangka J nantinya akan dijerat hukuman yakni selama 1 tahun 4 bulan. Demikian Mei informasi prostitusi online yang di Kabupaten Pasangkayu. Baik, terima kasih rekan Egy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pasangkayu. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang pertama, berdasarkan laporan polisi nomor 83, itu mucikari itu jadi terkena undang-undang gemuk, rekan-rekan. Jadi tersangka inisialnya J dengan cara, jadi ada seseorang yang memesan kepada saudara J untuk memesan perempuan, kemudian perempuan tersebut dibawalah oleh saudara J ke hotel. Kemudian setelah di hotel, dia meraih keuntungan 100.000 saudara J tersebut dari aktivitas prostitusi tersebut. Seperti itu rekan-rekan. Ini sudah berlangsung berapa lama? Untuk itu baru 3 bulan rekan-rekan dia laksanakan seperti itu. Kemudian untuk tindak pidana yang lainnya sedang kami dalami lagi. Berapa korban? Untuk korban sedang kami dalami. Untuk sekarang masih 1 orang korban yang dia bawa. Yang lain? Judi online. Tim pengawal Bupati Asahan mencuri handphone inventaris milik Bupati Asahan di rumah dinas Bupati senilai Rp36 juta. Dalam pengakuan tersangka,
ia mencuri handphone milik Bupati Asahan tersebut dikarenakan sakit hati. Pasalnya tersangka oleh Bupati Asahan dijanjikan agar ketiga anaknya diperdayakan untuk bekerja di pemerintah Kabupaten Asahan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Alif, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Alif. Ya, terima kasih rekan Mei, terima kasih Tribuners. Perlu sampaikan bahwasanya kejadian pencurian ini terjadi pada 7 Juni 2022 lalu, di mana dalam aksinya Iwan alias Uleng yang merupakan pengawal Bupati Asahan menutupi CCTV yang berada di rumah dinas Bupati Asahan. Nah, saat itu Uleng masuk ke dalam rumah dinas Bupati Asahan melalui jendela, tepatnya jendela kamar pribadi milik Bupati Asahan. Nah, di sana Uleng membuka jendela dan jejaknya menggunakan obeng sehingga masuk ke dalam kamar Bupati dan menggasak handphone yang berada di dalam laci Bupati Asahan. Nah, Uleng ketahuan setelah rekaman CCTV-nya memperlihatkan bahwasanya wajahnya terlihat jelas, sehingga tim Jatan Ras Polres Asahan menangkap Uleng pada Jumat 26 Agustus lalu. Nah, saya sempat konfirmasi kepada Uleng penyebab ia mencuri handphone milik Bupati Asahan tersebut dikarenakan anak dari Uleng tersebut dijanjikan untuk bekerja atau diperdayakan di Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Asahan. Namun sampai saat ini Bupati Asahan belum menepati janjinya dan mengatakan bahwasanya pada tahun ini tidak ada pekerjaan yang akan diberikan kepada anaknya Uleng. Seperti itu, Mei, kira-kira. Baik, terima kasih rekan Alif atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mewawancarai Satreskrim Polres KBO Satreskrim Polres Asahan serta tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Oke, Bang, bisa diceritakan bagaimana kronologis peristiwa ini, benar? Kronologis dari tindak pidana yang saat ini ditangani adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kejadiannya ketika pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 kira pukul 21.00 tersangka dengan inisial I alias Bu melintas di sebelah rumah dinas Bupati. Bertiga diserahkan ke Satpol PP. Berarti sebelum pilkada. Berarti Bupati udah menjanjikan, Bang, ya? Siap. Pas sebelum pilkada ya? Apa yang disampaikan Bupati, Bang, sebelum dia menang, Bang? Kamu bertiga, kalau saya menang, saya janjikan pekerjaan. Setelah menang, dimintalah ijazah orang ini bertiga. Dikasih ke Satpol PP. Ternyata sampai sekarang 3 orang itu pun belum ada kerja. Jadi dengan alasan itu Abang masuk kamar ngambil handphone ya, Bang? Sakit hati ya, Bang? Sakit hati. Kenapa ngambil itu, Pak? Sakit hati. Sakit hati kenapa? Karena anak saya mau masuk kerja tidak diterima. BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai mencatat 2.326 orang mengungsi pasca gempa bumi yang mengguncang daerah setempat pada Senin 29 Agustus. Ribuan orang yang mengungsi akibat gempa Mentawai itu tercatat berasal dari Desa Simalegi, Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Ribuan warga yang mengungsi itu berasal dari 7 dusun di Simalegi dari total 494 kepala keluarga. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Fuadi Zikri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fuadi. Terima kasih rekan Mai, selamat sore Tribuners semua. Dapat kami sampaikan mulai hari ini Tribuners warga Mentawai update terbarunya sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing pasca mengungsi kemarin akibat gempa yang mengguncang wilayah setempat. Mereka mulai kembali mengecek bagaimana kondisi rumah mereka setelah digoncang gempa pada Senin kemarin, dan saat ini mereka sudah mulai juga membersihkan rumah-rumah mereka yang ada yang rusak karena gempa tersebut. Namun Tribuners berdasarkan informasi dari BPBD setempat, tidak semua warga yang
akibat gempa ini kembali ke rumahnya, namun hanya kaum laki-laki. Untuk kaum perempuan, lansia dan anak-anak masih bertahan di kamp-kamp pengungsian yang tersebar di beberapa titik di bukit di kawasan Siberut Barat, Tribuners. Nah, update terbaru juga Tribuners, pihak BPBD mencatat 4 fasilitas publik rusak. Bangunan fasilitas publik Simalegi rubuh, satu bangunan rubuh karena guncangan gempa, dan kemudian gereja Simalibe di desa Simatalu, gereja Katolik juga mengalami kerusakan sedang akibat guncangan gempa yang terjadi pada Senin kemarin, Tribuners. Kemudian SMP 3 Simatalu dan Puskesmas Batai juga mengalami kerusakan ringan, mengalami retak-retak di beberapa bagian dinding, lantai dan juga atap bangunan akibat guncangan gempa tersebut, Tribuners. Saat ini BPBD setempat masih mendata dampak kerugian akibat gempa ini, mulai dari kerusakan rumah warga hingga fasilitas-fasilitas publik yang rusak akibat gempa ini. Kemudian BPBD juga terus mendata berapa total warga yang terdampak realnya dari gempa ini, Tribuners. Update terbaru juga, Tribuners, warga yang masih bertahan di kamp pengungsian saat ini mengalami kekurangan logistik karena memang BPBD setempat hanya bisa mengandalkan satu lumbung sosial yang berada di lokasi gempa, yang biasanya memang digunakan sebagai pasokan jika terjadi bencana di daerah Siberut Barat. Hanya satu lumbung itu yang bisa dimanfaatkan oleh BPBD sehingga masyarakat setempat saat ini kekurangan logistik. Nah, kantor BPBD yang berada di Tua Pejat yang cukup jauh dari daerah Siberut Barat cukup kesulitan untuk menempuh atau menjangkau Siberut Barat ini melalui via laut karena ombak dari Laut Selatan, maksudnya Laut Barat ini cukup tinggi sehingga BPBD sempat kesulitan menjangkau karena tidak adanya kapal yang bermassa besar sehingga BPBD setempat kesulitan. Nah, saat ini BPBD setempat masih menunggu kapal besar dari BNPB dan juga BPBD Sumatera Barat agar bisa menyalurkan bantuan ke daerah yang terdampak bencana. Kemudian, Tribuners, dapat disampaikan juga ada 3 gempa besar kemarin yang mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Gempa pertama tercatat terjadi pada pukul 00.04 waktu Indonesia bagian Barat dengan parameter magnitudo 5,2. Kemudian disusul lagi dengan gempa susulan pada pukul 05.34 waktu Indonesia bagian Barat dengan parameter magnitudo 5,9. Kemudian pukul 10.29 waktu Indonesia bagian Barat, masih hari Senin itu juga, Tribuners, disusul lagi dengan gempa yang lebih besar dari yang sebelumnya, yaitu magnitudo 6,4 yang kemudian dimutakhirkan oleh BMKG menjadi 6,1. Demikian rekan Mai dapat disampaikan dari Kota Padang, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Fuadi Zikri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Agustus dini hari menyebabkan sejumlah tempat kembali terendam air. Lalu lintas kendaraan bermotor pun tersendat, terutama kendaraan roda 2 karena arus air yang menyeberang jalan cukup deras. Namun kendaraan roda 4 masih bisa melintas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roy. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat saya laporkan pada Senin malam hingga pagi tadi wilayah Tanah Laut masih terus terguyur hujan, sehingga kondisi tersebut menyebabkan beberapa tempat terluapi air, termasuk salah satunya adalah ruas jalan poros Jalan Ahmad Yani Trans Kalimantan di wilayah Kecamatan Jorong, di Desa Jorong. Di situ ada genangan yang lumayan dalam, sekitar 70 cm.
dengan arus yang cukup deras. Arus air menyeberang badan jalan setempat cukup deras, sehingga arus lalu lintas juga sempat tersendat. Namun kemudian petugas dari Polsek Jorong turun ke lokasi secara cepat sejak pagi tadi untuk membantu kelancaran arus lalu lintas dan juga memandu pengendara yang melintas, karena sekitar subuh tadi pukul 4 waktu Indonesia Tengah itu ada sekitar 5 unit kendaraan roda 2 yang terseret arus ketika mencoba nekat melintas pada genangan yang terluap air tersebut. Informasi terkini dari 5 unit kendaraan yang sempat terseret arus tersebut, 4 diantaranya sudah terevakuasi dan tinggal 1 unit yang belum terevakuasi. Kemudian genangan juga ada di wilayah Kecamatan Kintab, tetapi tidak sampai memunculkan dampak yang seperti terjadi di Desa Jorong. Namun arus dan genangan di ruas jalan raya tersebut cukup cepat surutnya, dan ketika tengah hari tadi sekitar pukul 12 waktu Indonesia Tengah sudah surut signifikan, dan pukul 1 waktu Indonesia Tengah atau pukul 13 itu sudah kering dan lalu lintas sudah lancar normal seperti sedia kala. Namun di beberapa tempat di permukiman warga itu juga masih terjadi genangan air di beberapa permukiman. Data yang kami himpun dari BPBD Tanah Laut itu di wilayah Kecamatan Kintab itu ada sekitar 575 unit rumah yang terpapar banjir, dari 6083 KK atau 2.259 jiwa. Itu ada di Desa Kintab Kecil dan Kintapura. Kemudian di wilayah Kecamatan Jorong juga ada 3 desa yang terpapar banjir, yakni Desa Karangrejo, kemudian Desa Simpang 4 Sungai Baru, dan di Desa Sama-Sama. Dengan total rumah yang terpapar banjir sebanyak 890 rumah yang dihuni 926 KK atau sekitar 3.540 jiwa. Dan di beberapa tempat juga telah didirikan dapur umum untuk membantu memberikan makanan kepada korban banjir. Dan informasi sementara saat ini cuaca juga sudah mulai membaik, sehingga di beberapa tempat pada umumnya genangan juga sudah mulai susut kembali, namun warga juga masih siaga, artinya masih hati-hati karena masih ada potensi hujan yang juga terus harus mereka waspadai. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Roy atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Sebuah tambang pasir yang berlokasi di Tutukan Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, mengalami longsor hingga sejumlah pekerja sempat tertimbun. Detik-detik terjadinya longsoran di dinding bukit itu sempat terekam kamera, lalu viral di media sosial. Kapolsek Leles, Ibtu Erwin, mengatakan longsor tersebut terjadi pada Minggu 28 Agustus, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Sidki Al-Ghifari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Sidki. Baik Mei, selamat sore rekan Tribuners dimanapun Anda berada. Ini di Kabupaten Garut telah terjadi longsor di salah satu tambang, Mei, yaitu tambang pasir di wilayah Kecamatan Leles, atau tepatnya di Tutukan Leles, Kabupaten Garut. Ini detik-detik longsornya dinding batu ini menimpa sejumlah pekerja. Setelah kami konfirmasi, ada 7 pekerja yang sempat begitu tertimbun oleh longsoran tersebut. Ini memang Kapolsek Leles Ibtu Erwin mengatakan setelah dihubungi, ia mengatakan bahwa sebelumnya para pekerja ini sudah dihimbau oleh pengelola tambang, maksud kami, untuk menjauhi dinding tersebut karena memang sebelumnya ada retakan-retakan atau ada longsor-longsoran kecil. Namun setelah melakukan himbauan, mereka mundur. Kemudian ada beberapa pekerja yang masih berada di lokasi, termasuk pekerja yang menggunakan alat berat seperti yang terlihat oleh Anda di layar kaca begitu. Ini disebutkan ada 7 pekerja yang sempat tertimbun, namun Kapolsek Erwin mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Ini memang videonya sempat viral di media sosial dan mendapat banyak beragam komentar tentunya dari para netizen di media sosial. Hingga berita ini turunkan, kami mencoba mengkonfirmasi apakah
tambang tersebut sementara ditutup atau tidak, namun hingga sore ini, Mei, belum ada jawaban terkait dari pengelola tambang bagaimana aktivitas sekarang di tambang tersebut, Mei. Baik, terima kasih rekan Sidki Al-Ghifari atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Puluhan rumah di Jalan Muhajirin Pacilong, Kelurahan Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor terendam banjir. Puluhan rumah yang terendam banjir ini akibat Kota Bogor kembali diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar pada Senin 29 Agustus sore. Menurut pantauan di lokasi, banjir yang menggenangi puluhan rumah warga ketinggiannya hampir sedada orang dewasa. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, rekan Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada hari kemarin atau hari Senin 28 Agustus 2022 memang Kota Bogor diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar semenjak sore hari hingga malam hari. Terhitung mungkin kurang lebih hampir 3 jam Kota Bogor diguyur hujan dengan intensitas yang cukup besar pada hari kemarin. Imbas dari hujan besar yang mengguyur Kota Bogor pada hari kemarin membuat sejumlah titik daerah di Kota Bogor terkena imbasnya, mulai dari banjir lintasan, kemudian tanah longsor dan bangunan ambruk serta pohon tumbang. Namun untuk yang pada hari kemarin memang terdapat beberapa tempat yang terkena banjir lintasan, bahkan di wilayah Kebon Pedas, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang lokasinya memang tak jauh dari pusat Kota Bogor, terendam banjir lintasan, bahkan ketinggiannya itu hampir sedada orang dewasa. Namun tak berselang lama, sekitar hampir 2 jam, banjir lintasan yang menggenangi puluhan rumah warga di wilayah Kebon Pedas tersebut berangsur-angsur mulai surut. Namun beberapa rumah yang terendam mengalami beberapa kerugian akibat banjir lintasan yang menggenangi puluhan rumah warga tersebut. Kami pun sempat mendapatkan ataupun mewawancari salah satu warga yang terdampak ataupun rumahnya terendam banjir lintasan di wilayah Kebon Pedas tersebut. Beberapa barang-barang elektronik miliknya, kemudian yang dirinya kebetulan membuka usaha konveksi pun harus rela barang-barang usaha miliknya terendam banjir lintasan yang mulai surut sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat pada kemarin. Pada kami pun beliau mengaku bahwasanya memang banjir ini terjadi bukan baru saja terjadi di Kebon Pedas, melainkan banjir lintasan ini merupakan kejadian yang sering terjadi di perumahan ataupun kompleks di mana dirinya tinggal di wilayah Kebon Pedas, Tanah Sareal, Kota Bogor, atau tepatnya di Gang Pacilong, Kelurahan Kebon Pedas, Tanah Sareal, Kota Bogor. Kemudian perlu rekan-rekan Tribuners lainnya ketahui, kami pun mencari informasi kepada pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor. Kepada kami, BPBD Kota Bogor memberikan beberapa catatan terkait peristiwa akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada sore kemarin, di mana terhitung sekitar 37 bencana akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bogor pada hari kemarin. Dan BPBD Kota Bogor pun melalui Kepala Pelaksana Teofilo Patisno Freitas kepada kami mengatakan bahwasanya memang ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya banjir lintasan dan tanah longsor di Kota Bogor pada hari kemarin. Disebutkan salah satu faktor utamanya adalah drainase ataupun penyerapan air di Kota Bogor yang terhitung ataupun terbilang cukup buruk. Namun begitu, pihaknya ataupun tim BPBD gabungan Kota Bogor bersama Damkar Kota Bogor, kemudian tim Tagana dan instansi-instansi pemerintah saat ini sudah
memitigasi titik-titik rawan bencana yang berada di Kota Bogor dan meminta masyarakat untuk senantiasa siaga dalam menghadapi cuaca ekstrim di Kota Bogor beberapa hari ini. Begitu Mei laporan yang bisa kami sampaikan terkait bencana yang terjadi di Kota Bogor pada hari kemarin. Baik, terima kasih rekan Rahmat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Memasuki musim kemarau, beberapa desa di lereng Merapi mulai mengajukan permintaan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Klaten. Tercatat beberapa desa yang meminta pasokan air bersih, diantaranya adalah Desa Kendal Sari sebanyak 3 tangki air, Sidoarjo sebanyak 2 tangki air, dan Telogowatu sebanyak 3 tangki air. Meski sudah melayani permintaan air, kondisi tersebut dinyatakan sebagai bencana kekeringan. Lantaran hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan surat dari BMKG terkait status darurat bencana kekeringan yang akan dijadikan rujukan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ibnu. Ya, terima kasih rekannya. Dari warga lereng Merapi sudah memulai masuk ke musim kemarau gitu, dan beberapa di antaranya sudah merasakan kesulitan air bersih. Dan memasuki musim kemarau pada tahun ini, beberapa desa di lereng Merapi sudah mengajukan permintaan air bersih kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten. Jadi dikatakan oleh Kepala Pelaksana atau Kepala BPBD Klaten Sri Winoto bahwa sudah ada beberapa desa yang sudah mengajukan air bersih atau permintaan air bersih kepada pihaknya. Dan tercatat beberapa desa yang sudah pasokan air bersih, diantaranya adalah Desa Kendal Sari sebanyak 3 tangki air, Sidoarjo sebanyak 2 tangki air, dan Telogowatu sebanyak 3 tangki air. Dan untuk ukuran tangki air sendiri untuk satu kali pengiriman adalah 5.000 liter. Dan selain itu pada Jumat pekan lalu total ada 14 tangki yang telah disalurkan ke 4 desa, yakni di Desa Kendal Sari 4 tangki, Sidoarjo 3 tangki, Telogowatu 3 tangki, dan Tampil ada 2 tangki air. Jadi penyebab rata-rata permintaan air bersih ini karena sumur-sumur yang milik warga mulai surut dan kering dan membutuhkan support air. Begitu yang dikatakan oleh Kepala BPBD Kabupaten Klaten. Dan meski sudah melayani permintaan air, namun ditegaskan saat ini belum masuk kondisi bencana kekeringan. Karena hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG terkait status darurat bencana kekeringan yang terjadi atau yang akan dijadikan rujukan oleh pihak BPBD Klaten. Dan sehingga permintaan yang dilayani untuk saat ini hanya permintaan berdasarkan permintaan warga atau kepala desa setempat. Dan Winoto juga menjelaskan bahwa permintaan air bersih untuk tahun ini tergolong rendah dibandingkan tahun sebelumnya di bulan Maret. Dirinya menduga bahwa lantaran hujan juga masih kadang turun di Klaten atau di lereng Merapi gitu. Dan untuk Klaten sendiri sudah masuk musim kemarau. Dijelaskan juga bahwa kemarau untuk tahun ini agak sedikit berbeda lantaran kemarau tahun ini adalah kemarau basah, yang dapat diartikan bahwa meski sudah memasuki musim kemarau, namun hujan juga masih tetap turun. Bahkan di beberapa tempat di daerah Kabupaten Klaten juga masih terjadi konflik. Dan saat ini program penyediaan air minum dan sanitasi atau PAMSINMAS yang sudah berfungsi terutama untuk menangani keperluan air bersih di daerah lereng Merapi disebut juga menjadi latar belakang atau menjadi alasan kenapa pasokan atau membuat warga di lereng Merapi pasokan untuk airnya sendiri masih tercukupi. Dan sumber air di daerah Bogor juga sudah mengalir lancar, yaitu di arah atau yang melayani di daerah Balerate, Sidoarjo, Panggang juga relatif terpenuhi daripada tahun kemarin. Karena dapat diketahui bahwa kemarin sempat ada kerusakan di pipa penyambung untuk menyambungkan antara dari air sumber Bogor dan mengalirkan ke wilayah Balerate, Sidoarjo, dan Panggang. Namun untuk tahun ini semua sudah tercukupi lantaran perbaikan sudah selesai dilakukan. Tapi untuk desa-desa yang mengajukan dropping air dikatakan bahwa mungkin belum tersentuh PAMSINMAS lantaran sumur-sumur mereka sudah kering. Dan ditambahkan oleh Sekretaris BPBD Kabupaten Klaten bahwa
Nur Cahyono, jika doping air bersih yang dilakukan di Klaten adalah ditempatkan di tempat-tempat umum seperti balai desa, masjid, atau tempat ibadah, atau tempat yang lain. Dan untuk tahun ini, doping air bersih sekitar 300 cm dan itu mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di 800 cm. Berikut rekannya. Baik, terima kasih rekan Ibnu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Lampung Utara menerjunkan 106 personil untuk mengantisipasi dan mengamankan aksi yang dilakukan masyarakat adat Buai Perja Sungkai Bunga Mayang untuk perjuangkan tapal batas wilayah adat pada Senin 29 Agustus. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan mengatakan pengamanan ini dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kericuhan antar masyarakat. Untuk laporan selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lampung, Anung Bayuardi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anung. Ya, rekan Mei bisa dijelaskan pada hari Senin kemarin sebanyak 300 dari tokoh adat Sungkai Bunga Mayang memasang patok di perbatasan Kecamatan Bunga Mayang, tepatnya di Muara Sungkai. Mereka menilai batas tanah yang ada di tempat tersebut sudah dipatok atau dialihkan ke kabupaten lain, yakni Tulang Bawang Barat, sehingga mereka memasang patok untuk perbatasannya. Hal ini juga untuk memperjelas batas wilayah yang ada di Kecamatan Muara Sungkai. Namun hal ini bisa diredam oleh aksi dilakukan oleh kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia Kabupaten Lampung Utara. Mereka menjaga pemasangan patok tersebut yang akhirnya berlangsung kondusif. Awalnya mereka sudah mengusulkan atau meminta surat kepada bagian pemerintahan mengenai batas tapal tersebut untuk kejelasannya. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan, akhirnya mereka memasang patok ke tempat tersebut. Rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Anung atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Lampung Utara. Berikut tayangannya untuk Anda. Personel yang kita terjunkan untuk mengamankan massa di tapal batas ini kemana? Jadi pagi ini kita melakukan pengamanan terkait masyarakat adat. Usulan jika diakomodir bahwa silakan tutup tapi dengan cara mediasi. Dengan cara mediasi yang lain menutup fasilitas nih, lain menutup kegiatan nih, hanya menutup mekanisme keputusan. Jadi sekali lagi keputusan saya intikan keputusan ini untuk agama. Darah lembalang untuk menjaga kesehatan nenek moyang. Nah, atas nama Trasori Soli itu harus keluar. Kegiatan. Oke, kemungkinan sekali lagi akan tutup tapi dengan media sosial. Oke, membantu. Pemuda Muara Sungkai adalah pemuda baik hati. Kuasa hukum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Johnson Panjaitan, menyuarakan kekecewaannya tidak dapat melihat langsung adegan rekonstruksi penembakan yang menewaskan kliennya. Hal itu didasari karena pihaknya tidak diberikan izin oleh penyidik Polri untuk melihat langsung reka adegan tersebut. Mendapati sikap tersebut dari penyidik, Johnson menyinggung pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang mengatakan Polri akan transparan dalam menggelar rekonstruksi ini. Dengan adanya larangan untuk melihat langsung reka adegan tersebut, Johnson mengatakan pihaknya langsung memilih untuk meninggalkan lokasi. Johnson mengatakan pihaknya akan ikut memantau rekonstruksi tersebut hanya melalui layar kaca atau tayangan pemberitaan di media. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, namun karena rekonstruksi belum dimulai maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi. Ia pun terpantau kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Setelah menunggu pun tim kuasa hukum dari Brigadir J tetap tidak diperbolehkan untuk ikut menyaksikan rekonstruksi. Kamarudin pun menilai hal tersebut merupakan pelanggaran hukum yang sangat berat.
Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut. Namun demikian, ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Kuasa hukum pihak Brigadir Yosua Huta Barat Kamarudin Simanjuntak mengaku timnya diusir dari lokasi rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Seperti diketahui, proses rekonstruksi pembunuhan Brigadir J digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Rekonstruksi digelar termasuk di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling serta rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan, di mana lokasi tersebut menjadi TKP penembakan dan pembunuhan Brigadir J. Kelima tersangka pun dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut, yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, serta Baradae. Kamarudin Simanjuntak kecewa yang hanya bisa memasuki lokasi rekonstruksi adalah penyidik, tersangka, pengacara tersangka, kemudian LPSK, Komnas HAM, Kompolnas, Brimob, dan lainnya. Kamarudin mengatakan tidak ada makna daripada equality before the law, sehingga bagi Kamarudin tidak akan mengetahui proses apa saja yang dilakukan di lokasi rekonstruksi tersebut. Saat ditanya apa alasan kuasa hukum Brigadir J tidak boleh masuk proses rekonstruksi, Kamarudin hanya mengatakan Dirtipidum Barreskrim Polri, Brigjen Pol Andirian berkata pokoknya. Kamarudin mengatakan Dirtipidum menyebut jika pengacara pelapor tak boleh melihat, padahal jika memang transparansi maka diizinkan untuk melihat. Kamarudin pun memilih untuk meninggalkan lokasi karena hal tersebut. Terkait hal tersebut, Kamarudin pun akan membicarakan masalah itu ke menteri dan kini sudah ada komunikasi. Ia pun menyebut harus ada yang diberhentikan dari jabatannya dalam waktu dekat. Polri membenarkan tidak mengizinkan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat untuk melihat proses rekonstruksi kasus pembunuhan yang digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Direktur Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Andirian Jayadi menyebut dalam proses rekonstruksi ini hanya penyidik, jaksa penuntut umum, tersangka, dan kuasa hukum tersangka yang wajib mengikuti. Sedangkan tidak ada kewajiban untuk menghadirkan korban ataupun pengacaranya untuk mengikuti proses rekonstruksi ini. Selain itu, Andi menyebut pihak eksternal Polri juga menghadiri proses rekonstruksi tersebut. Adapun Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK turut mengawasi jalannya rekonstruksi. Sehingga tidak ada ketentuan jika rekonstruksi wajib menghadirkan korban yang sudah meninggal atau kuasa hukumnya. Sebelumnya, pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak, merasa kecewa karena tidak bisa melihat langsung rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Padahal ia dan tim telah datang ke lokasi sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat. Namun karena rekonstruksi belum dimulai, maka ia dan tim sempat meninggalkan lokasi dan kembali datang ke lokasi pada pukul 10:04 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan tidak mendapat kejelasan dari pihak kepolisian mengapa ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Kamarudin mengatakan pihak kepolisian hanya mengatakan ia dan tim tidak boleh menyaksikan langsung. Menurutnya seharusnya ia dan tim boleh melihat adegan diperagakan. Ia mengakui tidak mendapat surat undangan untuk menghadiri rekonstruksi tersebut, namun ia dan tim datang karena mendengar pidato Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menegaskan proses akan dilakukan transparan. Atas hal tersebut, Kamarudin mengaku akan mengadukannya kepada pemerintah dan DPR. Tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Baradae, memeragakan adegan mengambil pistol dari dalam mobil yang terparkir di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan pada hari ini. Tampak Baradae yang membawa pistol berwarna gelap di pinggangnya berjalan ke arah mobil yang terparkir tersebut. Ketika membuka pintu, Baradae kemudian memeragakan adegan mengambil pistol berwarna cerah
dari dalam dashboard mobil tersebut. Pistol berwarna cerah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tas kecil hitam. Tas hitam tersebut kemudian dibawanya menemui dua tersangka lainnya, yakni Bribka RR dan KM yang sedang duduk di depan rumah. Selanjutnya Baradae kemudian membawa tas tersebut masuk ke dalam rumah. Adegan tersebut diperagakan Baradae dalam rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya sebanyak 35 adegan akan diperagakan para tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Kadif Humas Divisi Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan adegan yang diperagakan di rumah pribadi Sambo di Jalan Saguling 3 meliputi peristiwa tanggal 8 Juli atau hari tewasnya Brigadir J dan setelah Brigadir J tewas. Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Yosua Huta Barat digelar pada Selasa 30 Agustus hari ini. Berdasarkan pantauan, rekonstruksi dimulai sekira pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Rekonstruksi ini menghadirkan 5 tersangka yang telah ditetapkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Adapun rekonstruksi ini akan memeragakan 78 adegan, dengan rincian 16 adegan adalah peristiwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7-8 Juli 2022, lalu 35 adegan memeragakan peristiwa yang terjadi di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling dan 27 adegan di Komplek Duren 3 yang merupakan rumah dinas mantan Kadif Propam Polri tersebut. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Halo selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama dengan Kusnula Syaifah di Bincang Otomotif. Tribuners, sore ini Channel sudah kedatangan tamu yang spesial dan hari ini kita akan berbincang tentang otomotif dengan Honda. Dan di sini Tribuners sudah tersambung dengan narasumber kita secara virtual. Ada Kak Tesar dan juga ada Kak Dika. Halo, selamat sore Kak. Halo, sore. Nah, ini dia Tribuners, narasumber yang akan menjelaskan kira-kira produk apa sih yang akan kita bahas sore ini. Kak Tesar dan juga Kak Dika dari Honda ya Kak. Kira-kira sore ini kita bakalan berbicara tentang produk apa nih Kak? Oke, jadi sore ini kita akan membahas sebuah produk baru motorsport dari Honda yaitu CB150X nih Mbak. Nah, ini itu produk baru dari Honda, launching di bulan Maret kemarin. DNA ini DNA MoG, jadi ini motor touring pertama di kelas 150 cc dan satu-satunya di Indonesia itu Honda yang punya produknya. Wow, keren banget, tepuk tangan untuk Honda. Oke,
Nah, Kak, kira-kira bisa nggak kasih tahu dengan Tribuners di rumah? Karena kan Tribuners pasti penasaran banget nih, kira-kira Honda ADF 150X itu apa sih dan keunggulannya tuh apa gitu kira-kira? Oke, mungkin aku coba untuk bantu jawab ya. Boleh, Tapi sebelum Kak Dika. maaf nih, nama aku bukan Dika tapi Dani. Tapi gak apa-apa. Oke. Untuk CB150X ini sendiri, yang pertama sih sebenarnya kelebihannya adalah keeksklusifannya ya. Kenapa? Karena ini adalah motor satu-satunya yang ada di Indonesia, motor adventure touring di kelas 150cc yang pertama yang ada di Indonesia. Di mana kita ini langsung inline dengan DNA dari salah satu motor premium kita, yaitu CB500X. Sehingga kita bisa bilang bahwa buat teman-teman nih yang memang pingin punya motor sport adventure touring tapi ternyata memang budgetnya belum sampai ke CB500X, nah motor CB150X ini adalah salah satu solusi yang diberikan Honda, sehingga teman-teman bisa mempunyai motor yang serasa premium tapi tetap hemat di budget. Betul sekali. Oke. Nah, sebelumnya memang Honda ini ada motor-motor sejenis ini sebelumnya ya Kak, dari Honda ADF 150X ini? Ya betul. Sebenarnya kalau untuk secara line up itu untuk di sportnya kita untuk yang touring ini itu ada di kelasnya di Moge Mbak, motor premium. Jadi itu CB500, publikasi cc-nya 500 cc dan range harganya itu di atas 100 jutaan. Nah, mengingat pasar touring, pasar otomotif terutama di sport ya di Indonesia ini yang makin berkembang, akhirnya Honda tuh mengeluarkan nih produk yang bisa digunain oleh teman-teman bikers yang hobi touring, jalan jauh, tapi dengan DNA Moge itu kita keluarkan di kelas 150 cc ini, dan juga jadi yang pertama di Indonesia untuk motor touring dengan harga yang terjangkau gitu. Mungkin Tribuners juga penasaran di rumah karena kita tadi sudah beberapa kali nyebutin harganya yang terjangkau. Tapi sebelum kita memecahkan ya Kak ya, memecahkan ke penasarannya Tribuners, kita akan lanjut dulu nih Kak ke warnanya. Kira-kira untuk warnanya ada beberapa jenis varian warna nih Kak untuk di tipe ini. Baik, untuk warnanya kita tersedia dalam 3 warna. Itu untuk warna hero color kita itu ada yang warna hitam, kemudian pilihan lain itu ada warna yang merah dan juga green. Nah, untuk green sendiri ini yang warna oke banget ya, salah satu best seller juga, dimana memang secara pilihan warna untuk warna hijau itu menggambarkan kesan adventure lebih oke lah gitu untuk warna. Lebih menyatu juga ya dengan lingkungan adventure-nya itu mungkin. Nah, kalau ini yang tipe Special Edition atau SE, di mana ini merupakan tipe tertinggi dari CB150X yang berwarna hitam. Untuk warna velgnya ada berbeda dibandingkan tipe yang lain, kedua warna yang lainnya itu warnanya ada titanium brown untuk warna velg dan juga di handle-nya, di stangnya warnanya berbeda. Itu yang membedakan, dan juga secara timbul itu timbul untuk bagian dari tulisannya atau eksklusif CB150X-nya dia berbentuk timbul bukan stiker. Oke, kalau untuk spesifikasi atau kelebihan lainnya nih Kak dari tipe ini itu apa sih Kak? Oke, untuk kelebihannya yang pertama adalah untuk tipe mesinnya 150cc DOHC berpendingin cairan dan juga dengan 6 speed dan pasti berteknologi PGM-FI yang dimana secara teknologi ini merupakan unggulan Honda yang hemat bahan bakar dan juga serta powerful. Kemudian untuk menunjang kenyamanan itu kita lengkapi dengan suspensi upside down yang secara travel lebih panjang sehingga memberikan kenyamanan bagi penggunaan, dan juga ada windscreen atau pelindung angin nih. Jadi teman-teman rider yang takut masuk angin mungkin karena langsung tertutup angin, di sini kita langsung sajikan. Jadi nggak perlu tambah variasi lagi, jadi bisa menambah kenyamanan saat berkendara. Itu sih kalau fitur unggulan dari CB150X ini nih Mbak. Wow, keren banget ya Kak, berarti Honda ADF 150X ini. Nah, kalau motor sekeren ini nih Kak, pasti kan Tribuners di rumah tuh bingung dan juga bertanya-tanya, kira-kira perawatannya itu mahal atau mudah nggak sih gitu. Nah, kalau untuk cara merawat tipe ini sendiri gimana tuh Kak?
Oke, sebenarnya perawatan motornya sebenarnya relatif sama dengan motor-motor sport adventure yang lain ya. Dimana memang untuk motor-motor jenis ini yang paling sering harus kita perhatikan adalah dari sisi rantainya ya. Di sini kita juga harus perhatikan, dan tentunya memang biasanya dari kita sendiri akan sudah memberitahukan nih ketika dari awal pembelian bahwa harus dicek ketika sudah kilometer masuk ke berapa ataupun sudah memasuki bulan keberapa. Nah, sebenarnya perawatannya sangat mudah ya. Ketika untuk perawatan hariannya, kita bisa sambil melihat beberapa bagian-bagian tertentu yang memang nanti biasanya ketika kita melakukan pembelian nanti sudah akan diberitahu. Nah, tapi yang paling utama itu sebenarnya adalah jangan lupa untuk bisa melakukan servis secara berkala, karena biasanya banyak banget orang-orang yang menggunakan motor sport adventure kan di berbagai bidang ya. Ada di tempat yang memang jalanannya jelek, ada yang di kota dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita suka lupa untuk bisa melakukan perawatan berkala di bengkel. Nah, sebenarnya yang paling mudah dan simple untuk dilakukan adalah kita juga harus teratur untuk bisa memberikan perawatan yang maksimal tentunya dengan motor kita, dan tentunya jangan lupa untuk bisa memberikan perawatan motor bukan di sembarang tempat tapi di resmi dari Honda, itu sih Mbak. Oke, jadi memang harus di gerai resminya juga ya, kayak di dealer ataupun di Hondanya sendiri, karena memang terkadang mungkin ya nggak hanya di luar, saya mungkin sendiri pun kalau bawa motor jadi kadang suka sembarangan gitu ya, kayak benernya di jalan-jalan, di bengkel-bengkel yang memang belum tentu mekanisme atau mekaniknya itu sesuai gitu. Nah, jadi mungkin Tribuners ini bisa jadi catatan nih buat Tribuners di rumah ya. Jadi kalau merawat motor itu harus benar-benar ke tempatnya yang resmi, secara resmi. Kalau misalkan merek motornya Honda, ya bisa langsung ke Hondanya gitu ya Tribuners, jangan sembarangan untuk ke bengkel pinggir jalan. Nah, itu tadi Tribuners kita sudah ngebahas tentang cara perawatannya. Jadi kalau cara merawat motor tuh sebenarnya hampir sama-sama tipis sih Kak ya, gitu kan. Tergantung dari pemakaian si customer juga ya Kak gitu. Jadi yang tahu pemakaiannya Tribuners sendiri. Dan kira-kira berapa bulan tuh Kak? Atau ada waktu nggak gitu? Harus servisnya berapa bulan sekali gitu atau gimana? Oke, kalau untuk servisnya kita mengikuti servis jadwal berkala ya Mbak. Itu ada namanya kupon servis berkala 1 sampai 3. Itu untuk pembelian di pertama itu dari motor baru itu bisa 1 bulan atau 1000 km itu kita udah harus servis, karena dalam 1000 km pertama itu biasanya kan masih ada beberapa serpihan-serpihan logam akibat produksi yang harus memang dibuang. Jadi itu servisnya gratis untuk servis pertama, datang ke Ahas atau bengkel resmi Honda, membawa kupon servis atau buku servis, itu kita berikan servis gratis untuk pergantian oli dan juga jasa servisnya gitu Mbak. Selanjutnya sesuai dengan panduan buku manual untuk servisnya. Selanjutnya bisa menyesuaikan dengan panduan di buku servis ataupun dengan pemakaiannya ya Kak? Iya, sama tingkat penggunaan sih, betul. Seberapa sering motor digunakan kan itu akan berpengaruh terhadap dengan jangka waktu untuk servis. Oke. Nah Kak, kita mau bahas dan kita masuk ke range harga nih, yang mungkin Tribuners di rumah tuh penasaran banget dan ditunggu-tunggu dari tadi. Ini motor bagus banget sih, harganya berapa? Pasti mahal nih gitu kan ya. Secara kan tadi kita udah ngelihat dari awal gitu kan, kualifikasi, kualitas dan juga keunggulannya seperti apa. Motor pasti mahal nih, tapi Tribuners bisa dengerin mungkin penjelasan dari Kak Tesar dan Kak Dani, berapa nih harganya? Oke. Untuk harga memang beberapa orang kalau melihat dari model dan juga bentuk, wah mahal nih, pasti di atas 40 juta. Ternyata enggak. Harganya itu on the road-nya itu di Lampung kita mulai dari 33.716.500 untuk pembelian secara cash. Kemudian untuk kredit, nah di kreditnya ada menarik untuk potongan promonya itu. Untuk DP terendah itu kita mulai dari 3.600.000 dan dapat potongan langsung nih. Jadi nanti dari DP 3.600.000 cukup bayar itu senilai 1.935.000. Jadi potongan tuh lebih dari 1,5 juta, lumayan banget kan ya Mbak ya. Selain itu juga dapat potongan juga untuk angsurannya, itu potongan sampai dengan 3 bulan. Jadi total kalau kita potong untuk pembelian paket kredit itu hemat sampai dengan 6 jutaan kurang lebihnya. Gitu. Jadi untuk dapat motor yang sekelas Muge, rasa Muge, tapi dengan harga yang reliable banget, 33 juta udah dapat motor sekeren ini.
Makanya itu Kak, dari tadi kan udah dibilang ternyata di bawah 40 juta Tribuners udah bisa dapetin Honda ADF 50X ini Tribuners, ya kan? Bener ya Kak? Bukan EDV tapi CB 150S. CB? Oh, CB. Oh iya, sorry. Tipo tadi Kak, oke. Berarti CB 150X ya Kak? Betul. Nah kalau untuk cara pembeliannya itu ada gimana tuh? Apakah bisa dijelasin kalau misalkan cash gimana nih ataupun kredit gimana nih gitu? Jadi kan biar Tribuners yang mempunyai opsi mau beli cash atau kredit itu bisa lebih mudah tuh Kak dengan menonton webinar kita sore ini. Oke, caranya sih simpel banget. Teman-teman bisa datang langsung ke dealer-dealer Honda terdekat di kota tempat tinggal teman-teman Tribuners ya. Kemudian datang aja untuk menemui sales, untuk menanyakan ketersediaan produk. Kemudian nanti tinggal pilih nih untuk pembelian secara cash atau kredit. Kalau untuk cash sih lebih mudah, syaratnya itu cukup dengan KTP dan kartu keluarga. Nanti teman-teman bisa langsung bawa pulang setelah diproses oleh tim dealer untuk pembayaran dan lain sebagainya, itu bisa langsung bawa pulang. Tapi kalau untuk pembelian kredit itu teman-teman harus melalui finance company atau pihak lembaga pembiayaan. Jika nanti sudah di ACC oleh lembaga pembiayaan, maka nanti motor akan dikirimkan oleh pihak dealer ke rumah teman-teman. Itu sih untuk pilihan ya atau syarat simpelnya. Tapi nanti kalau untuk lebih jelas lagi terkait dengan promo dan juga ketersediaan unit, teman-teman Tribuners bisa langsung datang ke dealer Honda terdekat. Yang penting secara penjualan harus di tempat yang resmi supaya semuanya aman, nggak ada upping price dan lain sebagainya gitu. Oke, aku nambahin sedikit ya Mbak ya. Boleh. Oke, buat teman-teman juga nih kan tadi Mas Tesar itu ngomong tentang penjualan secara langsung. Tapi buat teman-teman anak milenial nih biasanya yang kayak, Kak, aku lagi di luar kota, bingung nih gimana cara pembeliannya. Nah, sebenarnya teman-teman bisa langsung nih, juga sebenarnya bisa follow juga salah satu akun Instagram resmi daripada Honda Lampung, yaitu Honda Lovers Lampung @HondaLoversLampung. Nah, di situ teman-teman juga kalau misalkan mau melihat banyak informasi mengenai produk-produk, ataupun juga kita sering ada live Instagram dengan ada kuis-kuis dan lain sebagainya, itu teman-teman bisa di sana. Mau tanya produk langsung dan lain sebagainya, di sana sudah ada kontaknya juga, ataupun teman-teman juga bisa DM. Nanti dari tim kita juga akan bantu untuk mengarahkan teman-teman untuk bisa melakukan pembelian di dealer terdekat dari rumah teman-teman. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mungkin sedang ada di luar kota tapi mau bertanya-tanya langsung atau seperti apa. Nah, teman-teman juga bisa memanfaatkan sosial media yang ada di Honda Lampung. Jadi memang Honda itu selalu memberikan kemudahan untuk customernya dalam mau belinya cash, kredit, ataupun datang langsung, ataupun lewat online juga bisa ya Kak? Betul. Karena kita itu customer oriented Kak, jadi customer banget. Kak, kita berbicara tadi kan kita udah ngomongin masalah harga, dan mungkin Tribuners banyak banget nih yang bingung dan speechless mungkin ngeliat harganya, kenapa murah banget dan lain sebagainya. Dan pengen ini mewakili pertanyaan Tribuners juga mungkin nih Kak ya, di luar sana. Ada nggak sih promo atau potongan nih Kak khusus untuk CB 150X ini? Oke, potongan tadi sudah saya jelaskan. Untuk potongan kita itu ada 3 bulan, dan juga nanti benar disampaikan Mas Dani, ada promo yang lebih menarik di Honda Lovers Lampung. Itu biasanya kita adain namanya virtual exhibition. Nah, virtual exhibition ini bisa dapat potongan lebih banyak dibandingkan pembelian secara reguler, itu bisa up to sampai dengan 5 bulan. Selain itu juga kita untuk potongan DP atau uang muka, untuk khusus di bulan ini sampai dengan bulan depan itu kita masih ada potongan sampai dengan 1,5 juta. Untuk DP di 3.600.000, teman-teman cukup bayar 1.900.000 sekian. Jadi lumayan banget itu kalau dihitung-hitung, yang 3 bulan aja sama tambah potongan DP itu bisa hemat sampai 6 jutaan. Wow. Jadi lumayan banget. Hemat banget ya Kak. Berarti emang yang tipe ini nih keren banget. Ini kalau boleh tahu keluaran dari bulan berapa nih Kak? Ini kita launching di bulan Maret 2022. Oh, bulan Maret, berarti memang masih baru-barunya juga lah ya tahun ini ya Kak? Ya, masih baru-barunya. Nah, mungkin ada juga nih Kak pertanyaan dari Tribuners di rumah. Honda CB 150X ini itu memang dirancang khusus hanya untuk perjalanan jarak jauh atau adventure, atau bisa untuk keseharian juga nih Kak?
Oke, kalau saya jawab ya, Mbak. Kalau untuk secara desain memang ini lebih nyaman digunakan untuk penggunaan secara jarak jauh atau touring. Tapi penggunaan di dalam kota pun itu tidak masalah sama sekali, karena saya sendiri juga salah satu pengguna CBM VTX ini tetap merasa nyaman. Apalagi kalau dipakai di luar kota itu lebih nyaman banget, karena memang secara desain dan juga ergonomi berkendara itu nyaman banget, jadi nggak bikin pegel. Posisi duduknya tuh pas untuk ukuran kaki, kemudian tangan ke stang, kaki ke tanah tuh masih oke banget. Dan juga suspensi depannya sih yang luar biasa. Sebagai impresi saya pribadi ya, pengguna CBM VTX itu nyaman banget, lembut. Bahkan kalau dipakai goncengan pun yang digonceng itu nggak ngerasa pegel, walaupun jenis motornya motor sport yang terkenal kadang aduh keras banget, tinggi, itu enggak. Kalau untuk di CBM VTX ini nyamannya luar biasa sih. Karena dilihat dari video tadi jok belakangnya dia nggak terlalu tinggi ya, jadi memang nggak terlalu capek lah gitu kalau kita berboncengan. Iya, karena kan ada beberapa motor sport atau motor moge lainnya yang terlalu tinggi, jadi saya pribadi cukup capek gitu rasanya kalau dibonceng naik motor itu. Tapi kalau ngelihat dari bodinya CB150X tadi, ini keren banget sih, ini kayaknya nyaman gitu. Boleh lah kapan-kapan nanti ke Honda coba gitu. Boleh. Nanti dijadwalin aja mau test ride-nya kapan. Boleh sama. Nah Kak, kira-kira nih untuk Tribuners, misalkan nih ada beberapa Tribuners yang mungkin tertarik dan ingin membeli itu, ada nggak sih kemudahan yang didapatkan oleh Tribuners kalau ngambil tipe ini nih Kak? Oke, kemudahannya yang pasti sih untuk pembelian saat ini ya, khususnya di CBM kita tipenya termasuk ready, karena kan memang di beberapa bulan terakhir kan industri otomotif Indonesia kan agak terkendala ya terkait dengan isu semiconductor. Nah, khusus di tipe sport ini CBM VTS kita hampir di seluruh dealer sih ready, jadi teman-teman yang memang berminat itu nggak perlu inden. Nah, itu salah satu kemudahan yang bisa teman-teman Tribuners dapetin ketika membeli CBM VTX ini. Walaupun misalnya nanti estimasi inden unit tidak tersedia, itu indennya tidak terlalu lama dibandingkan tipe yang lain, itu sih Mbak untuk saat ini ya. Berarti untuk saat ini untuk Tribuners yang mau itu barangnya ready ya? Ready. Dari 3 warna ya tadi kalau nggak salah? Iya, betul. Dari 3 warna tuh ready semua Kak? Untuk 3 warna memang di beberapa dealer kita tidak semua di display dengan warna yang ada yang dalam pilihan 2 warna, tapi nanti kita bisa bantu Tribuners yang memang berminat di warna tertentu yang mungkin secara stok tidak ada, nanti kita bisa alokasikan untuk unit. Oke, jadi tetap bisa diusahakan ya Kak, kalau kira-kira ya mepet banget, inden lah nggak apa-apa gitu kan, paling bentar. Iya. Nah, bisa disebutin nggak Kak, mungkin Tribuners ada yang dari luar Bandar Lampung atau yang di Lampung ini lupa gitu, kira-kira kalau pengen memesan gitu atau datang secara langsung melihat barangnya gitu ke dealer Honda ini, ada di mana aja tuh cabangnya dan alamatnya? Oke, kalau untuk cabangnya buat teman-teman Tribuners yang ada di seluruh Lampung itu teman-teman bisa cari di daerahnya semua, karena kita memang di setiap kabupaten dan kota kita sudah ada baik cabang ataupun dealer yang memang membantu teman-teman semua. Nah, tapi kalau memang teman-teman bingung nih, misalkan posisinya ada di mana, terus juga teman-teman ngerasa bingung nih udah buka atau belum, tutup atau belum dan lain sebagainya, teman-teman tuh bisa tanya langsung juga melalui akun Instagram yang tadi juga boleh gitu ya. Jadi kita akan bisa bantu teman-teman supaya teman-teman mendapatkan kenyamanan maksimal dari awal mau beli sampai pun barang nanti diantar ke teman-teman. Iya, karena kita total untuk dealer Honda di Lampung itu ada 55 dealer dan sekarang semua kabupaten sudah tercover, jadi teman-teman nggak perlu khawatir aduh nanti harus belinya di mana, servisnya di mana, karena untuk seluruhan Lampung kita sudah tercover oleh jaringan Purnajual Honda. Oke, jadi memang Honda itu sudah tersebar di seluruh Lampung ini, kabupaten atau kota. Jadi untuk Tribuners nih, mungkin lagi-lagi kita bisa menggunakan media sosial kita untuk searching lah ya gitu ya Kak. Instagramnya ada, atau mungkin misalkan lagi di wilayah Lampung Timur gitu, searching Honda Lampung Timur, ada ya Kak ya? Ada ya di Google ya? Ada, langsung keluar gitu. Oke, aku sedikit nambahin nih Mbak, karena memang
biasanya kita itu sering banget menghubungi lewat sosial media dan lain sebagainya, teman-teman Tribuners juga harus hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan Honda ya. Nah tuh bener banget tuh. Buat teman-teman yang misalnya menghubungi langsung melalui sosial media atau seperti apa, dan ternyata teman-teman diminta untuk melakukan transfer ke atas nama rekening pribadi bukan atas nama rekening dealernya, teman-teman patut curiga karena memang semua pembayaran yang dilakukan di dealer Honda itu dilakukan langsung pembayarannya ke rekening dengan atas nama dealer tersebut. Sehingga jangan pernah mau nih buat teman-teman kalau misalkan ada nih yang mencoba untuk memanfaatkan nih dengan menipu dengan harus transfer ke saya, dapat potongan, dapat feedback lebih dan lain sebagainya. Mending teman-teman untuk memastikannya bisa langsung datang ke dealernya langsung, seperti itu sih. Benar banget, karena zaman sekarang tuh kalau nggak kita lebih hati-hati dan teliti bakal rugi sendiri ya Kak gitu. Karena penipuan kan terjadi di mana aja gitu. Oke, last but not least, ada kata-kata nggak Kak atau promo lainnya gitu yang mau disampaikan Honda dengan Tribuners di rumah? Untuk promonya mungkin saat ini kan memang kemarin kita sempat beberapa bulan terakhir kan secara stok jadi isu ya Pak. Indennya lama dan kabar gembiranya Tribuners saat ini untuk seluruh produk Honda secara distribusi ataupun stok yang ada di dealer kita sudah mulai ready, karena memang secara produksi nasional dari Astra Honda Motor sudah berjalan normal kembali. Jadi kemarin teman-teman yang mungkin masih menunggu nih indennya, coba boleh dihubungin lagi sama salesnya supaya motor impian atau Honda sebagai motor yang Tribuners inginkan tuh bisa segera tercapai di rumah. Dan juga pasti untuk promo-promo di bulan September nanti kita akan lebih menarik. Untuk sekarang masih kita godok untuk promonya, tapi nanti dinantikan aja beri spanduk-spanduk yang ada di dealer ataupun di sosial media Honda Lampung ya tentunya. Kalau dari aku sedikit nambahin sih, boleh Kak. Buat teman-teman pecinta adventure touring, untuk yang masih ragu atau masih bingung, kok kayaknya saya cuma bisa lihat dari sisi video aja ataupun dengar dari kata-kata orang. Nah, buat teman-teman yang pengen coba secara langsung, boleh banget bisa langsung datang ke dealer resmi Honda Lampung, dan nanti di sana teman-teman bisa langsung cobain pengalamannya menggunakan CB150X, karena memang biasanya pengalamannya akan lebih dapat gitu kalau teman-teman bisa langsung rasain motornya. Beda banget rasanya ketika teman-teman ngeliat, kayaknya kok tinggi banget, kayaknya kok gede banget gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika teman-teman semua itu nyobain, itu ternyata nggak setinggi itu, nggak segede itu, dan tentunya nyaman. Sehingga aku sih nyaranin buat teman-teman Tribuners nih, kalau misalkan memang tertarik ataupun masih sedikit ragu-ragu dan lain sebagainya, bisa langsung datang ke dealernya untuk cobain langsung pengalaman berkendara dengan CB150X. Dan itu gratis ya Kak. Betul. Jadi nyobain motornya sebelum beli itu bisa banget di Honda. Jadi misalnya Tribuners mau beli CB150X, tapi saya cuma bisa lihat doang, nggak bisa nyobain, tenang aja, kita sediain riding test untuk teman-teman coba dulu sampai akhirnya merasakan sensasinya terhadap motor tersebut dan teman-teman jadi oke untuk belinya gitu. Oke, terima kasih banyak loh Kak Tessa dan Kak Dani juga kan, tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, dan ini pastinya promo dan juga kita bakalan menantikan. Jadi Tribuners tuh jangan dikasih janji Kak, pasti bakalan ditungguin benar nih kan ya promo dari Honda, dan juga pastinya banyak beberapa tipe merek mobil maupun motor lainnya yang pastinya keluaran dari Honda itu nggak diragukan lagi lah gitu. Jadi buat Tribuners yang mungkin seperti kakak bilang tadi, untuk Tribuners yang mau bisa test drive atau bisa nyobain secara langsung motornya, karena memang vibes-nya itu beda ya Kak kalau kita nyobain datang langsung dengan cuman ngeliat di video atau ngeliat di foto gitu kan. Nah, jadi buat Tribuners daripada penasaran, bisa langsung aja kunjungi dealer-dealer di kota atau kabupaten di tempat Tribuners, cobain deh tuh, terus pilih-pilih, kalau pilih-pilih cocok bisa langsung cus diangkut bawa pulang gitu ya. Terima kasih banyak Kak Tessa juga Kak Dika udah berkenan untuk kita bincang-bincang hari ini bareng Tribuners di rumah semua ya kan. Kita bakalan ketemu lagi di otomotif selanjutnya, dan pastinya bahasanya luar biasa, otomotif itu bakalan meluas gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ditinggal istri ke Malaysia, ayah lakukan tindak asusila ke anak kandung. Polresta Bandar Lampung menangkap SA berusia 48 tahun, warga Tamin Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, yang tega berbuat asusila terhadap anak kandungnya sendiri berinisial DS yang masih berusia 13 tahun. SM yang berprofesi sebagai buruh harian lepas itu berbuat asusila terhadap anaknya dikarenakan tak kuasa menahan nafsu ditinggal sang istri yang menjadi TKW di Malaysia selama 7 bulan. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Bandar Lampung, Ibtu Gustomi Dendi, saat diwawancarai awak media pada Selasa 30 Agustus 2022 mengatakan, pelaku berhasil diamankan pada 28 Agustus 2022 sore di rumahnya. Menurut Ibtu Gustomi, pelaku ditangkap setelah polisi mendapatkan laporan dari bibi korban kalau pelaku sudah berbuat asusila terhadap anaknya sendiri. Ia mengatakan bibi korban menceritakan kalau ia tahu keponakannya menjadi korban asusila saat korban bercerita sering mengalami kesakitan saat akan buang air kecil. Kemudian sang bibi bertanya kepada korban dan dijawab, ia mendapatkan tindak asusila dari ayah kandungnya sendiri. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka. Dan berdasarkan hasil visum, tersangka SA benar telah melakukan tindak asusila kepada anak kandungnya sendiri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku sudah melakukan perbuatan asusila sejak bulan Mei 2022 hingga Agustus 2022 sebanyak 5 kali. Tersangka mengaku tiap melakukan aksinya selalu mengancam korban agar menuruti permintaan pelaku dan akan dibunuh bila memberitahu orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan di kamar rumah dikarenakan ibu korban sedang menjadi TKW sehingga korban selalu tidur bersama ayah kandungnya. Tersangka dikenakan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara. Sementara tersangka SM mengaku melakukan perbuatan tersebut dikarenakan tak kuat menahan nafsu ditinggal sang istri ke Malaysia. Berita selanjutnya, kantor DLH Bandar Lampung digeledah Kejati atas permasalahan pungutan retribusi sampah. Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung digeledah Kejaksaan Tinggi Lampung pada Selasa 30 Agustus 2022. Penggeledahan dilakukan penyidik Kejati Lampung didampingi Bidang Intel Kejari Bandar Lampung. Proses penggeledahan nampak kondusif dengan rentang waktu mulai dari pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan ini dilakukan dalam dugaan perkara pungutan retribusi sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang diduga bermasalah. Adapun tahun dugaan ialah pada pelaksanaan tahun anggaran 2019 hingga 2021. Penggeledahan yang dilangsungkan tersebut pun guna mengamankan dokumen fisik dan non-fisik terkait hal tersebut. PLT Aspidsus Kejati Lampung, M. Syarif mengatakan, selain pengamanan dokumen, pihaknya juga sudah menyisir 76 saksi.
Salah satunya adalah mantan Kepala Dinas DLH Bandar Lampung yang kala itu dijabat Sahriwansah. Menurut Syarif, seluruh saksi akan dipanggil kembali pada saat penyelidikan. Dari hasil pendalaman pungutan retribusi sampah di Bandar Lampung dari tahun 2019 hingga 2021, ditemukan fakta perbedaan antara jumlah karsis yang dicetak dengan jumlah karsis yang dikorporasi. Perbedaan jumlah karcis kembali terjadi pada jumlah karcis yang diserahkan kepada petugas pemungut retribusi. Temuan lainnya adanya hasil pembayaran retribusi yang dipungut oleh petugas penagih retribusi, baik dari DLH maupun penagih dari UPT Pelayanan Persampahan di kecamatan yang tidak disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1x24 jam. Serta ada penagihan retribusi yang tidak memiliki surat tugas resmi. Pungutan retribusi yang tidak sepenuhnya disetorkan ke kas daerah diduga digunakan oleh oknum untuk dipergunakan dalam kepentingan lain dan kepentingan pribadi. Kerugian atas tindakan tersebut diperkirakan mencapai 34,8 miliar rupiah untuk kurun waktu 3 tahun. Data yang dihimpun Tribun Lampung pada tahun 2019, target pemasukan DLH senilai 12 miliar dengan realisasi 6,9 miliar. Hal itulah menimbulkan selisih 5,1 miliar rupiah. Lalu tahun 2020 target pemasukan senilai 15 miliar rupiah. Adapun dibantu oleh pengibar bendera merah putih di Istana Negara saat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2022 lalu sangatlah mengharukan. Bahkan orang tua Selin sampai rela berjalan kaki sejauh 1,5 km dari Istana Negara ke hotel tempatnya menginap untuk menghemat pengeluaran. Hal tersebut diceritakan Mulyono, ayah Shelin saat menerima kepulangan putrinya di rumah yang berada di Dusun 1 Sido Luhur, Desa Sido Asri, Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Menurut suami dari Suwarti tersebut, ia mengaku bingung saat mendapat undangan untuk menyaksikan pengibaran bendera merah putih di Istana Negara secara langsung. Sebab keduanya tidak memiliki biaya untuk ke Jakarta sekaligus penginapan mereka. Ayah Selin hanya buruh serabutan dan juga pemelihara kambing, sedangkan ibunya hanyalah seorang ibu rumah tangga. Salah satu jalan untuk bisa menyaksikan putri semata wayangnya harus menjual kambing kesayangannya untuk ongkos ke Jakarta. Semua dilakukan Mulyono karena sudah 1 bulan penuh ia tidak melihat dan bertemu langsung dengan putrinya karena hanya berkabar melalui telepon saja. Sayangnya sampai hari H keberangkatan ke Jakarta, kambingnya tak kunjung laku. Ia pun sungkan meminta bantuan kepala desa atau camat hingga akhirnya Mulyono sempat memutuskan untuk tidak berangkat. Namun ia melihat wajah sang istri sedih dan meneteskan air mata. Mulyono kemudian mencoba pinjam uang kepada tetangganya untuk ongkos ke Jakarta. Beruntung tetangganya ingin memberikan hutang. Total hutangnya senilai 3 juta rupiah dan kini sudah ia lunasi setelah 3 kambingnya laku terjual. Saat di Jakarta, Mulyono bercerita menginap di hotel dengan biaya Rp500.000 per malam selama 2 hari. Bahkan ia dan istrinya rela jalan kaki sejauh 1,5 km dari Istana Negara ke Hotel Ibis tempatnya menginap untuk menghemat pengeluaran. Selain itu, Mulyono mengaku sempat minder dengan orang tua lainnya. Ia pun nyaris tak bisa masuk Istana Negara karena bercelana jeans. Sehingga ia keluar cari pedagang yang pakai celana dasar dan kebetulan ada tukang siomay yang akhirnya ia tukar serta ia beri uang senilai Rp100.000 sebagai tambahannya. Berita selanjutnya, Polres Lampura gelar pelatihan bagi sopir ambulans. Sebanyak 18 pengemudi ambulans di Lampung Utara ikut pelatihan keselamatan berkendara pada Selasa 30 Agustus 2022.
Dr. Panji selaku Ketua Pelaksana mengatakan pelatihan ini untuk keamanan pengemudi dan pasien serta guna menstandarkan dalam hal melindungi pasien. Aibda Ali Nurdin dari Satlantas Polres Lampung Utara mengatakan pihaknya memberikan materi keselamatan berkendara di jalan raya dengan pemateri yang sudah berlisensi. Menurutnya, memang ada kecepatan yang dibutuhkan dalam bekerja, namun keselamatan tetaplah yang utama. Sementara itu, Wahyu perwakilan layanan ambulans paramedis dari AGD 118 mengatakan, keselamatan bukan untuk si pasien saja, melainkan juga isi dari ambulans, mulai dari supir, pasien, perawat, hingga keluarga pasien. Ia mengatakan keselamatan ini dimulai dari batas kecepatan mobil ambulans. Selain itu, Wahyu menyebutkan dibutuhkan ketenangan sopir ambulans dalam membawa mobil untuk menstabilkan pasien yang kritis. Bribka Reza Putra Bangsawan dari Satlantas Polres Lampung Utara mengatakan sebelum membawa pasien sebaiknya pengemudi mengecek kendaraan meliputi rem, gas, mesin, dan oli. Saat ini mengenai warna rotator di mobil ambulans bukan lagi berwarna merah dan biru. Ia mengatakan terbaru berwarna merah digunakan mobil ambulans dan itu diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas. Selain itu, ia mengatakan pengawalan mobil ambulans dilarang karena ada aturan yang melarang warga sipil dilakukan pengawalan. Sehingga suara sirene dalam perjalanan sudah cukup untuk menunjukkan pasien apa yang sedang dibawa dalam mobil ambulans. Biasanya kendaraan lainnya akan mengalah atau memberhentikan kendaraannya jika ambulans sedang lewat. Reza menuturkan semua soal aturan berlalu lintas ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Berita selanjutnya, Kopi Kenangan Cerita Roti gulirkan promo pembelian minum dan roti. Kopi Kenangan Cerita Roti memiliki promo menarik untuk semua pelanggan setianya. Area Manajer Kopi Kenangan Lampung Mandala Putra mengatakan, promo itu adalah promo bandel 1 dan bandel 2. Di promo bandel 1, jika membeli 1 roti martabak dan 1 es vanila latte harganya hanya Rp31.000. Lalu di promo bandel 2, jika membeli 1 roti bakso ayam, 1 roti susu manis, 1 es latte, dan 1 Milo Dinosaurus, harganya hanya sebesar Rp57.000. Promo lainnya adalah kalau membeli minuman atau roti apa saja minimal Rp50.000. Lalu menambah Rp3.000 lagi bisa mendapatkan 1 roti susu manis atau roti coklat klasik. Menurut Mandala, pada Selasa 30 Agustus 2022, kedua promo ini tidak berlaku untuk Kopi Kenangan di Metro dan Pringsewu. Adapun promo selanjutnya adalah promo merchandise yang berlaku di Kopi Kenangan seluruh Lampung. Dalam promo ini, kalau membeli merchandise tertentu akan mendapatkan 1 liter Thai Tea yang berlaku hingga 4 September 2022. Tak hanya itu saja, masih ada promo menarik lainnya yang didapat di aplikasi Kopi Kenangan. Promo itu kalau baru pertama kali membeli di aplikasi Kopi Kenangan bisa mendapatkan diskon sebesar 50%. Setelah didiskon, maksimal potongan harganya adalah Rp20.000. Diskon ini berlaku tanpa minimal pembelian. Selain itu, masih ada promo menarik lainnya di aplikasi Kopi Kenangan. Kalau ingin tahu promo apa saja yang ada di aplikasi Kopi Kenangan, langsung saja download aplikasi Kopi Kenangan. Kopi Kenangan menjual berbagai macam menu kopi dan non-kopi dengan rasa yang enak dan segar. Minuman itu tersedia pilihan ukuran reguler dan juga large. Ada juga berbagai pilihan topping untuk melengkapi minuman itu agar rasanya semakin enak. Tak hanya itu saja, di Kopi Kenangan juga ada aneka roti dari Cerita Roti. Namun roti ini belum tersedia di Kopi Kenangan Metro dan Pringsewu. Roti ini seperti roti coklat klasik, roti susu manis, roti martabak, roti keju manis, roti daging asap keju, roti bakso ayam, dan roti bakso sapi. Roti-roti itu rasanya sangat enak dan juga lembut, sesuai dengan tagline-nya yaitu roti bantal selembut awan.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Hai Tribuners, kembali lagi di Wisata Lampung. Wisata Lampung kali ini lagi ada di Empire Cafe nih. Empire Cafe merupakan angkringan yang menjajakan makanan dan juga minuman kopi dengan konsep dan juga fasilitas seperti coffee shop. Angkringan Empire Cafe ini berlokasi di Jalan Mayor Soekardi Hamdani nomor 14, Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Tribuners, angkringan biasanya identik dengan warung pinggir jalan serta menu yang murah ya. Namun, di sini tidak seperti angkringan pada umumnya loh. Penasaran nggak? Nah, angkringan Empire Coffee ini memiliki suasana dan fasilitas yang berbeda. Suasana dan juga fasilitas di angkringan Empire Coffee ini sedikit lebih elit. Terdapat meja dan juga kursi yang diletakkan dalam ruangan ber-AC. Ada pula wifi yang juga bisa digunakan secara cuma-cuma. Wah, ini bakal betah nih nongkrong di sini. Kemudian, untuk harga menunya tentunya masih sejalan kok dengan konsep angkringan. Harga menu di angkringan Empire Cafe murah loh, yakni mulai dari Rp8.000 sampai Rp23.000 aja loh. Sementara, menu makanan yang terdaftar seperti nasi goreng, ayam bakar, ayam geprek, mie rebus, mie goreng, roti bakar, dan masih banyak lagi. Salah satu kopi di angkringan Empire Cafe ini tergolong unik loh Tribuners. Wah, apa nih? Wah, ternyata
ada kopi rasa buah di angkringan Empire Coffee ini. Kopi tersebut merupakan percampuran antara ekstrak biji kopi dengan ekstrak buah-buahan. Rasa buah yang tersedia seperti stroberi, leci, durian, alpukat, mangga, blueberry, jambu, anggur, dan juga melon. Diketahui, kopi buah ala angkringan Empire Coffee tersebut diproduksi sendiri loh. Kopi rasa buah tersebut dikemas dalam kemasan aluminium foil berbentuk bubuk, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk menyajikannya. Bila konsumen ingin mencoba rasa kopi buah tersebut, barista akan menyeduhkannya dalam wujud kopi tubruk. Saat diseduh ke dalam air panas dan sudah diaduk, aroma buah yang segar langsung menyambar indera penciuman. Segar sih ini. Cairan kopinya juga memiliki sedikit warna lain selain hitam, yakni kehijauan. Rasanya unik, perpaduan antara segar, manis, dan juga asam dari kopi. Konsumen datang yang mencicipi kopi bisa sembari menunggu mobil yang dicuci di Empire Car Wash. Konsumen juga bisa melihat-lihat produk kopi kemasan hasil dari produksi Empire Coffee. Produksi kopi terpajang dalam rak terbuka. Kemasan kopi terlihat ada beberapa jenis. Ada yang dikemas menggunakan kertas kopi, ada pula yang menggunakan aluminium foil. Produk kopi bisa dibeli langsung atau melalui online shop. Diketahui, jam operasional sementara angkringan Empire Coffee ini mulai pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam.
Untuk bisa menuju ke angkringan Empire Coffee, dari kota Karangpusat cukup pergi ke arah utara melalui Jalan Kartini. Lalu, terus lurus melewati Jalan Teuku Umar. Selanjutnya, memasuki Jalan ZA Pagar Alam. Kemudian, belok kiri ke Jalan Mayor Soekardi Hamdan. Lanjut, masuk sejauh 500 meter, maka akan segera sampai di angkringan Empire Coffee di sisi kanan jalan. Baiklah Tribuners, itulah tadi tempat wisata Lampung di Empire Coffee. Sebagai kader di Partai Nasional Indonesia, saya ingin sapa Mas Guntur dulu yang akrab dipanggil Mas Tok. Assalamualaikum Mas Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, luar biasa ini. Mas Tok, ya, bisa cerita dong aktivitas Mas Tok di tahun-tahun 60-an, 71 yang aktif pada waktu itu di politik praktis, juga
merupakan ideolog yang memahami betul wawasan kebangsaan yang disampaikan atau ajaran-ajaran Bung Karno. Silakan Mas Tok. Baik, saya itu sebetulnya kalau mengenai politik, ya, sejak SMP itu saya sudah belajar politik lah, karena sering dialog dengan Bapak, terutama kalau habis makan, makan siang, habis makan malam, kan ada makan buah, sambil makan buah, nyamian gitu, nanya-nanya, Bapak selalu kasih jawaban secara lugas. Nah, sejak itu saya sebenarnya sudah tertarik ya dengan masuk ke politik ya. Masalah politik. Tapi saya betul-betul aktif di organisasi politik itu setelah saya lulus SMA. Oh, lulus SMA. Kemudian diterima di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin. Jadi satu alma mater dengan Bapak dong ya? Betul, satu alma mater lain jurusan. Nah, di situ saya persisnya saya masuk 62, persisnya 63. Saya mulai aktif di organisasi mahasiswa yang menjadi organisasi mahasiswanya dari PNI Front Marhainis, yaitu GMNI. Saya di situ mula-mula jadi anggota biasa, kemudian naik jadi kader, kemudian sempat menjadi wakil ketua GMNI Komisariat ITB, kemudian di Dewan Pimpinan Cabang sempat menjadi ketua tim indoktrinasi dasar, dan selanjutnya. Di situ saya mulai aktif terus berpolitik sampai pada periode pemilu 71. Pemilu 71 ya. Udah era Orde Baru. Saya itu dijadikan juru kampanye nasional oleh PNI Front Marhainis. Jadi saya waktu itu ya kampanye kemana-mana lah, ke daerah segala macam. Kemudian setelah itu, nah ini mungkin ada hubungannya dari ada pertanyaan atau pengutaraan di FEB tadi, kok saya nggak muncul gitu kan. Nah, itu sebetulnya saya bukannya nggak muncul, tetapi pada waktu pemerintah Orde Baru mengutarakan partai harus fusi, saya nggak setuju. Kenapa Mas Tok kok nggak setuju Mas? Nah, saya katakan waktu itu saya malah diskusi dulu sama Pak Isnaini sebagai ketua DPP PNI. Saya bilang sama Pak Isnaini, Pak Is, kalau kita ini partai PNI ikut fusi, mbok sampai kapanpun di dalamnya akan terjadi faksi. Tadi kelompok-kelompok grup-grup pasti ada itu. Satu. Jadi DPP akan repot ya. Ngurusi internal partai, tapi ngurusi juga eksternal. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya tolak aja Pak. Ide fusi itu ya? Fusi tolak. DPP nggak berani. DPP bilang sama saya, Pak Is, wah Mas, kalau kita nanti tolak, salah-salah PNI dibubarkan. Ya udah, saya bilang bubarin aja. Kenapa memangnya? Kan Pak Is tahu, ini di pemilu 71 kan PNI real mendapatkan massa hampir mencapai 3 juta manusia. Ya udah, kalau memang kita bubarkan. Toh di ajaran Bung Karno ada yang diajarkan mengenai gerilya politik. Jadi gerilya politik bukan punyanya cuman komunis aja. Bung Karno juga. Pengikut Bung Karno mengajarkan gerilya politik. Ya udah, kita dengan 3 juta itu gerilya politik. Ya nggak berani juga. Tapi Pak Isna ini nggak berani ya? DPP nggak berani ya? Nggak berani. Ya udah, terus saya bilang kalau gitu saya nggak gabung. Tidak gabung di PDI ya? PDI. Hasil fusi itu ya? Hasil fusi. Sampai setelah jadi PDI Perjuangan pun saya konsekuen dengan pendirian saya. Ya saya nggak masuk. Saya di luar aja. Tapi tidak berarti saya tidak berpolitik. Saya melakukan politik dengan berbagai cara yang bisa saya lakukan. Terutama untuk saya yaitu memelihara
basis-basis massa yang ada, ya, terutama generasi muda yang sekarang ya, ini katakanlah buta sejarah dan lain ya, buta sebagainya. sejarah ya. Nah itu bagaimana caranya mereka harus menjadi oknum-oknum atau kelompok-kelompok kekuatan patriotik. Ya. Nah, ini yang sedang saya kerjakan terus sampai sekarang. Meskipun tidak masuk di dalam organisasi politik praktis ya, Mas Ito, walaupun saya tidak masuk partai jelas. Ya, tidak masuk partai ya. Dan kalau boleh saya Mas Tok, Mas Tok kan belajar berdialog dengan Bung Karno sejak SMP dan terus kemudian bisa dijelaskan nggak inti ajaran Bung Karno mengenai nasionalisme dan kebangsaan Indonesia itu apa, Mas Tok? Intinya ya kalau nasionalisme Indonesia itu kalau menurut Bung Karno ya tidak lain tidak bukan ya sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Ya. Terutama sosionasionalisme, ya, yaitu nasionalisme di bidang politik, ya, tapi dibarengi nasionalisme di bidang ekonomi. Jadi patriotisme di bidang politik, tapi patriotisme juga di bidang ekonomi, ya, yang kaitannya dengan berdikari. Berdikari. Ya. Ini nanti dijabarkan lagi oleh Bung Karno dengan deklarasi ekonomi dan lain sebagainya. Dan kalau melihat perkembangan Republik ini dalam hari-hari terakhir ini, ya, bagaimana pandangan Mas Tok? Apakah ajaran-ajaran Bung Karno itu masih relevan untuk bisa diterapkan di masa kekinian ini? Nanti dulu DVB. Ya. Tadi DVB bilang ada masa-masa Republik akhir-akhir ini. Ya. Ya jangan akhir-akhir ini lah, masih panjang ya Republik. Iya. Jadi ya kalau mau dikaitkan dengan kondisi sekarang maksudnya ya, gitu. Betul. Ya saya melihat ya dengan adanya amandemen udah nggak benar. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 ya. 45. Ya, bisa dijelaskan Mas Tok. Ya sebenarnya kalau saya lihat ya, saya analisa secara metode analisanya Bung Karno. Sebenarnya kan mereka itu kan takut ada jabatan presiden seumur hidup. Betul. Seperti zamannya Bung Karno dulu. Karena memang Undang-Undang Dasar 45 memungkinkan seseorang menjadi presiden seumur hidup. Juga waktu eranya Pak Harto sampai berapa 32 tahun segala macam. Nah, ini mau dibatasi. Dan dibatasi memang 2 kali aja. Tapi menurut saya masalah presiden mau seumur hidup itu nggak jadi masalah. Itu semua tergantung bukan kok aturannya, tergantung dari figur presidennya sendiri. Seperti Bung Karno. Ya. Bung Karno dulu diangkat oleh MPRS jadi presiden seumur hidup. Ya. Tapi Bung Karno tahu. Dan Bung Karno menyatakan kepada MPRS, saya terima keputusan MPRS ini sekarang. Ya. Tapi dalam sidang yang akan datang, keputusan ini mesti ditinjau kembali. Jadi lebih banyak kepada sifat kenegarawanan dari presiden itu sendiri. Jadi bukan mesti diatur 2 periode, 3 periode atau bagaimana. Ya. Walaupun sekarang misalnya Presiden Jokowi udah diatur 2 periode. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi mau, enggak, saya mau 3 periode, dia bikin dengan kekuasaan yang ada, robah lagi 3 periode, bisa aja. Ya kan Pak Jokowi nggak mau. Udah jelas Pak Jokowi saya ikut konstitusi. 2 kali ya udah 2 kali. Tuh. Ya. Kurang lebih gitu. Ya. Nah, mengenai kalau dalam Undang-Undang Dasar 45 yang sebelumnya, sebelum amandemen, pemilihan presiden kan dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan sekarang ini dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Menurut Mas Tok, apa untung ruginya ini dengan adanya pemilihan langsung kalau dulu lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat ini? Kalau untungnya kita nggak usah ngomong lah ya. Ini ruginya. Ruginya dengan adanya pemilihan langsung, apalagi pemilihannya 50% tambah 1 yang menang. Itu kan udah demokrasi liberal betul. Itu. Jadi presiden dipilih oleh rakyat langsung. Nanti termasuk wakil presiden. Nanti gubernur dipilih langsung. Bawahnya dipilih langsung. Bawahnya lagi sampai kepala desa dipilih langsung.
mereka ini akhirnya tidak mempunyai perasaan bahwa saya ini kepanjangan tangan dari presiden. Oh, karena bisa saja terjadi presidennya mau A, ya, gubernurnya polisinya B, dan ini kejadian. Itu kerugiannya. Ruginya. Dan ada lagi Mas Tok yang rugi selain bahwa itu tidak bisa mencerminkan. Ya kalau ruginya yang paling mendasar ya sebenarnya itu udah nyeleweng dari Undang-Undang Dasar Revolusi yang asli. Yang itu harus dipilih oleh MPR. Ya. Presiden dan wakil presiden. Beberapa waktu yang lalu pimpinan MPR dari periode beberapa tahun sebelumnya merekomendasikan masuknya pokok-pokok haluan negara atau GBHN lah, garis besar haluan negara di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi minta diamandemen, masukkan GBHN supaya maksudnya kalau ganti pemimpin nggak ganti kebijakan. Nah, menurut Mas Tok gimana ini usulan pemikiran untuk memasukkan? Ya usulannya boleh-boleh aja, tapi ya kenapa sih mesti kalau ngusul-ngusul setengah hati gitu? Udah nggak usah setengah hati, kalau memang mau GBHN masuk balik maneh, balik saja kembali ke Undang Dasar yang asli, Undang Dasar Revolusi. Ya, kenapa mesti nanggung gitu ya? Nanggung. Ya. Mas Tok, kalau selama ini berdialog dengan keluarga Bung Karno, dan kebetulan pada saat ini adik Mas Tok, Bu Megawati, menjadi pemimpin partai yang berkuasa di negeri ini. Menurut Mas Tok, apakah ajaran-ajaran Bung Karno yang selama ini Mas Tok pelajari, yang selama ini Mas Tok ketahui itu tercermin juga di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipimpin Bu Mega, Pak Jokowi? Secara yuridis formal tercermin. Ya. Karena kalau kita lihat anggaran dasar, juga anggaran rumah tangganya kan di situ jelas PDI Perjuangan menganut ajaran-ajaran Bung Karno. Ya. Tapi di tindakan-tindakan praktisnya, ya ada juga yang bukan tidak sesuai, tidak menurut kepada sistem ajaran Bung Karno. Walaupun banyak yang mengikuti ajaran Bung Karno. Ya. Jadi sebenarnya ada yang tercermin, ada yang dalam praktisnya memang tidak ya. Apakah Mas Tok juga sering berdiskusi dengan Bu Mega terkait dengan bagaimana representasi ajaran Bung Karno itu dicerminkan melalui PDI Perjuangan? Kalau diskusi sih nggak jarang ya, apalagi zaman COVID begini. Ketemu aja mesti cari waktu. Karena Bu Mega sendiri kan terbatas waktunya. Dan benar-benar jaga diri, benar jangan sampai virus COVID ini masuk. Ya nggak kalah lah sama presiden. Kita mau ketemu presiden mesti PCR. 1 hari sebelumnya. Ketemu Bu Mega juga gitu. Sekarang mesti PCR 1 hari sebelumnya. Nah kalau dulu kan sebelum ada pandemi, ada setan siluman COVID-19 ini kan saya ke Teguh Umar kan belas-belus saja. Sekarang mau masuk, belum PCR-nya, mesti balik mana PCR. Tapi kalau ketemu kita lihat suasana aja. Kalau Meganya nanya sesuatu ya saya kasih pandangan. Tapi kalau dianya diam aja ya kita ya nggak ngomong yang politis. Tapi di antara hubungan panjang sebagai saudara itu, apakah Mas Tok juga pernah menyampaikan sekedar saran, sumbang saran, pemikiran kepada Bu Mega sebagai apa sih Pak Mas Tok yang pernah disampaikan Bu Mega untuk? Yang paling penting saya bilang kamu sekarang jadi ketua partai saya panggil dia kan Adis. Kamu satu yang Mas pesan, kamu jangan nyeleweng dari ajaran-ajarannya dan pikiran-pikirannya Bung Karno. Itu paling pokok. Terus apa reaksi Bu Mega ketika Mas Tok? Setuju ya. Setuju. Mas Tok, di dalam proses Mas Tok menjadi putra sulung Bung Karno ini, apakah Bapak dulu pernah menyampaikan keinginan supaya Mas Tok itu adalah orang yang nanti akan melanjutkan ajaran-ajaran beliau, melanjutkan pemikiran beliau sebagai putra tertua, Mas Tok? Enggak, Bapak tuh udah tahu gimana watak saya. Oke. Jadi jauh hari sebelumnya, Bapak udah ngomong, saya tuh berdoa ke Tuhan yang Maha Esa supaya si Guntur ini jangan jadi presiden lah.
Karena Bapak tahu watak saya. Oh gitu ya. Saya tuh paling apa ya? Paling nggak seneng ada protokoler. Oh gitu. Ada pengawalan, ada semacam-macam, jemput tamu negara mesti pakai sipil lengkap, dasi apa segala macam. Ini untung aja saya kesini pakai batik bagus gini. Tadinya sama pakai blue jean biasa, kaosan gitu. Iya ya, memang dari kecil Mas Tok nggak suka hal-hal yang sifatnya protokoler, ya kan gitu ya. Maka itu Bapak kemudian, wah ini jangan, nggak bisa jadi presiden. Bisa. Gitu. Tapi sebagai penerus ajaran beliau kan nggak ada hubungannya sama protokol. Nggak ada, kalau meneruskan ajaran Bung Karno nggak ada hubungannya jadi presiden atau tidak jadi presiden, atau ada hubungannya dengan protokoler apa enggak. Iya. Kata pendek kita kasih indoktrinasi sama generasi muda juga bisa. Iya. Mas Tok, gimana? Untuk generasi muda mungkin saya akan pakai jean belel yang robek-robek ya, supaya mereka lebih tertarik dong. Lebih nyaman ya. Lebih nyaman. Iya. Mas Tok, apa contoh ketidaksukaan Mas Tok waktu muda dulu terkait dengan protokoler, Mas? Ya itu. Kemana-mana sebagai anak presiden mesti dikawal. Nah, lalu apa yang Mas Tok lakukan untuk menghindari pengawalan lalu masuk gitu? Saya bilang sama Bapak waktu saya lulus SMA. Ya, lulus SMA. Ya, saya nggak berani saya bilang sama Bapak. Ya. Pasti marah. Saya bilang ke Ibu. Ya. Bu, aku udah SMA. Aku udah nggak mau dikawal-kawal lagi. Tolong sampein ke Bapak. Ibu nyampaikan. Bapak jawabannya waktu itu ya nanti akan difikirkan. Ya udah. Rupanya Bapak nanya ke Komandan Detasemen Kawal Pribadi, Mangil Martowijoyo. Ya. Pak Mangil nggak berani menjamin kalau sampai ada apa-apa pusing nanti. Terus ke Komandan Ajudan Senior waktu itu belum komandan. Kolonel Sabur, dia juga nggak berani. Lebih baik jangan Pak. Pokoknya nggak ada yang berani lah. Ya udah. Jadi waktu saya tanya satu pagi, Pak gimana nih mengenai pengawalan? Aku nggak mau lagi dikawal. Aku udah SMA, udah lulus nih. Bapak waktu itu nanya, kamu setelah lulus mau kemana? Nerusinnya. Aku mau ngikutin dua. Satu, aku mau masuk Akademi Angkatan Laut. Kedua, kalau enggak ya ke ITB Bandung. Mana yang manggil duluan aku masuk. Bagus dua-duanya. Ya, tapi itu soal pengawalan gimana? Memang kenapa sih kalau kamu dikawal? Kan mereka kan cuman kalau di mobil duduk aja kan di sebelah. Saya waktu itu udah dapat hadiah mobil sport Karman Gia kan. Jadi kan sempit itu Karman Gia tuh. Kalau kita duduk ada pengawal di sebelah tuh boleh katakan ini kita kan udah nempel. Atau duduk di belakang dia juga itu sempit. Ya terus saya bilang, ya habis gimana Pak? Pacar aku nih mau minta putus sekarang. Pacar minta putus ya? Bapak bilang, loh kenapa kamu pacar kau minta putus? Ya gimana? Dia nggak pernah aku cium. Loh, kamu jangan bikin malu Bapak ya, masa nyium wedok aja nggak berani kamu. Paling banter kamu ditampar. Ya terus saya bilang aja, saya enteng aja. Bapak kalau dicium di belakang ada pengawal apa mau? Ditonton gitu. Mikir Bapak. Iya. Oh iya bener juga ya, saru ya. Saru. Ya udah terus Bapak bilang, ya udahlah bismillah, bulan depan kamu bebas dari pengawalan. Udah. Jadi sejak saat itu saya di Bandung udah nggak ada yang ngawal. Oh iya, di Bandung nggak ada yang ngawal ya, Mas Tok ya. Mas Tok, bahwa sekarang ini orang selalu melihat bahwa harapan sejumlah orang keluarga Bung Karno bisa jadi pemimpin nasional setelah Bu Mega ya. Setelah Bung Karno, Bu Mega pernah jadi presiden, kemudian orang mulai menyinggung sosok Mbak Puan. Menurut Mas Tok sebenarnya apa memang keluarga Bung Karno harus jadi pemimpin politik di tingkat nasional, Mas Tok? Kalau menurut saya
pemimpin politik nasional, tegasnya presiden, ya, tidak harus keluarga Bung Karno. Kenapa? Orang lain punya kesempatan yang sama, dan mereka berhak, nggak bisa kita halangi, nggak boleh kayak apa. Ya. Nah, hanya kalau menurut saya, yang pantas memimpin Indonesia ini harus seorang pemimpin boh lanang, boh wedok, ngerti toh lanang, perempuan atau laki. Itu yang harus berada di hatinya basis massa. Jadi saya selalu melihat basis massa. Saya nggak peduli ada apa itu kalangan atas, ada survei elektabilitas segala macam, itu untuk saya tidak terlalu penting. Yang penting dia ada di hatinya basis massa atau tidak. Kalau dia nggak ada di hatinya basis massa, bahwa elektabilitasnya sak tinggi langit, omong kosong. Tapi kalau dia memang ada di basis massa, walaupun elektabilitasnya rendah, itu pantas jadi pemimpin, jadi presiden. Jadi kalau saya selalu melihatnya di basis massa, dan saya selalu coba nanya-nanya di basis massa itu. Nanyanya gampang aja, misalnya apa, tukang ikan yang suka ke rumah, saya nanya, beli ikannya Pak? Saya kan piara ikan hias. 10. Dah, waktu mau bayar, saya tanya, namanya si Udin kan. Din, ya nanti kalau ada pemilihan presiden, kamu milih siapa? Dia sebut nama. Yakin tuh kamu? Ya, saya cuma milih dia aja. Ya udah nih, duitnya ambil. Ini bayar ikan loh, bukan bayar tadi. Udah. Nah, dari berbagai yang hal begitu yang saya coba di Bandung, misalnya di Jawa Barat, segala macam, saya bisa tahu siapa yang sebetulnya sekarang ini sudah mulai tertanam di basis-basis massa. Itu ya? Ya, saya nggak usah sebut nama. Iya. Tapi ya pastinya ya Febi udah tahu lah. Mas Guntur, Mas Tok, sekarang ini lagi berkembang di masyarakat itu ideologi-ideologi lain. Ada ideologi khilafah. Bagaimana menurut Mas Tok? Sebenarnya bukan sekarang aja, zaman dulu juga udah ada, zamannya Bung Karno lah, udah ada ideologi-ideologi yang lain daripada ideologi negara. Dulu kan ada Islamnya Kartosuwiryo, ada apa, Islamnya siapa lagi? Ya pokoknya yang ortodoks dulu lah, ekstrem dulu. Ya sekarang ini ya karena itu tadi ada amandemen, terbuka celah masuknya ideologi transnasional. Selain demokrasi liberal masuk, ya ideologi Islam kolot, Islam ortodoks, khususnya Islam khilafah yang masuk. Lalu bagaimana ini menurut Mas Tok untuk mengimbangi ideologi khilafah ini, Mas? Kalau menurut saya bukan masalah mengimbangi, bagaimana cara mengeliminir. Nah itu cara, kalau menurut saya ya satu-satunya jalan, ya kita harus menanamkan ideologi tandingannya, yaitu ideologinya Bung Karno ke basis-basis massa, terutama di kalangan anak muda. Ya. Nah dulu di zamannya Bung Karno itu kan Bung Karno mengadakan panitia Jiwa Revolusi, dipimpin oleh Pak Ruslan Abdul Ghani. Itu kan tugasnya adalah mengadakan indoktrinasi, nation and character building di semua strata masyarakat, mulai dari tua sampai mahasiswa sampai ya lah anak SR, zaman dulu SR juga udah dikasih indoktrinasi. Nah ini sekarang mesti diadakan lagi. Ya. Dan ini saya setiap ada webinar, setiap ada podcast, setiap ada ceramah atau wawancara, saya sudah tekankan. Pemerintah harus turun, segera mengadakan, pertama, masukkan lagi
mata pelajaran budi pekerti yang dulu zaman saya SD, SR itu ada, sampai SMP masih ada. Sekarang itu nggak ada. Ya. Itu mesti masuk lagi. Ya. Di semua strata pendidikan, Mbok SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Jangan lupa pesantren-pesantren. Ya, ya. Jangan lupa apa itu sekolah-sekolah Islam segala macam mesti masuk budi pekerti. Plus indoktrinasi nation and character building. Nation and character building. Ya. Pembinaan watak dan jiwa bangsa. Ya, ya. Karena tanpa dua hal itu, omong kosong kita bisa mengeliminir khilafah, bisa mengeliminir demokrasi liberal dan lain sebagainya. Ya, ya, ya. Mas Tok, tentu Mas Tok juga menginginkan ada penerusnya yang nanti akan melanjutkan ajaran Bung Karno. Apakah itu juga disampaikan juga kepada putri Mas Tok untuk melanjutkan pikiran-pikiran Bung Karno, ajaran-ajaran Bung Karno itu untuk dibawa? Ya, silakan. Nggak, maksudnya putri saya itu maksudnya apa? Putra-putri Mas Tok misalkan. Saya punya anak cuma satu. Ya. Dari situ apakah itu juga nanti akan diturunkan supaya putrinya Mas Tok ini bisa melanjutkan pemikiran-pemikiran ajaran Bung Karno untuk masa-masa ke depan? Kalau Putih, ya. Sejak SR saya udah didik dia. Sejak SR ya. Ajaran-ajaran Bung Karno. Ya. Sehingga sekarang ini saya udah katakanlah lepas dia berkreasi, berpolitik sendiri lah. Untuk saya udah matang lah dia. Nah, dia mau jadi apa, dia udah matang deh. Dan banyak orang nggak tahu sebetulnya Putih itu selama sebelum pandemi dia itu jadi pengajar, dosen terbang dari universitas di Jepang, Universitas Konkushikan, untuk mata kuliah masalah-masalah Bung Karno dan masalah-masalah Indonesia. Nah, tapi sejak pandemi stop dulu. Tuh. Jadi kalau untuk saya ya Putih, saya sudah matang ya untuk memahami pola pikir, ajaran dan nasionalisme kebangsaan Bung Karno ya, Mas Tok ya. Hanya dia sekarang itu karena udah 3 periode tuh di legislatif. Saya hanya menginginkan dia ada 1 periode dia masuk ke eksekutif. Supaya dia kulino. Karena ada perbedaan langgam kerja antara legislatif dengan eksekutif. Cuman itu aja. Oh, supaya dia portofolionya juga pernah merasakan di eksekutif juga gitu, Mas Tok ya. Mas Tok, di dalam sekarang ini kan kita juga mengalami masa-masa sulit ya, masa-masa sulit setelah pasca kita pandemi ini, adalah apalagi ada perang, situasi sulit. Bagaimana ini supaya kita ini tidak lagi bicara soal hal-hal yang tidak penting, tetapi menghadapi bersama pasca pandemi ini supaya menjadi satu bangsa dan tidak terpecah belah oleh politik nanti pemilihan presiden di tahun 2024. Karena di tahun 2019 kemarin kan dianggap pemilu presiden itu membelah bangsa ini menjadi 2 gitu loh, atau memecah belah bangsa ini, Mas Tok. Kalau saya ya sekarang ini kalau mau dibilang nggak boleh pecah apa gimana, memang hukum dunia tuh memang pada satu saat memang pecah. Pecah dalam tanda kutip ya. Yaitu ada kekuatan yang patriotik, tapi ada juga kekuatan yang anti patriotik. Ini pasti ada gitu, nggak bisa dihilangin. Tinggal kita sebagai katakanlah murid-murid ideologinya Bung Karno, bagaimana kita memperkuat barisan patriot-patriot Indonesia menjadi satu barisan yang bersatu padu, teguh dan kuat untuk menghadapi hal-hal yang anti kepada patriotisme. Dan betul. Itu kita jangan kotak-kotakan yang masuk ke barisan patriotik itu hanya PDI atau Nasdem atau apa. Siapa aja, PKS, pokoknya ada unsur patriotik masuk. Apalagi khilafah,
tapi masih ada unsur patriotisnya di sana. Kan ada mereka yang udah membayar dirinya setia kepada Pancasila dan lain sebagainya, itu masuk ke kelompok patriotik. Nah ini kelompok patriotik yang bersatu padu kuat laksana baja ini pasti bisa mengalahkan kekuatan-kekuatan anti patriotik. Tapi ya itu harus dikerjakan. Ya. Mas Tok, banyak orang bertanya bahwa apakah nanti Mas Tok tidak akan pernah kembali lagi ke politik praktis untuk selamanya, atau ikut partai politik lah kasarnya, untuk selamanya setelah terakhir di tahun 70-an menjadi juru kampanye. Kalau saya PNI rasa saya nggak punya lagi ambisi mau masuk partai politik ya. Yeah. Terutama kan usia. Yeah. Usia saya udah lebih dari 70. Ya. Ya kita berpikir inilah apa? Tenang, bagaimana? Orang di partai politik, apalagi partai politik dalam situasi yang bergejolak itu kan, fisik mental kan mesti siap. Ya. Kita mental bisa siap, fisik tapi kan gimana? Iya. Dulu saya waktu jadi jurkam kan Jakarta, Cilacap, Jogja, mana barber aja jam 12 malam berangkat. Oke aja. Ya, kalau sekarang disuruh begitu ya nggak tahan lah. Ya. Endurance-nya sudah nggak ada ya. Apa ya, alamiah lah. Ya alamiah ya, faktor alamiah. Tadi aja mau kesini macet aja udah rasanya capek. Iya. Mas Tok, saya ingin singgung juga mengenai Bung Karno telah mendapatkan satu gelar sebagai pahlawan nasional ya. Di zaman pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dan kebetulan mewakili keluarga untuk menerima itu adalah Mas Tok sebagai putra tertua. Bisa diceritakan Mas Tok proses bagaimana Bung Karno mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional? Kalau prosesnya saya nggak tahu. Ya. Kok Bung Karno kemudian dikasih gelar pahlawan nasional? Ya. Hanya waktu saya diundang untuk mewakili, saya mula-mula nggak mau. Oh, semula nggak malu ya? Nggak mau. Dan itu sampai diadakan rapat, Mega kalau nggak salah mengundang rapat di kediamannya Teguh Umar, dihadiri tokoh-tokoh ya partai segala macam. Ada juga Pak siapa tuh? Dulu sebagai apa Pak Jimli Asidiki. Oh, Jimli Asidiki ya. Itu sebagai apa ya dulu ya? Zamannya itu. Mungkin ketua MK. SBY. Iya. SBY. Saya lupa itu. Ya. Ya udah, saya bilang sama Mega waktu itu, Dis, udah yang kamu kasih mandat mewakili keluarga kamu aja lah. Oh, Bu Mega maksudnya ya? Saya panggilnya Adis. Nah. Nggak mau dia. Oh, Bu Mega nggak mau? Nggak mau. Nggak Mas, kan masih ada Mas yang lebih tua. Ya. Alah, cuman nerima gini-gini aja, selempang. Aku nggak mau. Enggak, aku nggak mau. Mas aja. Terus saya bilang sama menantunya Pak Hatta, Mas Edi Suasono. Ya. Mas Edi, aku juga nggak mau lah. Apa waktu itu Mas Tok nggak mau? Terus Mas Edi nanya, lu kenapa Mas? Ya, kalau cuman suruh datang dikasih apa? Dikasih penghargaan, terus dikasih sertifikat Bung Karno pahlawan nasional, apa gitu-gitu, nggak mau aku. Ya. Lalu Mas Tok apa syaratnya? Syarat saya, Presiden SBY setelah menyerahkan apa selempang pahlawan nasional, dia harus berani pidato mengatakan bahwa Undang-Undang nomor 33 MPRS 67 yang menyatakan Bung Karno dapat diduga terlibat PKI, dia mesti berani pidato itu otomatis juga dicabut atau tidak berlaku lagi. Karena ada gelar pahlawan nasional. Karena ada gelar pahlawan nasional. Ya udah aku sampaikan sama Pak Jimli. Sampaikan ke Pak Jimli nggak tahu SMS sama SBY waktu itu.
Akhirnya ada jawaban dari SBY, dikasih lihat ke saya, pokoknya Presiden bersedia untuk menyatakan secara terbuka itu. Ya, seperti yang diminta Mas Tok ya. Seperti yang diminta saya. Ya udah kalau gitu saksi Mas Riyadi ya. Ya. Aku hadir. Oh, hadir ya. Mewakili. Udah. Nah, ke istana akhirnya SBY datang kasih penghargaan bagaimana, pidato. Ya. Tapi nggak ada nyinggung itu. Oh, nggak nyinggung seperti yang diminta Mas Tok? Iya, seperti yang dinyinggung itu. Ya aku ya agak nggak enak dong. Nah. Ya apa sih Presiden udah janji-janji, aku udah lihat apanya tuh. Pesan singkatnya, SMS. WA, iya, WA apa SMS tuh nggak tahu. Mau ngomong pidato mengenai keputusan MPRS 3367 mengenai Bung Karno patut diduga terlibat G30S kok nggak disinggung-singgung sama sekali. Cuma jadi pahlawan nasional gitu aja. Dan itu sebetulnya kan panjang tuh rangkaiannya kalau itu dipidatokan kan. Ya. Saya mengharapkan itu. Ya. Tapi nggak kesampaian, ya udah. Nggak protes Mas Tok waktu itu Mas? Protes. Ke siapa? Pak Jimli atau ke SBY ya. Oh, mana pidatonya bilang. Nah, terus Pak SBY waktu nanti itu lain waktu saya akan pidato lagi katanya. Ya, sudah. Dan sejak itu memang tidak pernah dipidatokan ya? Nggak pernah. Jadi ya udah, saya pikir ya udahlah kalau memang presidennya kayak gitu ya pengalaman buat saya lah. Oh, pengalaman ya, bahwa ternyata apa yang diinginkan Mas Tok tidak pernah kesampaian ya Mas Tok ya. Nah, sejak saat itu lagi tidak pernah berkomunikasi lagi untuk menanyakan kepada Pak SBY ya. Kelanjutannya nggak pernah ya Pak? Males. Iya, Mas Tok ini tentu kepingin tahu juga masa-masa kecil dulu Mas Tok ketika masih berada di istana. Konon kabarnya pernah ada cerita Mas Tok ngajak pengawal Cakrabira untuk main perang-perangan lalu kemudian jadi heboh, itu gimana Mas Tok ceritanya Mas Tok? Iya, jadi waktu itu kan apa ya, kita nonton film kalau nggak salah inget tuh yang main si Audie Murphy. Dan itu film dokumenter, jadi betul-betul terjadi. Kalau nggak salah loh, kalau nggak salah ingat. Jadi filmnya Audie Murphy judulnya To Hell and Back, ke neraka dan kembali. Itu menceritakan autobiografinya Audie Murphy. Dia itu kalau nggak salah marinirnya Amerika waktu Perang Dunia Kedua. Dia jadi pahlawan. Itu dapat penghargaan gitu loh dari pemerintah Amerika. Nah, setelah nonton film itu saya ini kok pengen main perang-perangan gitu. Iya. Ya udah main perang-perangan. Nah, saya ajak pengawal-pengawal tuh yang lagi dinas istirahat. Itu ada satu regu. Saya ajak, ayo kakak, saya panggilnya kakak-kakak kan. Yuk kakak, kita main perang-perangan yuk. Mereka istirahat, ayo. Ya udah, satu regu 12 orang dibagi dua gitu. Iya, 6-6 berarti. 6-6. Iya. 6 ikut pasukan saya, 6 jadi pasukan musuh. Iya. Ya udah, kita delik, suruh dicari gitu lah. Kalau ketahuan dor. Nah, kita kan melipir ke depan istana tuh, dan kita waktu itu pakai pakaian detasemen kawal pribadi, Brimob. Oh, detasemen kawal pribadi Brimob ya? Brimob, pelopor. Iya. Pakai topi baja. Cuman nggak bawa senjatanya senjata mainan saya gitu. Iya. Itu kan melipir di depan Istana Merdeka tuh. Iya. Dekat tiang bendera tuh. Ngerunduk bagaimana gitu. Supaya ada patroli dari dulu kan bukannya Kodam tapi KMKB apa itu. Patroli. Melihat kok di istana ada pasukan sedang siaga kayak gitu. Iya. Telepon ke komandan jaga. Ada apa nih di istana kok ada pasukan siaga kayak gitu. Nah, yang komandan jaga bilang nggak ada apa-apa. Nah, itu di depan istana coba dicek.
belakang juga dicek semuanya. Nggak apa-apa. Loh itu apa yang pakai pakaian topi baja segala macam, pasukan tempur kayak gitu. Oh itu Masto lagi main perang-perangan sama pengawal-pengawal, itu udah ribut. Nah terus komandan jaganya waktu Bapak balik dari Bogor, lapor. Komandan MKB-nya juga lapor ke Bapak. Nah, terus Bapak kasih panggil saya, saya pikir saya kena marah nih. Ternyata enggak. Terus Bapak bilang, nih, kamu kan baru main perang-perangan, kamu jadi jenderal ya. Iya Pak, aku jadi jenderal waktu itu. Ini ada buku jenderal bagus, baca aja. Ya udah, saya buka. Oh, ada riwayat hidup jadi dari jenderal Amerika yang terkenal, salah satunya itu. Tapi dia punya nama Indian. Jenderal William Tecumseh Sherman. Yang kemudian jadi nama tank. Nama tank. Iya. Itu bukunya ya. Itu bukunya. Buku yang dihadiri Bapak untuk Mas Tok ya, gara-gara perang-perangan itu tadi. Ya. Mas Tok memang selama Mas Tok mengikuti Bapak tentu diajak ke sana kemari, bertemu dengan para pemimpin-pemimpin dunia lah pada waktu Mas Tok. Buat Mas Tok itu pemimpin dunia yang Mas Tok kagumi selama mendampingi atau diperkenalkan oleh Bapak itu siapa selain Bapak sendiri tentu saja? Yang pertama John F. Kennedy. Oh, John F. Kennedy. Karena mungkin itu subjektif ya. Karena waktu saya makan siang sama beliau, sama rombongan, dia nanya ke saya, Guntur, kamu kalau nanti lulus high school, SMA, kamu mau melanjutkan kemana? Saya bilang, kalau nggak ITB, Akademi Angkatan Laut ya. Jangan, udah kamu masuk MIT aja. Oh shit. Massachusetts Institute of Technology. Kalau kamu masuk situ, kamu nggak usah kos di mana-mana, tinggal di tempat keluarga saya. Oh begitu. Saya kan mongkok gitu kan. Iya, senang ya. Senang. Oh iya deh, Bapak juga setuju. Ya udah. Ya tapi ya Tuhan belum memberikan jalan. Ya 6 bulan setelah itu terus ada peristiwa Dallas itu. Oh, penembakan Presiden John F. Kennedy ya. Udah nggak jadi. Iya. Jadi sempat disarankan MIT aja lah MIT, ya. Selain itu juga yang cukup Mas Tok kagumi selain John F. Kennedy, Nehru barangkali. Enggak, kalau Nehru tuh orangnya dingin. Oh dingin ya. Iya. Kalau Kennedy enggak, gerapiak gitu. Gerapiak ya. Tapi pernah bertemu juga dengan Fidel Castro, dengan Castro enggak ya. Enggak. Khrushchev barangkali. Nehru ketemu. Iya. Voroshilov ketemu. Iya. Tito ketemu. Oh, Bros Tito ya. Kalau menurut Mas Tok, saya ingat Mas Tok, Bros Tito itu orangnya hangat juga atau biasa saja? Hangat ya. Seperti juga John F. Kennedy ya. Beda ya. Beda. Baik. Nah, di antara tamu-tamu yang berkunjung juga ke Indonesia gitu, ada cerita nggak Mas Tok mengenai tamu-tamu negara yang sempat berkunjung ke Indonesia ketika Pak Bung Karno menjadi presiden dan Mas Tok ikut mendampingi? Saya seperti sudah saya utarakan di muka ya. Ya. Saya kalau ada tamu begitu tuh kan males. Oh males ya. Males. Kalau nggak benar-benar kepaksa gitu ya. Saya delay aja udah. Karena harus ngikuti protokol pakaian apa segala macam gitu. Iya itu ya. Tapi saya pernah ketemu sama siapa waktu itu. Bukan tamu negara tapi justru saya mesti nganter. Juara dasar lomba tahun 48 sama tahun 52. Bob Mathias. Nah itu. Terus saya ditugasi sama Bapak. Kamu mesti jemput juara dunia dasar lomba. Dan kamu mesti ngawal terus dia. Karena kamu suka atletik kan. Yo, suka atletik. Terus saya bilang, malas Pak, aku nanti mesti pakaian ini. Enggak, terserah aja pakaian apa, semau kamu. Ya udah, saya pakai pakaian biasa aja jemput di airport. Iya. Karena memang dianggap Mas Tok suka olahraga atletik ya, jadi cocok gitu ya. Oke Mas Tok.
ini sebagai apa namanya pamungkas dari ngobrol kita, barangkali ada yang ingin disampaikan kepada pembaca kami, penonton kami, warga Indonesia pada umumnya ketika kita sekarang ini memasuki tahun-tahun politik menjelang pemilu 2024 ke depan. Silakan Mas Do, apa pesannya supaya kita bisa menjadi bangsa yang utuh? Udah berkali-kali nih saya utarakan, utarakan. Setiap ada wawancara saya utarakan. Nulis artikel saya utarakan. Nanti ada podcast di mana utarakan. Pokoknya udah keseringan. Saya takut orang yang dengar bosen. Gitu. Tapi ya oke, saya akan utarakan lagi. Itu yang tadi itu. Saya itu ingin malahan sebetulnya ya agak mendesak ke pemerintah. Bahwa itu loh mata pelajaran budi pekerti itu mesti masuk kembali. Ini mudah-mudahan nanti didengar sama Menteri Depdikbud kita Pak Nadiem Makarim ya supaya itu masuk kembali dan harus ada lagi indoktrinasi national character building, pembangunan jiwa dan watak bangsa. Itu dua itulah yang harus harus saya tekankan untuk segera diadakan. Jangan sampai nanti kita ketinggalan momentum. Ini masih ada waktu setahun setengah lah kira-kira. Ya mesti sekarang udah gencar aja terus. Disuarakan. Kalau udah ketinggalan momentum nanti ya udah nggak tahu gimana. Itu ya berarti dua itu ya, Mas To ya. Jadi pesan dari Mas To harapannya yang sudah berkali-kali disampaikan, satu, pelajaran budi pekerti, dua adalah karakter and national indoktrinasi mengenai national character building, pembangunan watak dan jiwa bangsa. yang Tapi sudah barang tentu sistem indoktrinasinya jangan seperti yang waktu zaman era Bung Karno. Mesti disesuaikan dengan selera anak muda zaman sekarang terutama karena sasaran kita ini sekarang ini anak mudanya ini. Kalau yang sudah tuwek-tuwek kayak kita ini udah karatan ininya susah berubah. Jadi metodenya saja yang harus diubah ya. Metode nggak diubah. Oh, cara ya. Baik, Tribuner, kita sudah ngobrol dengan Pak Guntur Soekarno, akrab beliau dipanggil Mas To. Terima kasih banyak telah memberikan wawasan kepada kita semua. Semoga Mas To selalu dalam kondisi sehat selalu, Mas To. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Dan jangan lupa tetap bahagia.